Terungkap Tabiat AWK, pengancam penembakan calon presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan. AWK melakukan pengancaman ketika melakukan live TikTok beberapa waktu lalu. Akibat aksi tersebut, AWK ditangkap oleh anggota tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim di Kabupaten Jember. Penangkapan AWK mengejutkan keluarga dan warga sekitar rumahnya, sebab selama ini AWK dikenal sebagai sosok yang pendiam. Hal tersebut disampaikan Siti Mudrika, warga Dusun Kerajaan, Desa Ngepoh, sekaligus tetangga AWK. Dia juga tak menyangka bila AWK tersandung kasus pengancaman salah seorang capres. Sebab, menurutnya, AWK tergolong sosok pemuda yang pendiam. Bahkan, sehari-hari AWK sibuk kerja. Jarang kemana-mana, kesehariannya kerja terus. Dia orangnya pendiam, ucapnya. Hal senada disampaikan kakak AWK, Wulandari. Menurut keluarga, AWK lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ketimbang bepergian. Lebih lanjut, Wulandari mengungkapkan, adiknya yang berasal dari Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Probolinggo tersebut ditangkap Sabtu, 13 Januari 2024, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Penangkapan terjadi di Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur saat sang adik bekerja mengantarkan bawang. Sejumlah orang yang mengaku berasal dari Polda Jatim menyatakan tujuan membawa AWK ke Mapolda Jatim untuk dimintai keterangan terkait pernyataan pengancamannya pada Capres. Sang kakak menjelaskan, awalnya keluarga tak tahu kasus apa yang membuat AWK berurusan dengan kepolisian. Baru setelah penangkapan diketahui AWK adalah orang yang diduga mengancam Anies Baswedan. Kapolda Jawa Timur Irjen Imam Sugianto mengungkapkan, AWK ditangkap di Jember, Jawa Timur oleh tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim. Polisi menyebut, AWK telah mengakui perbuatannya telah melakukan pengancaman pada Capres Anies Baswedan melalui akun TikTok calon istri 71600. Imam mengatakan, AWK akan dijerat pasal UITE. Sementara, Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho menyebutkan, berdasarkan keterangan awal yang disampaikan, tindakan ancaman pelaku tidak berkaitan dengan capres atau parpol tertentu. Benar dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadif Humas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Sudah pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut. Namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya. Bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan tanggung kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua
bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Pak, ini Pak, pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya. Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons terkait pihak kepolisian yang berhasil mengamankan pelaku pengancaman penembakan di media sosial terhadap dirinya. Anies pun turut mengapresiasi gerak cepat dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan jajaran kepolisian.
Dilansir dari tribunnews.com, dari kompas.com pada Sabtu 13 Januari 2024, Anies mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kapolri dan institusi Polri. Pasalnya, dengan pihak Polri yang telah bergerak cepat menangkap pelaku pengancaman, ia menilai pemilu akan dapat berjalan dengan kondusif dan juga damai. Adapun Anies beranggapan langkah cepat yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangkap pelaku pengancaman tersebut merupakan salah satu upaya dalam melindungi kebebasan berpendapat. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut meminta agar pelaku ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang memenuhi prinsip keadilan dan proporsionalitas. Lebih lanjut, Anies juga berharap semoga pelaku masih bisa diberikan pembinaan dan disadarkan bahwa apa yang telah ditulis bisa berbahaya serta dapat mengirim pesan yang salah kepada publik yang luas. Sebagai informasi, polisi telah mengamankan pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies Baswedan pada Sabtu pagi 13 Januari 2024. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pelaku berinisial AWK berusia 23 tahun. Yang bersangkutan diamankan di daerah Jember, Jawa Timur. Penangkapan terhadap AWK ini merupakan kerjasama dari Direktorat Cyber Bareskrim Polri dan Subdit Cyber Polda Jawa Timur. Sandi mengatakan penangkapan terhadap AWK bukan berdasarkan laporan resmi dari pihak manapun. Bahkan Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin juga tidak memberikan laporan. Meski demikian, Sandi mengatakan menjaga ketertiban dan keamanan adalah tanggung jawab dari semua pihak. Lebih lanjut, Sandi juga memastikan pelaku tidak terafiliasi dengan paslon manapun. Terungkap Tabiat AWK, pengancam penembakan calon presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan. AWK melakukan pengancaman ketika melakukan live TikTok beberapa waktu lalu. Akibat aksi tersebut, AWK ditangkap oleh anggota tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim di Kabupaten Jember. Penangkapan AWK mengejutkan keluarga dan warga sekitar rumahnya, sebab selama ini AWK dikenal sebagai sosok yang pendiam. Hal tersebut disampaikan Siti Mudrika, warga Dusun Kerajaan, Desa Ngepoh, sekaligus tetangga AWK. Dia juga tak menyangka bila AWK tersandung kasus pengancaman salah seorang capres. Sebab, menurutnya, AWK tergolong sosok pemuda yang pendiam. Bahkan, sehari-hari AWK sibuk kerja. Jarang kemana-mana, kesehariannya kerja terus. Dia orangnya pendiam, ucapnya. Hal senada disampaikan kakak AWK, Wulandari. Menurut keluarga, AWK lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ketimbang bepergian. Lebih lanjut, Wulandari mengungkapkan, adiknya yang berasal dari Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Probolinggo tersebut ditangkap Sabtu, 13 Januari 2024, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Penangkapan terjadi di Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur saat sang adik bekerja mengantarkan bawang. Sejumlah orang yang mengaku berasal dari Polda Jatim menyatakan tujuan membawa AWK ke Mapolda Jatim untuk dimintai keterangan terkait pernyataan pengancamannya pada Capres. Sang kakak menjelaskan, awalnya keluarga tak tahu kasus apa yang membuat AWK berurusan dengan kepolisian. Baru setelah penangkapan diketahui AWK adalah orang yang diduga mengancam Anies Baswedan. Kapolda Jawa Timur Irjen Imam Sugianto mengungkapkan, AWK ditangkap di Jember, Jawa Timur oleh tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim. Polisi menyebut, AWK telah mengakui perbuatannya telah melakukan pengancaman pada Capres Anies Baswedan melalui akun TikTok calon istri 71600. Imam mengatakan, AWK akan dijerat pasal UIT. Sementara, Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho menyebutkan, berdasarkan keterangan awal yang disampaikan, tindakan ancaman pelaku tidak berkaitan dengan capres atau parpol tertentu. Benar dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun
calon istri 71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut. Namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim lagi mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya, bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan kerja kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya. Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut
bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Iman Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif di balik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Iman membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons terkait pihak kepolisian yang berhasil mengamankan pelaku pengancaman penembakan di media sosial terhadap dirinya. Anies pun turut mengapresiasi gerak cepat dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan jajaran kepolisian. Dilansir dari tribunnews.com, dari kompas.com pada Sabtu 13 Januari 2024, Anies mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kapolri dan institusi Polri. Pasalnya, dengan pihak Polri yang telah bergerak cepat menangkap pelaku pengancaman, ia menilai pemilu akan dapat berjalan dengan kondusif dan juga damai. Adapun Anies beranggapan langkah cepat yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangkap pelaku pengancaman tersebut merupakan salah satu upaya dalam melindungi kebebasan berpendapat. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut meminta agar pelaku ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang memenuhi prinsip keadilan dan proporsionalitas. Lebih lanjut, Anies juga berharap semoga pelaku masih bisa diberikan pembinaan dan disadarkan bahwa apa yang telah ditulis bisa berbahaya serta dapat mengirim pesan yang salah kepada publik yang luas. Sebagai informasi, polisi telah mengamankan pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies Baswedan pada Sabtu pagi 13 Januari 2024. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pelaku berinisial AWK berusia 23 tahun. Yang bersangkutan diamankan di daerah Jember, Jawa Timur. Penangkapan terhadap AWK ini merupakan kerjasama dari Direktorat Cyber Barreskrim Polri dan Subdit Cyber Polda Jawa Timur. Sandi mengatakan penangkapan terhadap AWK bukan berdasarkan laporan resmi dari pihak manapun. Bahkan Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin juga tidak memberikan laporan. Meski demikian, Sandi mengatakan menjaga ketertiban dan keamanan adalah tanggung jawab dari semua pihak. Lebih lanjut, Sandi juga memastikan pelaku tidak terafiliasi dengan paslon manapun. Terungkap Tabiat AWK, pengancam penembakan calon presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan. AWK melakukan pengancaman ketika melakukan live TikTok beberapa waktu lalu. Akibat aksi tersebut, AWK ditangkap oleh anggota tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim di Kabupaten Jember. Penangkapan AWK mengejutkan keluarga dan warga sekitar rumahnya, sebab selama ini AWK dikenal sebagai sosok yang pendiam. Hal tersebut disampaikan Siti Mudrika, warga Dusun Kerajaan, Desa Ngepoh, sekaligus tetangga AWK. Dia juga tak menyangka bila AWK tersandung kasus pengancaman salah seorang capres. Sebab, menurutnya, AWK tergolong sosok pemuda yang pendiam. Bahkan, sehari-hari AWK sibuk kerja.
Jarang kemana-mana, kesehariannya kerja terus. Dia orangnya pendiam, ucapnya. Hal senada disampaikan kakak AWK, Wulandari. Menurut keluarga, AWK lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ketimbang bepergian. Lebih lanjut, Wulandari mengungkapkan, adiknya yang berasal dari Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Probolinggo tersebut ditangkap Sabtu, 13 Januari 2024, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Penangkapan terjadi di Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur saat sang adik bekerja mengantarkan bawang. Sejumlah orang yang mengaku berasal dari Polda Jatim menyatakan tujuan membawa AWK ke Mapolda Jatim untuk dimintai keterangan terkait pernyataan pengancamannya pada Capres. Sang kakak menjelaskan, awalnya keluarga tak tahu kasus apa yang membuat AWK berurusan dengan kepolisian. Baru setelah penangkapan diketahui AWK adalah orang yang diduga mengancam Anies Baswedan. Kapolda Jawa Timur Irjen Imam Sugianto mengungkapkan, AWK ditangkap di Jember, Jawa Timur oleh tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim. Polisi menyebut, AWK telah mengakui perbuatannya telah melakukan pengancaman pada Capres Anies Baswedan melalui akun TikTok calon istri 71600. Imam mengatakan, AWK akan dijerat pasal UIT. Sementara, Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho menyebutkan, berdasarkan keterangan awal yang disampaikan, tindakan ancaman pelaku tidak berkaitan dengan capres atau parpol tertentu. Benar dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadif Humas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Sudah pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut. Namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya. Bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan kerja kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bulan sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya,
ini masih kita dalami, karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya. Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons terkait pihak kepolisian yang berhasil mengamankan pelaku pengancaman penembakan di media sosial terhadap dirinya. Anies pun turut mengapresiasi gerak cepat dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan jajaran kepolisian. Dilansir dari tribunnews.com, dari kompas.com pada Sabtu 13 Januari 2024, Anies mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kapolri dan institusi Polri. Pasalnya, dengan pihak Polri yang telah bergerak cepat menangkap pelaku pengancaman, ia menilai pemilu akan dapat berjalan dengan kondusif dan juga damai. Adapun Anies beranggapan langkah cepat yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangkap pelaku pengancaman tersebut merupakan salah satu upaya dalam melindungi kebebasan berpendapat.
Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut meminta agar pelaku ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang memenuhi prinsip keadilan dan proporsionalitas. Lebih lanjut, Anies juga berharap semoga pelaku masih bisa diberikan pembinaan dan disadarkan bahwa apa yang telah ditulis bisa berbahaya serta dapat mengirim pesan yang salah kepada publik yang luas. Sebagai informasi, polisi telah mengamankan pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies Baswedan pada Sabtu pagi 13 Januari 2024. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pelaku berinisial AWK berusia 23 tahun. Yang bersangkutan diamankan di daerah Jember, Jawa Timur. Penangkapan terhadap AWK ini merupakan kerjasama dari Direktorat Cyber Bareskrim Polri dan Subdit Cyber Polda Jawa Timur. Sandi mengatakan penangkapan terhadap AWK bukan berdasarkan laporan resmi dari pihak manapun. Bahkan Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin juga tidak memberikan laporan. Meski demikian, Sandi mengatakan menjaga ketertiban dan keamanan adalah tanggung jawab dari semua pihak. Lebih lanjut, Sandi juga memastikan pelaku tidak terafiliasi dengan paslon manapun. Terungkap Tabiat AWK, pengancam penembakan calon presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan. AWK melakukan pengancaman ketika melakukan live TikTok beberapa waktu lalu. Akibat aksi tersebut, AWK ditangkap oleh anggota tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim di Kabupaten Jember. Penangkapan AWK mengejutkan keluarga dan warga sekitar rumahnya, sebab selama ini AWK dikenal sebagai sosok yang pendiam. Hal tersebut disampaikan Siti Mudrika, warga Dusun Kerajaan, Desa Ngepoh, sekaligus tetangga AWK. Dia juga tak menyangka bila AWK tersandung kasus pengancaman salah seorang capres. Sebab, menurutnya, AWK tergolong sosok pemuda yang pendiam. Bahkan, sehari-hari AWK sibuk kerja. Jarang kemana-mana, kesehariannya kerja terus. Dia orangnya pendiam, ucapnya. Hal senada disampaikan kakak AWK, Wulandari. Menurut keluarga, AWK lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ketimbang bepergian. Lebih lanjut, Wulandari mengungkapkan, adiknya yang berasal dari Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Probolinggo tersebut ditangkap Sabtu, 13 Januari 2024, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Penangkapan terjadi di Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur saat sang adik bekerja mengantarkan bawang. Sejumlah orang yang mengaku berasal dari Polda Jatim menyatakan tujuan membawa AWK ke Mapolda Jatim untuk dimintai keterangan terkait pernyataan pengancamannya pada Capres. Sang kakak menjelaskan, awalnya keluarga tak tahu kasus apa yang membuat AWK berurusan dengan kepolisian. Baru setelah penangkapan diketahui AWK adalah orang yang diduga mengancam Anies Baswedan. Kapolda Jawa Timur Irjen Imam Sugianto mengungkapkan, AWK ditangkap di Jember, Jawa Timur oleh tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim. Polisi menyebut, AWK telah mengakui perbuatannya telah melakukan pengancaman pada Capres Anies Baswedan melalui akun TikTok calon istri 71600. Imam mengatakan, AWK akan dijerat pasal UIT. Sementara, Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho menyebutkan, berdasarkan keterangan awal yang disampaikan, tindakan ancaman pelaku tidak berkaitan dengan capres atau parpol tertentu. Benar dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Shandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Shandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada
kepada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Sudah pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut. Namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim lagi mendalami baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya, bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan kerja kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya. Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga
di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Iman Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif di balik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Iman membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons terkait pihak kepolisian yang berhasil mengamankan pelaku pengancaman penembakan di media sosial terhadap dirinya. Anies pun turut mengapresiasi gerak cepat dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan jajaran kepolisian. Dilansir dari tribunnews.com, dari kompas.com pada Sabtu 13 Januari 2024, Anies mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kapolri dan institusi Polri. Pasalnya, dengan pihak Polri yang telah bergerak cepat menangkap pelaku pengancaman, ia menilai pemilu akan dapat berjalan dengan kondusif dan juga damai. Adapun Anies beranggapan langkah cepat yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangkap pelaku pengancaman tersebut merupakan salah satu upaya dalam melindungi kebebasan berpendapat. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut meminta agar pelaku ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang memenuhi prinsip keadilan dan proporsionalitas. Lebih lanjut, Anies juga berharap semoga pelaku masih bisa diberikan pembinaan dan disadarkan bahwa apa yang telah ditulis bisa berbahaya serta dapat mengirim pesan yang salah kepada publik yang luas. Sebagai informasi, polisi telah mengamankan pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies Baswedan pada Sabtu pagi 13 Januari 2024. Kadif Humas Polri Irjen Shandi Nugroho mengatakan pelaku berinisial AWK berusia 23 tahun. Yang bersangkutan diamankan di daerah Jember, Jawa Timur. Penangkapan terhadap AWK ini merupakan kerjasama dari Direktorat Cyber Barreskrim Polri dan Subdit Cyber Polda Jawa Timur. Shandi mengatakan penangkapan terhadap AWK bukan berdasarkan laporan resmi dari pihak manapun. Bahkan Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin juga tidak memberikan laporan. Meski demikian, Shandi mengatakan menjaga ketertiban dan keamanan adalah tanggung jawab dari semua pihak. Lebih lanjut, Shandi juga memastikan pelaku tidak terafiliasi dengan paslon manapun. Terungkap Tabiat AWK, pengancam penembakan calon presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan. AWK melakukan pengancaman ketika melakukan live TikTok beberapa waktu lalu. Akibat aksi tersebut, AWK ditangkap oleh anggota tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim di Kabupaten Jember. Penangkapan AWK mengejutkan keluarga dan warga sekitar rumahnya, sebab selama ini AWK dikenal sebagai sosok yang pendiam. Hal tersebut disampaikan Siti Mudrika, warga Dusun Kerajaan, Desa Ngepoh, sekaligus tetangga AWK. Dia juga tak menyangka bila AWK tersandung kasus pengancaman salah seorang capres. Sebab, menurutnya, AWK tergolong sosok pemuda yang pendiam. Bahkan, sehari-hari AWK sibuk kerja. Jarang kemana-mana, kesehariannya kerja terus. Dia orangnya pendiam, ucapnya. Hal senada disampaikan kakak AWK, Wulandari. Menurut keluarga, AWK lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ketimbang bepergian. Lebih lanjut, Wulandari mengungkapkan, adiknya yang berasal dari Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Probolinggo tersebut ditangkap Sabtu, 13 Januari 2024,
sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Penangkapan terjadi di Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur saat sang adik bekerja mengantarkan bawang. Sejumlah orang yang mengaku berasal dari Polda Jatim menyatakan tujuan membawa AWK ke Mapolda Jatim untuk dimintai keterangan terkait pernyataan pengancamannya pada Capres. Sang kakak menjelaskan, awalnya keluarga tak tahu kasus apa yang membuat AWK berurusan dengan kepolisian. Baru setelah penangkapan diketahui AWK adalah orang yang diduga mengancam Anies Baswedan. Kapolda Jawa Timur Irjen Imam Sugianto mengungkapkan, AWK ditangkap di Jember, Jawa Timur oleh tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim. Polisi menyebut, AWK telah mengakui perbuatannya telah melakukan pengancaman pada Capres Anies Baswedan melalui akun TikTok calon istri 71600. Imam mengatakan, AWK akan dijerat pasal UIT. Sementara, Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho menyebutkan, berdasarkan keterangan awal yang disampaikan, tindakan ancaman pelaku tidak berkaitan dengan Capres atau parpol tertentu. Benar dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan, mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadif Humas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Sudah pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut. Namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya. Bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan kerja kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya.
Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya. Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons terkait pihak kepolisian yang berhasil mengamankan pelaku pengancaman penembakan di media sosial terhadap dirinya. Anies pun turut mengapresiasi gerak cepat dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan jajaran kepolisian. Dilansir dari tribunnews.com, dari kompas.com pada Sabtu 13 Januari 2024, Anies mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kapolri dan institusi Polri. Pasalnya, dengan pihak Polri yang telah bergerak cepat menangkap pelaku pengancaman, ia menilai pemilu akan dapat berjalan dengan kondusif dan juga damai. Adapun Anies beranggapan langkah cepat yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangkap pelaku pengancaman tersebut merupakan salah satu upaya dalam melindungi kebebasan berpendapat. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut meminta agar pelaku ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang memenuhi prinsip keadilan dan proporsionalitas. Lebih lanjut, Anies juga berharap semoga pelaku masih bisa diberikan pembinaan dan disadarkan bahwa apa yang telah ditulis bisa berbahaya serta dapat mengirim pesan yang salah kepada publik yang luas. Sebagai informasi, polisi telah mengamankan pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies Baswedan pada Sabtu pagi 13 Januari 2024.
Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pelaku berinisial AWK berusia 23 tahun. Yang bersangkutan diamankan di daerah Jember, Jawa Timur. Penangkapan terhadap AWK ini merupakan kerjasama dari Direktorat Cyber Bareskrim Polri dan Subdit Cyber Polda Jawa Timur. Sandi mengatakan penangkapan terhadap AWK bukan berdasarkan laporan resmi dari pihak manapun. Bahkan Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin juga tidak memberikan laporan. Meski demikian, Sandi mengatakan menjaga ketertiban dan keamanan adalah tanggung jawab dari semua pihak. Lebih lanjut, Sandi juga memastikan pelaku tidak terafiliasi dengan paslon manapun. Terungkap Tabiat AWK, pengancam penembakan calon presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan. AWK melakukan pengancaman ketika melakukan live TikTok beberapa waktu lalu. Akibat aksi tersebut, AWK ditangkap oleh anggota tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim di Kabupaten Jember. Penangkapan AWK mengejutkan keluarga dan warga sekitar rumahnya, sebab selama ini AWK dikenal sebagai sosok yang pendiam. Hal tersebut disampaikan Siti Mudrika, warga Dusun Kerajaan, Desa Ngepoh, sekaligus tetangga AWK. Dia juga tak menyangka bila AWK tersandung kasus pengancaman salah seorang capres. Sebab, menurutnya, AWK tergolong sosok pemuda yang pendiam. Bahkan, sehari-hari AWK sibuk kerja. Jarang kemana-mana, kesehariannya kerja terus. Dia orangnya pendiam, ucapnya. Hal senada disampaikan kakak AWK, Wulandari. Menurut keluarga, AWK lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ketimbang bepergian. Lebih lanjut, Wulandari mengungkapkan, adiknya yang berasal dari Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Probolinggo tersebut ditangkap Sabtu, 13 Januari 2024, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Penangkapan terjadi di Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur saat sang adik bekerja mengantarkan bawang. Sejumlah orang yang mengaku berasal dari Polda Jatim menyatakan tujuan membawa AWK ke Mapolda Jatim untuk dimintai keterangan terkait pernyataan pengancamannya pada Capres. Sang kakak menjelaskan, awalnya keluarga tak tahu kasus apa yang membuat AWK berurusan dengan kepolisian. Baru setelah penangkapan diketahui AWK adalah orang yang diduga mengancam Anies Baswedan. Kapolda Jawa Timur Irjen Imam Sugianto mengungkapkan, AWK ditangkap di Jember, Jawa Timur oleh tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim. Polisi menyebut, AWK telah mengakui perbuatannya telah melakukan pengancaman pada Capres Anies Baswedan melalui akun TikTok calon istri 71600. Imam mengatakan, AWK akan dijerat pasal UIT. Sementara, Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho menyebutkan, berdasarkan keterangan awal yang disampaikan, tindakan ancaman pelaku tidak berkaitan dengan capres atau parpol tertentu. Benar dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Shandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Shandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi, terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas
bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya. Bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan kerja kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang sehari-hari. Pak, ini pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal, baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya. Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian
mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons terkait pihak kepolisian yang berhasil mengamankan pelaku pengancaman penembakan di media sosial terhadap dirinya. Anies pun turut mengapresiasi gerak cepat dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan jajaran kepolisian. Dilansir dari tribunnews.com, dari kompas.com pada Sabtu 13 Januari 2024, Anies mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kapolri dan institusi Polri. Pasalnya, dengan pihak Polri yang telah bergerak cepat menangkap pelaku pengancaman, ia menilai pemilu akan dapat berjalan dengan kondusif dan juga damai. Adapun Anies beranggapan langkah cepat yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangkap pelaku pengancaman tersebut merupakan salah satu upaya dalam melindungi kebebasan berpendapat. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut meminta agar pelaku ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang memenuhi prinsip keadilan dan proporsionalitas. Lebih lanjut, Anies juga berharap semoga pelaku masih bisa diberikan pembinaan dan disadarkan bahwa apa yang telah ditulis bisa berbahaya serta dapat mengirim pesan yang salah kepada publik yang luas. Sebagai informasi, polisi telah mengamankan pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies Baswedan pada Sabtu pagi 13 Januari 2024. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pelaku berinisial AWK berusia 23 tahun. Yang bersangkutan diamankan di daerah Jember, Jawa Timur. Penangkapan terhadap AWK ini merupakan kerjasama dari Direktorat Cyber Bareskrim Polri dan Subdit Cyber Polda Jawa Timur. Sandi mengatakan penangkapan terhadap AWK bukan berdasarkan laporan resmi dari pihak manapun. Bahkan Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin juga tidak memberikan laporan. Meski demikian, Sandi mengatakan menjaga ketertiban dan keamanan adalah tanggung jawab dari semua pihak. Lebih lanjut, Sandi juga memastikan pelaku tidak terafiliasi dengan paslon manapun. Terungkap Tabiat AWK, pengancam penembakan calon presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan. AWK melakukan pengancaman ketika melakukan live TikTok beberapa waktu lalu. Akibat aksi tersebut, AWK ditangkap oleh anggota tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim di Kabupaten Jember. Penangkapan AWK mengejutkan keluarga dan warga sekitar rumahnya, sebab selama ini AWK dikenal sebagai sosok yang pendiam. Hal tersebut disampaikan Siti Mudrika, warga Dusun Kerajaan, Desa Ngepoh, sekaligus tetangga AWK. Dia juga tak menyangka bila AWK tersandung kasus pengancaman salah seorang capres. Sebab, menurutnya, AWK tergolong sosok pemuda yang pendiam. Bahkan, sehari-hari AWK sibuk kerja. Jarang kemana-mana, kesehariannya kerja terus. Dia orangnya pendiam, ucapnya. Hal senada disampaikan kakak AWK, Wulandari. Menurut keluarga, AWK lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ketimbang bepergian. Lebih lanjut, Wulandari mengungkapkan, adiknya yang berasal dari Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Probolinggo tersebut ditangkap Sabtu, 13 Januari 2024, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Penangkapan terjadi di Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur saat sang adik bekerja mengantarkan bawang. Sejumlah orang yang mengaku berasal dari Polda Jatim menyatakan tujuan membawa AWK ke Mapolda Jatim untuk dimintai keterangan terkait pernyataan pengancamannya pada Capres. Sang kakak menjelaskan, awalnya keluarga tak tahu kasus apa yang membuat AWK berurusan dengan kepolisian. Baru setelah penangkapan diketahui AWK adalah orang yang diduga mengancam Anies Baswedan. Kapolda Jawa Timur Irjen Imam Sugianto mengungkapkan, AWK ditangkap di Jember, Jawa Timur oleh tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim. Polisi menyebut, AWK telah mengakui perbuatannya telah melakukan pengancaman pada Capres Anies Baswedan melalui akun TikTok calon istri 71600. Imam mengatakan, AWK akan dijerat pasal UU ITE. Sementara,
Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho menyebutkan, berdasarkan keterangan awal yang disampaikan, tindakan ancaman pelaku tidak berkaitan dengan capres atau parpol tertentu. Benar dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan, mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Shandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Shandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi, terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya. Bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan kerja kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang sehari-hari. Pak, ini pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya. Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan.
Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga ditipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons terkait pihak kepolisian yang berhasil mengamankan pelaku pengancaman penembakan di media sosial terhadap dirinya. Anies pun turut mengapresiasi gerak cepat dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan jajaran kepolisian. Dilansir dari tribunnews.com, dari kompas.com pada Sabtu 13 Januari 2024, Anies mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kapolri dan institusi Polri. Pasalnya, dengan pihak Polri yang telah bergerak cepat menangkap pelaku pengancaman, ia menilai pemilu akan dapat berjalan dengan kondusif dan juga damai. Adapun Anies beranggapan langkah cepat yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangkap pelaku pengancaman tersebut merupakan salah satu upaya dalam melindungi kebebasan berpendapat. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut meminta agar pelaku ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang memenuhi prinsip keadilan dan proporsionalitas. Lebih lanjut, Anies juga berharap semoga pelaku masih bisa diberikan pembinaan dan disadarkan bahwa apa yang telah ditulis bisa berbahaya serta dapat mengirim pesan yang salah kepada publik yang luas. Sebagai informasi, polisi telah mengamankan pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies Baswedan pada Sabtu pagi 13 Januari 2024. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pelaku berinisial AWK berusia 23 tahun. Yang bersangkutan diamankan di daerah Jember, Jawa Timur. Penangkapan terhadap AWK ini merupakan kerjasama dari Direktorat Cyber Barreskrim Polri dan Subdit Cyber Polda Jawa Timur. Sandi mengatakan penangkapan terhadap AWK bukan berdasarkan laporan resmi dari pihak manapun. Bahkan Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin juga tidak memberikan laporan. Meski demikian, Sandi mengatakan menjaga ketertiban dan keamanan adalah tanggung jawab dari semua pihak.
Lebih lanjut, Sandi juga memastikan pelaku tidak terafiliasi dengan paslon manapun. Terungkap Tabiat AWK, pengancam penembakan calon presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan. AWK melakukan pengancaman ketika melakukan live TikTok beberapa waktu lalu. Akibat aksi tersebut, AWK ditangkap oleh anggota tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim di Kabupaten Jember. Penangkapan AWK mengejutkan keluarga dan warga sekitar rumahnya, sebab selama ini AWK dikenal sebagai sosok yang pendiam. Hal tersebut disampaikan Siti Mudrika, warga Dusun Kerajaan, Desa Ngepoh, sekaligus tetangga AWK. Dia juga tak menyangka bila AWK tersandung kasus pengancaman salah seorang capres. Sebab, menurutnya, AWK tergolong sosok pemuda yang pendiam. Bahkan, sehari-hari AWK sibuk kerja. Jarang kemana-mana, kesehariannya kerja terus. Dia orangnya pendiam, ucapnya. Hal senada disampaikan kakak AWK, Wulandari. Menurut keluarga, AWK lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ketimbang bepergian. Lebih lanjut, Wulandari mengungkapkan, adiknya yang berasal dari Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Probolinggo tersebut ditangkap Sabtu, 13 Januari 2024, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Penangkapan terjadi di Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur saat sang adik bekerja mengantarkan bawang. Sejumlah orang yang mengaku berasal dari Polda Jatim menyatakan tujuan membawa AWK ke Mapolda Jatim untuk dimintai keterangan terkait pernyataan pengancamannya pada Capres. Sang kakak menjelaskan, awalnya keluarga tak tahu kasus apa yang membuat AWK berurusan dengan kepolisian. Baru setelah penangkapan diketahui AWK adalah orang yang diduga mengancam Anies Baswedan. Kapolda Jawa Timur Irjen Imam Sugianto mengungkapkan, AWK ditangkap di Jember, Jawa Timur oleh tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim. Polisi menyebut, AWK telah mengakui perbuatannya telah melakukan pengancaman pada Capres Anies Baswedan melalui akun TikTok calon istri 71600. Imam mengatakan, AWK akan dijerat pasal UIT. Sementara, Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho menyebutkan, berdasarkan keterangan awal yang disampaikan, tindakan ancaman pelaku tidak berkaitan dengan capres atau parpol tertentu. Benar dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun calon istri 71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Shandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Shandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi, terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya. Bukan hanya dalam rangka pemilu saja,
karena ini menjadi tugas dan tanggung jawab kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya. Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons terkait pihak kepolisian yang berhasil mengamankan pelaku pengancaman penembakan di media sosial terhadap dirinya. Anies pun turut mengapresiasi gerak cepat dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Listio
Sigit Prabowo dan jajaran kepolisian. Dilansir dari tribunnews.com, dari kompas.com pada Sabtu 13 Januari 2024, Anies mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kapolri dan institusi Polri. Pasalnya, dengan pihak Polri yang telah bergerak cepat menangkap pelaku pengancaman, ia menilai pemilu akan dapat berjalan dengan kondusif dan juga damai. Adapun Anies beranggapan langkah cepat yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangkap pelaku pengancaman tersebut merupakan salah satu upaya dalam melindungi kebebasan berpendapat. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut meminta agar pelaku ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang memenuhi prinsip keadilan dan proporsionalitas. Lebih lanjut, Anies juga berharap semoga pelaku masih bisa diberikan pembinaan dan disadarkan bahwa apa yang telah ditulis bisa berbahaya serta dapat mengirim pesan yang salah kepada publik yang luas. Sebagai informasi, polisi telah mengamankan pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies Baswedan pada Sabtu pagi 13 Januari 2024. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pelaku berinisial AWK berusia 23 tahun. Yang bersangkutan diamankan di daerah Jember, Jawa Timur. Penangkapan terhadap AWK ini merupakan kerjasama dari Direktorat Cyber Bareskrim Polri dan Subdit Cyber Polda Jawa Timur. Sandi mengatakan penangkapan terhadap AWK bukan berdasarkan laporan resmi dari pihak manapun. Bahkan Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin juga tidak memberikan laporan. Meski demikian, Sandi mengatakan menjaga ketertiban dan keamanan adalah tanggung jawab dari semua pihak. Lebih lanjut, Sandi juga memastikan pelaku tidak terafiliasi dengan paslon manapun. Terungkap Tabiat AWK, pengancam penembakan calon presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan. AWK melakukan pengancaman ketika melakukan live TikTok beberapa waktu lalu. Akibat aksi tersebut, AWK ditangkap oleh anggota tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim di Kabupaten Jember. Penangkapan AWK mengejutkan keluarga dan warga sekitar rumahnya, sebab selama ini AWK dikenal sebagai sosok yang pendiam. Hal tersebut disampaikan Siti Mudrika, warga Dusun Kerajaan, Desa Ngepoh, sekaligus tetangga AWK. Dia juga tak menyangka bila AWK tersandung kasus pengancaman salah seorang capres. Sebab, menurutnya, AWK tergolong sosok pemuda yang pendiam. Bahkan, sehari-hari AWK sibuk kerja. Jarang kemana-mana, kesehariannya kerja terus. Dia orangnya pendiam, ucapnya. Hal senada disampaikan kakak AWK, Wulandari. Menurut keluarga, AWK lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ketimbang bepergian. Lebih lanjut, Wulandari mengungkapkan, adiknya yang berasal dari Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Probolinggo tersebut ditangkap Sabtu, 13 Januari 2024, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Penangkapan terjadi di Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur saat sang adik bekerja mengantarkan bawang. Sejumlah orang yang mengaku berasal dari Polda Jatim menyatakan tujuan membawa AWK ke Mapolda Jatim untuk dimintai keterangan terkait pernyataan pengancamannya pada Capres. Sang kakak menjelaskan, awalnya keluarga tak tahu kasus apa yang membuat AWK berurusan dengan kepolisian. Baru setelah penangkapan diketahui AWK adalah orang yang diduga mengancam Anies Baswedan. Kapolda Jawa Timur Irjen Imam Sugianto mengungkapkan, AWK ditangkap di Jember, Jawa Timur oleh tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim. Polisi menyebut, AWK telah mengakui perbuatannya telah melakukan pengancaman pada Capres Anies Baswedan melalui akun TikTok calon istri 71600. Imam mengatakan, AWK akan dijerat pasal UITE. Sementara, Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho menyebutkan, berdasarkan keterangan awal yang disampaikan, tindakan ancaman pelaku tidak berkaitan dengan capres atau parpol tertentu. Benar dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan pendukung pasangan calon lain. Kadif Humas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun
calon istri 71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut. Namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim lagi mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya. Bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan tanggung kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya. Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut
bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Iman Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif di balik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Iman membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons terkait pihak kepolisian yang berhasil mengamankan pelaku pengancaman penembakan di media sosial terhadap dirinya. Anies pun turut mengapresiasi gerak cepat dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan jajaran kepolisian. Dilansir dari Tribunnews.com, dari Kompas.com pada Sabtu 13 Januari 2024, Anies mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kapolri dan institusi Polri. Pasalnya, dengan pihak Polri yang telah bergerak cepat menangkap pelaku pengancaman, ia menilai pemilu akan dapat berjalan dengan kondusif dan juga damai. Adapun Anies beranggapan langkah cepat yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangkap pelaku pengancaman tersebut merupakan salah satu upaya dalam melindungi kebebasan berpendapat. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut meminta agar pelaku ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang memenuhi prinsip keadilan dan proporsionalitas. Lebih lanjut, Anies juga berharap semoga pelaku masih bisa diberikan pembinaan dan disadarkan bahwa apa yang telah ditulis bisa berbahaya serta dapat mengirim pesan yang salah kepada publik yang luas. Sebagai informasi, polisi telah mengamankan pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies Baswedan pada Sabtu pagi 13 Januari 2024. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pelaku berinisial AWK berusia 23 tahun. Yang bersangkutan diamankan di daerah Jember, Jawa Timur. Penangkapan terhadap AWK ini merupakan kerjasama dari Direktorat Cyber Barreskrim Polri dan Subdit Cyber Polda Jawa Timur. Sandi mengatakan penangkapan terhadap AWK bukan berdasarkan laporan resmi dari pihak manapun. Bahkan Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin juga tidak memberikan laporan. Meski demikian, Sandi mengatakan menjaga ketertiban dan keamanan adalah tanggung jawab dari semua pihak. Lebih lanjut, Sandi juga memastikan pelaku tidak terafiliasi dengan paslon manapun. Terungkap Tabiat AWK, pengancam penembakan calon presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan. AWK melakukan pengancaman ketika melakukan live TikTok beberapa waktu lalu. Akibat aksi tersebut, AWK ditangkap oleh anggota tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim di Kabupaten Jember. Penangkapan AWK mengejutkan keluarga dan warga sekitar rumahnya, sebab selama ini AWK dikenal sebagai sosok yang pendiam. Hal tersebut disampaikan Siti Mudrika, warga Dusun Kerajaan, Desa Ngepoh, sekaligus tetangga AWK. Dia juga tak menyangka bila AWK tersandung kasus pengancaman salah seorang capres. Sebab, menurutnya, AWK tergolong sosok pemuda yang pendiam. Bahkan, sehari-hari AWK sibuk kerja.
Jarang kemana-mana, kesehariannya kerja terus. Dia orangnya pendiam, ucapnya. Hal senada disampaikan kakak AWK, Wulandari. Menurut keluarga, AWK lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ketimbang bepergian. Lebih lanjut, Wulandari mengungkapkan, adiknya yang berasal dari Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Probolinggo tersebut ditangkap Sabtu, 13 Januari 2024, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Penangkapan terjadi di Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur saat sang adik bekerja mengantarkan bawang. Sejumlah orang yang mengaku berasal dari Polda Jatim menyatakan tujuan membawa AWK ke Mapolda Jatim untuk dimintai keterangan terkait pernyataan pengancamannya pada Capres. Sang kakak menjelaskan, awalnya keluarga tak tahu kasus apa yang membuat AWK berurusan dengan kepolisian. Baru setelah penangkapan diketahui AWK adalah orang yang diduga mengancam Anies Baswedan. Kapolda Jawa Timur Irjen Imam Sugianto mengungkapkan, AWK ditangkap di Jember, Jawa Timur oleh tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim. Polisi menyebut, AWK telah mengakui perbuatannya telah melakukan pengancaman pada Capres Anies Baswedan melalui akun TikTok calon istri 71600. Imam mengatakan, AWK akan dijerat pasal UITE. Sementara, Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho menyebutkan, berdasarkan keterangan awal yang disampaikan, tindakan ancaman pelaku tidak berkaitan dengan capres atau parpol tertentu. Benar dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan, mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan pendukung pasangan calon lain. Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calon istri 71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Shandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Shandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Sudah pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut. Namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya. Bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan dari kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya.
ini masih kita dalamin, karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya. Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Iman Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons terkait pihak kepolisian yang berhasil mengamankan pelaku pengancaman penembakan di media sosial terhadap dirinya. Anies pun turut mengapresiasi gerak cepat dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan jajaran kepolisian. Dilansir dari tribunnews.com, dari kompas.com pada Sabtu 13 Januari 2024, Anies mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kapolri dan institusi Polri. Pasalnya, dengan pihak Polri yang telah bergerak cepat menangkap pelaku pengancaman, ia menilai pemilu akan dapat berjalan dengan kondusif dan juga damai. Adapun Anies beranggapan langkah cepat yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangkap pelaku pengancaman tersebut merupakan salah satu upaya dalam melindungi kebebasan berpendapat.
Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut meminta agar pelaku ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang memenuhi prinsip keadilan dan proporsionalitas. Lebih lanjut, Anies juga berharap semoga pelaku masih bisa diberikan pembinaan dan disadarkan bahwa apa yang telah ditulis bisa berbahaya serta dapat mengirim pesan yang salah kepada publik yang luas. Sebagai informasi, polisi telah mengamankan pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies Baswedan pada Sabtu pagi 13 Januari 2024. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pelaku berinisial AWK berusia 23 tahun. Yang bersangkutan diamankan di daerah Jember, Jawa Timur. Penangkapan terhadap AWK ini merupakan kerjasama dari Direktorat Cyber Bareskrim Polri dan Subdit Cyber Polda Jawa Timur. Sandi mengatakan penangkapan terhadap AWK bukan berdasarkan laporan resmi dari pihak manapun. Bahkan Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin juga tidak memberikan laporan. Meski demikian, Sandi mengatakan menjaga ketertiban dan keamanan adalah tanggung jawab dari semua pihak. Lebih lanjut, Sandi juga memastikan pelaku tidak terafiliasi dengan paslon manapun. Terungkap Tabiat AWK, pengancam penembakan calon presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan. AWK melakukan pengancaman ketika melakukan live TikTok beberapa waktu lalu. Akibat aksi tersebut, AWK ditangkap oleh anggota tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim di Kabupaten Jember. Penangkapan AWK mengejutkan keluarga dan warga sekitar rumahnya, sebab selama ini AWK dikenal sebagai sosok yang pendiam. Hal tersebut disampaikan Siti Mudrika, warga Dusun Kerajaan, Desa Ngepoh, sekaligus tetangga AWK. Dia juga tak menyangka bila AWK tersandung kasus pengancaman salah seorang capres. Sebab, menurutnya, AWK tergolong sosok pemuda yang pendiam. Bahkan, sehari-hari AWK sibuk kerja. Jarang kemana-mana, kesehariannya kerja terus. Dia orangnya pendiam, ucapnya. Hal senada disampaikan kakak AWK, Wulandari. Menurut keluarga, AWK lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ketimbang bepergian. Lebih lanjut, Wulandari mengungkapkan, adiknya yang berasal dari Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Probolinggo tersebut ditangkap Sabtu, 13 Januari 2024, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Penangkapan terjadi di Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur saat sang adik bekerja mengantarkan bawang. Sejumlah orang yang mengaku berasal dari Polda Jatim menyatakan tujuan membawa AWK ke Mapolda Jatim untuk dimintai keterangan terkait pernyataan pengancamannya pada Capres. Sang kakak menjelaskan, awalnya keluarga tak tahu kasus apa yang membuat AWK berurusan dengan kepolisian. Baru setelah penangkapan diketahui AWK adalah orang yang diduga mengancam Anies Baswedan. Kapolda Jawa Timur Irjen Imam Sugianto mengungkapkan, AWK ditangkap di Jember, Jawa Timur oleh tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim. Polisi menyebut, AWK telah mengakui perbuatannya telah melakukan pengancaman pada Capres Anies Baswedan melalui akun TikTok calon istri 71600. Imam mengatakan, AWK akan dijerat pasal UIT. Sementara, Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho menyebutkan, berdasarkan keterangan awal yang disampaikan, tindakan ancaman pelaku tidak berkaitan dengan capres atau parpol tertentu. Benar dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun calon istri 71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Shandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Shandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan
tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Sudah pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut. Namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim lagi mendalami baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya. Bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan tanggung kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bulan sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya. Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga
di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Iman Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif di balik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Iman membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons terkait pihak kepolisian yang berhasil mengamankan pelaku pengancaman penembakan di media sosial terhadap dirinya. Anies pun turut mengapresiasi gerak cepat dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan jajaran kepolisian. Dilansir dari tribunnews.com, dari kompas.com pada Sabtu 13 Januari 2024, Anies mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kapolri dan institusi Polri. Pasalnya, dengan pihak Polri yang telah bergerak cepat menangkap pelaku pengancaman, ia menilai pemilu akan dapat berjalan dengan kondusif dan juga damai. Adapun Anies beranggapan langkah cepat yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangkap pelaku pengancaman tersebut merupakan salah satu upaya dalam melindungi kebebasan berpendapat. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut meminta agar pelaku ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang memenuhi prinsip keadilan dan proporsionalitas. Lebih lanjut, Anies juga berharap semoga pelaku masih bisa diberikan pembinaan dan disadarkan bahwa apa yang telah ditulis bisa berbahaya serta dapat mengirim pesan yang salah kepada publik yang luas. Sebagai informasi, polisi telah mengamankan pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies Baswedan pada Sabtu pagi 13 Januari 2024. Kadif Humas Polri Irjen Shandi Nugroho mengatakan pelaku berinisial AWK berusia 23 tahun. Yang bersangkutan diamankan di daerah Jember, Jawa Timur. Penangkapan terhadap AWK ini merupakan kerjasama dari Direktorat Cyber Barreskrim Polri dan Subdit Cyber Polda Jawa Timur. Shandi mengatakan penangkapan terhadap AWK bukan berdasarkan laporan resmi dari pihak manapun. Bahkan Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin juga tidak memberikan laporan. Meski demikian, Shandi mengatakan menjaga ketertiban dan keamanan adalah tanggung jawab dari semua pihak. Lebih lanjut, Shandi juga memastikan pelaku tidak terafiliasi dengan paslon manapun. Terungkap Tabiat AWK, pengancam penembakan calon presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan. AWK melakukan pengancaman ketika melakukan live TikTok beberapa waktu lalu. Akibat aksi tersebut, AWK ditangkap oleh anggota tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim di Kabupaten Jember. Penangkapan AWK mengejutkan keluarga dan warga sekitar rumahnya, sebab selama ini AWK dikenal sebagai sosok yang pendiam. Hal tersebut disampaikan Siti Mudrika, warga Dusun Kerajaan, Desa Ngepoh, sekaligus tetangga AWK. Dia juga tak menyangka bila AWK tersandung kasus pengancaman salah seorang capres. Sebab, menurutnya, AWK tergolong sosok pemuda yang pendiam. Bahkan, sehari-hari AWK sibuk kerja. Jarang kemana-mana, kesehariannya kerja terus. Dia orangnya pendiam, ucapnya. Hal senada disampaikan kakak AWK, Wulandari. Menurut keluarga, AWK lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ketimbang bepergian. Lebih lanjut, Wulandari mengungkapkan, adiknya yang berasal dari Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Probolinggo tersebut ditangkap Sabtu, 13 Januari 2024,
sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Penangkapan terjadi di Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur saat sang adik bekerja mengantarkan bawang. Sejumlah orang yang mengaku berasal dari Polda Jatim menyatakan tujuan membawa AWK ke Mapolda Jatim untuk dimintai keterangan terkait pernyataan pengancamannya pada Capres. Sang kakak menjelaskan, awalnya keluarga tak tahu kasus apa yang membuat AWK berurusan dengan kepolisian. Baru setelah penangkapan diketahui AWK adalah orang yang diduga mengancam Anies Baswedan. Kapolda Jawa Timur Irjen Imam Sugianto mengungkapkan, AWK ditangkap di Jember, Jawa Timur oleh tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim. Polisi menyebut, AWK telah mengakui perbuatannya telah melakukan pengancaman pada Capres Anies Baswedan melalui akun TikTok calon istri 71600. Imam mengatakan, AWK akan dijerat pasal UIT. Sementara, Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho menyebutkan, berdasarkan keterangan awal yang disampaikan, tindakan ancaman pelaku tidak berkaitan dengan capres atau parpol tertentu. Benar dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim lagi mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun calon istri 71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Shandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Shandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim lagi mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi, terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya. Bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan tanggung kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bulan sehari-hari. Pak, ini pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya.
Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya. Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Iman Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons terkait pihak kepolisian yang berhasil mengamankan pelaku pengancaman penembakan di media sosial terhadap dirinya. Anies pun turut mengapresiasi gerak cepat dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan jajaran kepolisian. Dilansir dari tribunnews.com, dari kompas.com pada Sabtu 13 Januari 2024, Anies mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kapolri dan institusi Polri. Pasalnya, dengan pihak Polri yang telah bergerak cepat menangkap pelaku pengancaman, ia menilai pemilu akan dapat berjalan dengan kondusif dan juga damai. Adapun Anies beranggapan langkah cepat yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangkap pelaku pengancaman tersebut merupakan salah satu upaya dalam melindungi kebebasan berpendapat. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut meminta agar pelaku ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang memenuhi prinsip keadilan dan proporsionalitas. Lebih lanjut, Anies juga berharap semoga pelaku masih bisa diberikan pembinaan dan disadarkan bahwa apa yang telah ditulis bisa berbahaya serta dapat mengirim pesan yang salah kepada publik yang luas. Sebagai informasi, polisi telah mengamankan pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies Baswedan pada Sabtu pagi 13 Januari 2024.
Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pelaku berinisial AWK berusia 23 tahun. Yang bersangkutan diamankan di daerah Jember, Jawa Timur. Penangkapan terhadap AWK ini merupakan kerjasama dari Direktorat Cyber Bareskrim Polri dan Subdit Cyber Polda Jawa Timur. Sandi mengatakan penangkapan terhadap AWK bukan berdasarkan laporan resmi dari pihak manapun. Bahkan Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin juga tidak memberikan laporan. Meski demikian, Sandi mengatakan menjaga ketertiban dan keamanan adalah tanggung jawab dari semua pihak. Lebih lanjut, Sandi juga memastikan pelaku tidak terafiliasi dengan paslon manapun. Terungkap Tabiat AWK, pengancam penembakan calon presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan. AWK melakukan pengancaman ketika melakukan live TikTok beberapa waktu lalu. Akibat aksi tersebut, AWK ditangkap oleh anggota tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim di Kabupaten Jember. Penangkapan AWK mengejutkan keluarga dan warga sekitar rumahnya, sebab selama ini AWK dikenal sebagai sosok yang pendiam. Hal tersebut disampaikan Siti Mudrika, warga Dusun Kerajaan, Desa Ngepoh, sekaligus tetangga AWK. Dia juga tak menyangka bila AWK tersandung kasus pengancaman salah seorang capres. Sebab, menurutnya, AWK tergolong sosok pemuda yang pendiam. Bahkan, sehari-hari AWK sibuk kerja. Jarang kemana-mana, kesehariannya kerja terus. Dia orangnya pendiam, ucapnya. Hal senada disampaikan kakak AWK, Wulandari. Menurut keluarga, AWK lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ketimbang bepergian. Lebih lanjut, Wulandari mengungkapkan, adiknya yang berasal dari Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Probolinggo tersebut ditangkap Sabtu, 13 Januari 2024, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Penangkapan terjadi di Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur saat sang adik bekerja mengantarkan bawang. Sejumlah orang yang mengaku berasal dari Polda Jatim menyatakan tujuan membawa AWK ke Mapolda Jatim untuk dimintai keterangan terkait pernyataan pengancamannya pada Capres. Sang kakak menjelaskan, awalnya keluarga tak tahu kasus apa yang membuat AWK berurusan dengan kepolisian. Baru setelah penangkapan diketahui AWK adalah orang yang diduga mengancam Anies Baswedan. Kapolda Jawa Timur Irjen Imam Sugianto mengungkapkan, AWK ditangkap di Jember, Jawa Timur oleh tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim. Polisi menyebut, AWK telah mengakui perbuatannya telah melakukan pengancaman pada Capres Anies Baswedan melalui akun TikTok calon istri 71600. Imam mengatakan, AWK akan dijerat pasal UIT. Sementara, Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho menyebutkan, berdasarkan keterangan awal yang disampaikan, tindakan ancaman pelaku tidak berkaitan dengan capres atau parpol tertentu. Benar dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugroho membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun calon istri 71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Shandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Shandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi, terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas
bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya. Bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan tanggung kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bulan sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal, baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya. Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga ditipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Iman Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian
mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons terkait pihak kepolisian yang berhasil mengamankan pelaku pengancaman penembakan di media sosial terhadap dirinya. Anies pun turut mengapresiasi gerak cepat dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan jajaran kepolisian. Dilansir dari tribunnews.com, dari kompas.com pada Sabtu 13 Januari 2024, Anies mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kapolri dan institusi Polri. Pasalnya, dengan pihak Polri yang telah bergerak cepat menangkap pelaku pengancaman, ia menilai pemilu akan dapat berjalan dengan kondusif dan juga damai. Adapun Anies beranggapan langkah cepat yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangkap pelaku pengancaman tersebut merupakan salah satu upaya dalam melindungi kebebasan berpendapat. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut meminta agar pelaku ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang memenuhi prinsip keadilan dan proporsionalitas. Lebih lanjut, Anies juga berharap semoga pelaku masih bisa diberikan pembinaan dan disadarkan bahwa apa yang telah ditulis bisa berbahaya serta dapat mengirim pesan yang salah kepada publik yang luas. Sebagai informasi, polisi telah mengamankan pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies Baswedan pada Sabtu pagi 13 Januari 2024. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pelaku berinisial AWK berusia 23 tahun. Yang bersangkutan diamankan di daerah Jember, Jawa Timur. Penangkapan terhadap AWK ini merupakan kerjasama dari Direktorat Cyber Bareskrim Polri dan Subdit Cyber Polda Jawa Timur. Sandi mengatakan penangkapan terhadap AWK bukan berdasarkan laporan resmi dari pihak manapun. Bahkan Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin juga tidak memberikan laporan. Meski demikian, Sandi mengatakan menjaga ketertiban dan keamanan adalah tanggung jawab dari semua pihak. Lebih lanjut, Sandi juga memastikan pelaku tidak terafiliasi dengan paslon manapun. Terungkap Tabiat AWK, pengancam penembakan calon presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan. AWK melakukan pengancaman ketika melakukan live TikTok beberapa waktu lalu. Akibat aksi tersebut, AWK ditangkap oleh anggota tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim di Kabupaten Jember. Penangkapan AWK mengejutkan keluarga dan warga sekitar rumahnya, sebab selama ini AWK dikenal sebagai sosok yang pendiam. Hal tersebut disampaikan Siti Mudrika, warga Dusun Kerajaan, Desa Ngepoh, sekaligus tetangga AWK. Dia juga tak menyangka bila AWK tersandung kasus pengancaman salah seorang capres. Sebab, menurutnya, AWK tergolong sosok pemuda yang pendiam. Bahkan, sehari-hari AWK sibuk kerja. Jarang kemana-mana, kesehariannya kerja terus. Dia orangnya pendiam, ucapnya. Hal senada disampaikan kakak AWK, Wulandari. Menurut keluarga, AWK lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ketimbang bepergian. Lebih lanjut, Wulandari mengungkapkan, adiknya yang berasal dari Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Probolinggo tersebut ditangkap Sabtu, 13 Januari 2024, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Penangkapan terjadi di Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur saat sang adik bekerja mengantarkan bawang. Sejumlah orang yang mengaku berasal dari Polda Jatim menyatakan tujuan membawa AWK ke Mapolda Jatim untuk dimintai keterangan terkait pernyataan pengancamannya pada Capres. Sang kakak menjelaskan, awalnya keluarga tak tahu kasus apa yang membuat AWK berurusan dengan kepolisian. Baru setelah penangkapan diketahui AWK adalah orang yang diduga mengancam Anies Baswedan. Kapolda Jawa Timur Irjen Imam Sugianto mengungkapkan, AWK ditangkap di Jember, Jawa Timur oleh tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim. Polisi menyebut, AWK telah mengakui perbuatannya telah melakukan pengancaman pada Capres Anies Baswedan melalui akun TikTok calon istri 71600. Imam mengatakan, AWK akan dijerat pasal UU ITE. Sementara,
Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho menyebutkan, berdasarkan keterangan awal yang disampaikan, tindakan ancaman pelaku tidak berkaitan dengan capres atau parpol tertentu. Benar dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan, mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan pendukung pasangan calon lain. Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Shandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Shandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Udah pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut. Namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya. Bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan tanggung kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya. Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian.
Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons terkait pihak kepolisian yang berhasil mengamankan pelaku pengancaman penembakan di media sosial terhadap dirinya. Anies pun turut mengapresiasi gerak cepat dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan jajaran kepolisian. Dilansir dari tribunnews.com, dari kompas.com pada Sabtu 13 Januari 2024, Anies mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kapolri dan institusi Polri. Pasalnya, dengan pihak Polri yang telah bergerak cepat menangkap pelaku pengancaman, ia menilai pemilu akan dapat berjalan dengan kondusif dan juga damai. Adapun Anies beranggapan langkah cepat yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangkap pelaku pengancaman tersebut merupakan salah satu upaya dalam melindungi kebebasan berpendapat. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut meminta agar pelaku ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang memenuhi prinsip keadilan dan proporsionalitas. Lebih lanjut, Anies juga berharap semoga pelaku masih bisa diberikan pembinaan dan disadarkan bahwa apa yang telah ditulis bisa berbahaya serta dapat mengirim pesan yang salah kepada publik yang luas. Sebagai informasi, polisi telah mengamankan pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies Baswedan pada Sabtu pagi 13 Januari 2024. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pelaku berinisial AWK berusia 23 tahun. Yang bersangkutan diamankan di daerah Jember, Jawa Timur. Penangkapan terhadap AWK ini merupakan kerjasama dari Direktorat Cyber Barreskrim Polri dan Subdit Cyber Polda Jawa Timur. Sandi mengatakan penangkapan terhadap AWK bukan berdasarkan laporan resmi dari pihak manapun. Bahkan Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin juga tidak memberikan laporan. Meski demikian,
Sandi mengatakan menjaga ketertiban dan keamanan adalah tanggung jawab dari semua pihak. Lebih lanjut, Sandi juga memastikan pelaku tidak terafiliasi dengan paslon manapun. Terungkap Tabiat AWK, pengancam penembakan calon presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan. AWK melakukan pengancaman ketika melakukan live TikTok beberapa waktu lalu. Akibat aksi tersebut, AWK ditangkap oleh anggota tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim di Kabupaten Jember. Penangkapan AWK mengejutkan keluarga dan warga sekitar rumahnya, sebab selama ini AWK dikenal sebagai sosok yang pendiam. Hal tersebut disampaikan Siti Mudrika, warga Dusun Kerajaan, Desa Ngepoh, sekaligus tetangga AWK. Dia juga tak menyangka bila AWK tersandung kasus pengancaman salah seorang capres. Sebab, menurutnya, AWK tergolong sosok pemuda yang pendiam. Bahkan, sehari-hari AWK sibuk kerja. Jarang kemana-mana, kesehariannya kerja terus. Dia orangnya pendiam, ucapnya. Hal senada disampaikan kakak AWK, Wulandari. Menurut keluarga, AWK lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ketimbang bepergian. Lebih lanjut, Wulandari mengungkapkan, adiknya yang berasal dari Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Probolinggo tersebut ditangkap Sabtu, 13 Januari 2024, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Penangkapan terjadi di Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur saat sang adik bekerja mengantarkan bawang. Sejumlah orang yang mengaku berasal dari Polda Jatim menyatakan tujuan membawa AWK ke Mapolda Jatim untuk dimintai keterangan terkait pernyataan pengancamannya pada Capres. Sang kakak menjelaskan, awalnya keluarga tak tahu kasus apa yang membuat AWK berurusan dengan kepolisian. Baru setelah penangkapan diketahui AWK adalah orang yang diduga mengancam Anies Baswedan. Kapolda Jawa Timur Irjen Imam Sugianto mengungkapkan, AWK ditangkap di Jember, Jawa Timur oleh tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim. Polisi menyebut, AWK telah mengakui perbuatannya telah melakukan pengancaman pada Capres Anies Baswedan melalui akun TikTok calon istri 71600. Imam mengatakan, AWK akan dijerat pasal UITE. Sementara, Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho menyebutkan, berdasarkan keterangan awal yang disampaikan, tindakan ancaman pelaku tidak berkaitan dengan capres atau parpol tertentu. Benar dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan, mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan pendukung pasangan calon lain. Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calon istri 71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Shandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Shandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi, terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan
kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya. Bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan tanggung kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang sehari-hari. Pak, ini berarti untuk pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya. Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Iman Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media.
Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons terkait pihak kepolisian yang berhasil mengamankan pelaku pengancaman penembakan di media sosial terhadap dirinya. Anies pun turut mengapresiasi gerak cepat dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan jajaran kepolisian. Dilansir dari tribunnews.com, dari kompas.com pada Sabtu 13 Januari 2024, Anies mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kapolri dan institusi Polri. Pasalnya, dengan pihak Polri yang telah bergerak cepat menangkap pelaku pengancaman, ia menilai pemilu akan dapat berjalan dengan kondusif dan juga damai. Adapun Anies beranggapan langkah cepat yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangkap pelaku pengancaman tersebut merupakan salah satu upaya dalam melindungi kebebasan berpendapat. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut meminta agar pelaku ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang memenuhi prinsip keadilan dan proporsionalitas. Lebih lanjut, Anies juga berharap semoga pelaku masih bisa diberikan pembinaan dan disadarkan bahwa apa yang telah ditulis bisa berbahaya serta dapat mengirim pesan yang salah kepada publik yang luas. Sebagai informasi, polisi telah mengamankan pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies Baswedan pada Sabtu pagi 13 Januari 2024. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pelaku berinisial AWK berusia 23 tahun. Yang bersangkutan diamankan di daerah Jember, Jawa Timur. Penangkapan terhadap AWK ini merupakan kerjasama dari Direktorat Cyber Bareskrim Polri dan Subdit Cyber Polda Jawa Timur. Sandi mengatakan penangkapan terhadap AWK bukan berdasarkan laporan resmi dari pihak manapun. Bahkan Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin juga tidak memberikan laporan. Meski demikian, Sandi mengatakan menjaga ketertiban dan keamanan adalah tanggung jawab dari semua pihak. Lebih lanjut, Sandi juga memastikan pelaku tidak terafiliasi dengan paslon manapun. Terungkap Tabiat AWK, pengancam penembakan calon presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan. AWK melakukan pengancaman ketika melakukan live TikTok beberapa waktu lalu. Akibat aksi tersebut, AWK ditangkap oleh anggota tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim di Kabupaten Jember. Penangkapan AWK mengejutkan keluarga dan warga sekitar rumahnya, sebab selama ini AWK dikenal sebagai sosok yang pendiam. Hal tersebut disampaikan Siti Mudrika, warga Dusun Kerajaan, Desa Ngepoh, sekaligus tetangga AWK. Dia juga tak menyangka bila AWK tersandung kasus pengancaman salah seorang capres. Sebab, menurutnya, AWK tergolong sosok pemuda yang pendiam. Bahkan, sehari-hari AWK sibuk kerja. Jarang kemana-mana, kesehariannya kerja terus. Dia orangnya pendiam, ucapnya. Hal senada disampaikan kakak AWK, Wulandari. Menurut keluarga, AWK lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ketimbang bepergian. Lebih lanjut, Wulandari mengungkapkan, adiknya yang berasal dari Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Probolinggo tersebut ditangkap Sabtu, 13 Januari 2024, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Penangkapan terjadi di Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur saat sang adik bekerja mengantarkan bawang. Sejumlah orang yang mengaku berasal dari Polda Jatim menyatakan tujuan membawa AWK ke Mapolda Jatim untuk dimintai keterangan terkait pernyataan pengancamannya pada Capres. Sang kakak menjelaskan, awalnya keluarga tak tahu kasus apa yang membuat AWK berurusan dengan kepolisian. Baru setelah penangkapan diketahui AWK adalah orang yang diduga mengancam Anies Baswedan. Kapolda Jawa Timur Irjen Imam Sugianto mengungkapkan, AWK ditangkap di Jember, Jawa Timur oleh tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim. Polisi menyebut, AWK telah mengakui perbuatannya telah melakukan pengancaman pada Capres Anies Baswedan melalui akun TikTok calon istri 71600. Imam mengatakan, AWK akan dijerat pasal UIT. Sementara, Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho menyebutkan, berdasarkan keterangan awal yang disampaikan, tindakan ancaman pelaku tidak berkaitan dengan capres atau parpol tertentu. Benar dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan pendukung pasangan calon lain.
Kadifumas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut. Namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim lagi mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya. Bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan dari kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya. Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri
lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Iman Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif di balik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Iman membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons terkait pihak kepolisian yang berhasil mengamankan pelaku pengancaman penembakan di media sosial terhadap dirinya. Anies pun turut mengapresiasi gerak cepat dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan jajaran kepolisian. Dilansir dari tribunnews.com, dari kompas.com pada Sabtu 13 Januari 2024, Anies mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kapolri dan institusi Polri. Pasalnya, dengan pihak Polri yang telah bergerak cepat menangkap pelaku pengancaman, ia menilai pemilu akan dapat berjalan dengan kondusif dan juga damai. Adapun Anies beranggapan langkah cepat yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangkap pelaku pengancaman tersebut merupakan salah satu upaya dalam melindungi kebebasan berpendapat. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut meminta agar pelaku ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang memenuhi prinsip keadilan dan proporsionalitas. Lebih lanjut, Anies juga berharap semoga pelaku masih bisa diberikan pembinaan dan disadarkan bahwa apa yang telah ditulis bisa berbahaya serta dapat mengirim pesan yang salah kepada publik yang luas. Sebagai informasi, polisi telah mengamankan pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies Baswedan pada Sabtu pagi 13 Januari 2024. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pelaku berinisial AWK berusia 23 tahun. Yang bersangkutan diamankan di daerah Jember, Jawa Timur. Penangkapan terhadap AWK ini merupakan kerjasama dari Direktorat Cyber Barreskrim Polri dan Subdit Cyber Polda Jawa Timur. Sandi mengatakan penangkapan terhadap AWK bukan berdasarkan laporan resmi dari pihak manapun. Bahkan Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin juga tidak memberikan laporan. Meski demikian, Sandi mengatakan menjaga ketertiban dan keamanan adalah tanggung jawab dari semua pihak. Lebih lanjut, Sandi juga memastikan pelaku tidak terafiliasi dengan paslon manapun. Terungkap Tabiat AWK, pengancam penembakan calon presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan. AWK melakukan pengancaman ketika melakukan live TikTok beberapa waktu lalu. Akibat aksi tersebut, AWK ditangkap oleh anggota tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim di Kabupaten Jember. Penangkapan AWK mengejutkan keluarga dan warga sekitar rumahnya, sebab selama ini AWK dikenal sebagai sosok yang pendiam. Hal tersebut disampaikan Siti Mudrika, warga Dusun Kerajaan, Desa Ngepoh, sekaligus tetangga AWK. Dia juga tak menyangka bila AWK tersandung kasus pengancaman salah seorang capres.
Sebab, menurutnya, AWK tergolong sosok pemuda yang pendiam. Bahkan, sehari-hari AWK sibuk kerja. Jarang kemana-mana, kesehariannya kerja terus. Dia orangnya pendiam, ucapnya. Hal senada disampaikan kakak AWK, Wulandari. Menurut keluarga, AWK lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ketimbang bepergian. Lebih lanjut, Wulandari mengungkapkan, adiknya yang berasal dari Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Probolinggo tersebut ditangkap Sabtu, 13 Januari 2024, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Penangkapan terjadi di Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur saat sang adik bekerja mengantarkan bawang. Sejumlah orang yang mengaku berasal dari Polda Jatim menyatakan tujuan membawa AWK ke Mapolda Jatim untuk dimintai keterangan terkait pernyataan pengancamannya pada Capres. Sang kakak menjelaskan, awalnya keluarga tak tahu kasus apa yang membuat AWK berurusan dengan kepolisian. Baru setelah penangkapan diketahui AWK adalah orang yang diduga mengancam Anies Baswedan. Kapolda Jawa Timur Irjen Imam Sugianto mengungkapkan, AWK ditangkap di Jember, Jawa Timur oleh tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim. Polisi menyebut, AWK telah mengakui perbuatannya telah melakukan pengancaman pada Capres Anies Baswedan melalui akun TikTok calon istri 71600. Imam mengatakan, AWK akan dijerat pasal UITE. Sementara, Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho menyebutkan, berdasarkan keterangan awal yang disampaikan, tindakan ancaman pelaku tidak berkaitan dengan capres atau parpol tertentu. Benar dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan pendukung pasangan calon lain. Kadif Humas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi, terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya. Bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan kerja kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang sehari-hari. Pak, ini pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti
bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya, ini masih kita dalamin, karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya. Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Iman Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons terkait pihak kepolisian yang berhasil mengamankan pelaku pengancaman penembakan di media sosial terhadap dirinya. Anies pun turut mengapresiasi gerak cepat dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan jajaran kepolisian. Dilansir dari tribunnews.com, dari kompas.com pada Sabtu 13 Januari 2024, Anies mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kapolri dan institusi Polri. Pasalnya, dengan pihak Polri yang telah bergerak cepat menangkap pelaku pengancaman, ia menilai pemilu akan dapat berjalan dengan kondusif dan juga damai. Adapun Anies beranggapan langkah cepat yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangkap pelaku pengancaman tersebut merupakan salah satu upaya dalam melindungi kebebasan berpendapat.
Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut meminta agar pelaku ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang memenuhi prinsip keadilan dan proporsionalitas. Lebih lanjut, Anies juga berharap semoga pelaku masih bisa diberikan pembinaan dan disadarkan bahwa apa yang telah ditulis bisa berbahaya serta dapat mengirim pesan yang salah kepada publik yang luas. Sebagai informasi, polisi telah mengamankan pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies Baswedan pada Sabtu pagi 13 Januari 2024. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pelaku berinisial AWK berusia 23 tahun. Yang bersangkutan diamankan di daerah Jember, Jawa Timur. Penangkapan terhadap AWK ini merupakan kerjasama dari Direktorat Cyber Bareskrim Polri dan Subdit Cyber Polda Jawa Timur. Sandi mengatakan penangkapan terhadap AWK bukan berdasarkan laporan resmi dari pihak manapun. Bahkan Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin juga tidak memberikan laporan. Meski demikian, Sandi mengatakan menjaga ketertiban dan keamanan adalah tanggung jawab dari semua pihak. Lebih lanjut, Sandi juga memastikan pelaku tidak terafiliasi dengan paslon manapun. Terungkap Tabiat AWK, pengancam penembakan calon presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan. AWK melakukan pengancaman ketika melakukan live TikTok beberapa waktu lalu. Akibat aksi tersebut, AWK ditangkap oleh anggota tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim di Kabupaten Jember. Penangkapan AWK mengejutkan keluarga dan warga sekitar rumahnya, sebab selama ini AWK dikenal sebagai sosok yang pendiam. Hal tersebut disampaikan Siti Mudrika, warga Dusun Kerajaan, Desa Ngepoh, sekaligus tetangga AWK. Dia juga tak menyangka bila AWK tersandung kasus pengancaman salah seorang capres. Sebab, menurutnya, AWK tergolong sosok pemuda yang pendiam. Bahkan, sehari-hari AWK sibuk kerja. Jarang kemana-mana, kesehariannya kerja terus. Dia orangnya pendiam, ucapnya. Hal senada disampaikan kakak AWK, Wulandari. Menurut keluarga, AWK lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ketimbang bepergian. Lebih lanjut, Wulandari mengungkapkan, adiknya yang berasal dari Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Probolinggo tersebut ditangkap Sabtu, 13 Januari 2024, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Penangkapan terjadi di Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur saat sang adik bekerja mengantarkan bawang. Sejumlah orang yang mengaku berasal dari Polda Jatim menyatakan tujuan membawa AWK ke Mapolda Jatim untuk dimintai keterangan terkait pernyataan pengancamannya pada Capres. Sang kakak menjelaskan, awalnya keluarga tak tahu kasus apa yang membuat AWK berurusan dengan kepolisian. Baru setelah penangkapan diketahui AWK adalah orang yang diduga mengancam Anies Baswedan. Kapolda Jawa Timur Irjen Imam Sugianto mengungkapkan, AWK ditangkap di Jember, Jawa Timur oleh tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim. Polisi menyebut, AWK telah mengakui perbuatannya telah melakukan pengancaman pada Capres Anies Baswedan melalui akun TikTok calon istri 71600. Imam mengatakan, AWK akan dijerat pasal UITE. Sementara, Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho menyebutkan, berdasarkan keterangan awal yang disampaikan, tindakan ancaman pelaku tidak berkaitan dengan capres atau parpol tertentu. Benar dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan pendukung pasangan calon lain. Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Shandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Shandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana
akibat aksinya melakukan pengancaman? Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia yang punya akun tersebut. Namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya. Bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan tanggung kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang serial. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya. Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga
di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Iman Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif di balik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Iman membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons terkait pihak kepolisian yang berhasil mengamankan pelaku pengancaman penembakan di media sosial terhadap dirinya. Anies pun turut mengapresiasi gerak cepat dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan jajaran kepolisian. Dilansir dari tribunnews.com, dari kompas.com pada Sabtu 13 Januari 2024, Anies mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kapolri dan institusi Polri. Pasalnya, dengan pihak Polri yang telah bergerak cepat menangkap pelaku pengancaman, ia menilai pemilu akan dapat berjalan dengan kondusif dan juga damai. Adapun Anies beranggapan langkah cepat yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangkap pelaku pengancaman tersebut merupakan salah satu upaya dalam melindungi kebebasan berpendapat. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut meminta agar pelaku ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang memenuhi prinsip keadilan dan proporsionalitas. Lebih lanjut, Anies juga berharap semoga pelaku masih bisa diberikan pembinaan dan disadarkan bahwa apa yang telah ditulis bisa berbahaya serta dapat mengirim pesan yang salah kepada publik yang luas. Sebagai informasi, polisi telah mengamankan pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies Baswedan pada Sabtu pagi 13 Januari 2024. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pelaku berinisial AWK berusia 23 tahun. Yang bersangkutan diamankan di daerah Jember, Jawa Timur. Penangkapan terhadap AWK ini merupakan kerjasama dari Direktorat Cyber Barreskrim Polri dan Subdit Cyber Polda Jawa Timur. Sandi mengatakan penangkapan terhadap AWK bukan berdasarkan laporan resmi dari pihak manapun. Bahkan Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin juga tidak memberikan laporan. Meski demikian, Sandi mengatakan menjaga ketertiban dan keamanan adalah tanggung jawab dari semua pihak. Lebih lanjut, Sandi juga memastikan pelaku tidak terafiliasi dengan paslon manapun. Terungkap Tabiat AWK, pengancam penembakan calon presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan. AWK melakukan pengancaman ketika melakukan live TikTok beberapa waktu lalu. Akibat aksi tersebut, AWK ditangkap oleh anggota tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim di Kabupaten Jember. Penangkapan AWK mengejutkan keluarga dan warga sekitar rumahnya, sebab selama ini AWK dikenal sebagai sosok yang pendiam. Hal tersebut disampaikan Siti Mudrika, warga Dusun Kerajaan, Desa Ngepoh, sekaligus tetangga AWK. Dia juga tak menyangka bila AWK tersandung kasus pengancaman salah seorang capres. Sebab, menurutnya, AWK tergolong sosok pemuda yang pendiam. Bahkan, sehari-hari AWK sibuk kerja. Jarang kemana-mana, kesehariannya kerja terus. Dia orangnya pendiam, ucapnya. Hal senada disampaikan kakak AWK, Wulandari. Menurut keluarga, AWK lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ketimbang bepergian. Lebih lanjut, Wulandari mengungkapkan, adiknya yang berasal dari Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Probolinggo tersebut ditangkap Sabtu, 13 Januari 2024,
sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Penangkapan terjadi di Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur saat sang adik bekerja mengantarkan bawang. Sejumlah orang yang mengaku berasal dari Polda Jatim menyatakan tujuan membawa AWK ke Mapolda Jatim untuk dimintai keterangan terkait pernyataan pengancamannya pada Capres. Sang kakak menjelaskan, awalnya keluarga tak tahu kasus apa yang membuat AWK berurusan dengan kepolisian. Baru setelah penangkapan diketahui AWK adalah orang yang diduga mengancam Anies Baswedan. Kapolda Jawa Timur Irjen Imam Sugianto mengungkapkan, AWK ditangkap di Jember, Jawa Timur oleh tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim. Polisi menyebut, AWK telah mengakui perbuatannya telah melakukan pengancaman pada Capres Anies Baswedan melalui akun TikTok calon istri 71600. Imam mengatakan, AWK akan dijerat pasal UITE. Sementara, Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho menyebutkan, berdasarkan keterangan awal yang disampaikan, tindakan ancaman pelaku tidak berkaitan dengan capres atau parpol tertentu. Benar dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan pendukung pasangan calon lain. Kadif Humas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi, terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya. Bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan kerja kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya.
Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya. Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons terkait pihak kepolisian yang berhasil mengamankan pelaku pengancaman penembakan di media sosial terhadap dirinya. Anies pun turut mengapresiasi gerak cepat dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan jajaran kepolisian. Dilansir dari tribunnews.com, dari kompas.com pada Sabtu 13 Januari 2024, Anies mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kapolri dan institusi Polri. Pasalnya, dengan pihak Polri yang telah bergerak cepat menangkap pelaku pengancaman, ia menilai pemilu akan dapat berjalan dengan kondusif dan juga damai. Adapun Anies beranggapan langkah cepat yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangkap pelaku pengancaman tersebut merupakan salah satu upaya dalam melindungi kebebasan berpendapat. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut meminta agar pelaku ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang memenuhi prinsip keadilan dan proporsionalitas. Lebih lanjut, Anies juga berharap semoga pelaku masih bisa diberikan pembinaan dan disadarkan bahwa apa yang telah ditulis bisa berbahaya serta dapat mengirim pesan yang salah kepada publik yang luas.
Sebagai informasi, polisi telah mengamankan pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies Baswedan pada Sabtu pagi 13 Januari 2024. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pelaku berinisial AWK berusia 23 tahun. Yang bersangkutan diamankan di daerah Jember, Jawa Timur. Penangkapan terhadap AWK ini merupakan kerjasama dari Direktorat Cyber Bareskrim Polri dan Subdit Cyber Polda Jawa Timur. Sandi mengatakan penangkapan terhadap AWK bukan berdasarkan laporan resmi dari pihak manapun. Bahkan Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin juga tidak memberikan laporan. Meski demikian, Sandi mengatakan menjaga ketertiban dan keamanan adalah tanggung jawab dari semua pihak. Lebih lanjut, Sandi juga memastikan pelaku tidak terafiliasi dengan paslon manapun. Terungkap Tabiat AWK, pengancam penembakan calon presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan. AWK melakukan pengancaman ketika melakukan live TikTok beberapa waktu lalu. Akibat aksi tersebut, AWK ditangkap oleh anggota tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim di Kabupaten Jember. Penangkapan AWK mengejutkan keluarga dan warga sekitar rumahnya, sebab selama ini AWK dikenal sebagai sosok yang pendiam. Hal tersebut disampaikan Siti Mudrika, warga Dusun Kerajaan, Desa Ngepoh, sekaligus tetangga AWK. Dia juga tak menyangka bila AWK tersandung kasus pengancaman salah seorang capres. Sebab, menurutnya, AWK tergolong sosok pemuda yang pendiam. Bahkan, sehari-hari AWK sibuk kerja. Jarang kemana-mana, kesehariannya kerja terus. Dia orangnya pendiam, ucapnya. Hal senada disampaikan kakak AWK, Wulandari. Menurut keluarga, AWK lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ketimbang bepergian. Lebih lanjut, Wulandari mengungkapkan, adiknya yang berasal dari Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Probolinggo tersebut ditangkap Sabtu, 13 Januari 2024, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Penangkapan terjadi di Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur saat sang adik bekerja mengantarkan bawang. Sejumlah orang yang mengaku berasal dari Polda Jatim menyatakan tujuan membawa AWK ke Mapolda Jatim untuk dimintai keterangan terkait pernyataan pengancamannya pada Capres. Sang kakak menjelaskan, awalnya keluarga tak tahu kasus apa yang membuat AWK berurusan dengan kepolisian. Baru setelah penangkapan diketahui AWK adalah orang yang diduga mengancam Anies Baswedan. Kapolda Jawa Timur Irjen Imam Sugianto mengungkapkan, AWK ditangkap di Jember, Jawa Timur oleh tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim. Polisi menyebut, AWK telah mengakui perbuatannya telah melakukan pengancaman pada Capres Anies Baswedan melalui akun TikTok calon istri 71600. Imam mengatakan, AWK akan dijerat pasal UITE. Sementara, Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho menyebutkan, berdasarkan keterangan awal yang disampaikan, tindakan ancaman pelaku tidak berkaitan dengan capres atau parpol tertentu. Benar dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan pendukung pasangan calon lain. Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Shandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Shandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami, baik untuk motifnya, kemudian
kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya. Bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan tanggung kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang sehari-hari. Pak, ini pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal, baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya. Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Iman Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal
pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons terkait pihak kepolisian yang berhasil mengamankan pelaku pengancaman penembakan di media sosial terhadap dirinya. Anies pun turut mengapresiasi gerak cepat dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan jajaran kepolisian. Dilansir dari tribunnews.com, dari kompas.com pada Sabtu 13 Januari 2024, Anies mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kapolri dan institusi Polri. Pasalnya, dengan pihak Polri yang telah bergerak cepat menangkap pelaku pengancaman, ia menilai pemilu akan dapat berjalan dengan kondusif dan juga damai. Adapun Anies beranggapan langkah cepat yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangkap pelaku pengancaman tersebut merupakan salah satu upaya dalam melindungi kebebasan berpendapat. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut meminta agar pelaku ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang memenuhi prinsip keadilan dan proporsionalitas. Lebih lanjut, Anies juga berharap semoga pelaku masih bisa diberikan pembinaan dan disadarkan bahwa apa yang telah ditulis bisa berbahaya serta dapat mengirim pesan yang salah kepada publik yang luas. Sebagai informasi, polisi telah mengamankan pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies Baswedan pada Sabtu pagi 13 Januari 2024. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pelaku berinisial AWK berusia 23 tahun. Yang bersangkutan diamankan di daerah Jember, Jawa Timur. Penangkapan terhadap AWK ini merupakan kerjasama dari Direktorat Cyber Bareskrim Polri dan Subdit Cyber Polda Jawa Timur. Sandi mengatakan penangkapan terhadap AWK bukan berdasarkan laporan resmi dari pihak manapun. Bahkan Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin juga tidak memberikan laporan. Meski demikian, Sandi mengatakan menjaga ketertiban dan keamanan adalah tanggung jawab dari semua pihak. Lebih lanjut, Sandi juga memastikan pelaku tidak terafiliasi dengan paslon manapun. Terungkap Tabiat AWK, pengancam penembakan calon presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan. AWK melakukan pengancaman ketika melakukan live TikTok beberapa waktu lalu. Akibat aksi tersebut, AWK ditangkap oleh anggota tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim di Kabupaten Jember. Penangkapan AWK mengejutkan keluarga dan warga sekitar rumahnya, sebab selama ini AWK dikenal sebagai sosok yang pendiam. Hal tersebut disampaikan Siti Mudrika, warga Dusun Kerajaan, Desa Ngepoh, sekaligus tetangga AWK. Dia juga tak menyangka bila AWK tersandung kasus pengancaman salah seorang capres. Sebab, menurutnya, AWK tergolong sosok pemuda yang pendiam. Bahkan, sehari-hari AWK sibuk kerja. Jarang kemana-mana, kesehariannya kerja terus. Dia orangnya pendiam, ucapnya. Hal senada disampaikan kakak AWK, Wulandari. Menurut keluarga, AWK lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ketimbang bepergian. Lebih lanjut, Wulandari mengungkapkan, adiknya yang berasal dari Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Probolinggo tersebut ditangkap Sabtu, 13 Januari 2024, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Penangkapan terjadi di Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur saat sang adik bekerja mengantarkan bawang. Sejumlah orang yang mengaku berasal dari Polda Jatim menyatakan tujuan membawa AWK ke Mapolda Jatim untuk dimintai keterangan terkait pernyataan pengancamannya pada Capres. Sang kakak menjelaskan, awalnya keluarga tak tahu kasus apa yang membuat AWK berurusan dengan kepolisian. Baru setelah penangkapan diketahui AWK adalah orang yang diduga mengancam Anies Baswedan.
Kapolda Jawa Timur Irjen Imam Sugianto mengungkapkan, AWK ditangkap di Jember, Jawa Timur oleh tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim. Polisi menyebut, AWK telah mengakui perbuatannya telah melakukan pengancaman pada Capres Anies Baswedan melalui akun TikTok calon istri 71600. Imam mengatakan, AWK akan dijerat pasal UIT. Sementara, Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho menyebutkan, berdasarkan keterangan awal yang disampaikan, tindakan ancaman pelaku tidak berkaitan dengan capres atau parpol tertentu. Benar dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan, mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calon istri 71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Shandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Shandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi, terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya. Bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan kerja kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya.
Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons terkait pihak kepolisian yang berhasil mengamankan pelaku pengancaman penembakan di media sosial terhadap dirinya. Anies pun turut mengapresiasi gerak cepat dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan jajaran kepolisian. Dilansir dari tribunnews.com, dari kompas.com pada Sabtu 13 Januari 2024, Anies mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kapolri dan institusi Polri. Pasalnya, dengan pihak Polri yang telah bergerak cepat menangkap pelaku pengancaman, ia menilai pemilu akan dapat berjalan dengan kondusif dan juga damai. Adapun Anies beranggapan langkah cepat yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangkap pelaku pengancaman tersebut merupakan salah satu upaya dalam melindungi kebebasan berpendapat. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut meminta agar pelaku ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang memenuhi prinsip keadilan dan proporsionalitas. Lebih lanjut, Anies juga berharap semoga pelaku masih bisa diberikan pembinaan dan disadarkan bahwa apa yang telah ditulis bisa berbahaya serta dapat mengirim pesan yang salah kepada publik yang luas. Sebagai informasi, polisi telah mengamankan pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies Baswedan pada Sabtu pagi 13 Januari 2024. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pelaku berinisial AWK berusia 23 tahun. Yang bersangkutan diamankan di daerah Jember, Jawa Timur. Penangkapan terhadap AWK ini merupakan kerjasama dari Direktorat Cyber Barreskrim Polri dan Subdit Cyber Polda Jawa Timur.
Sandi mengatakan penangkapan terhadap AWK bukan berdasarkan laporan resmi dari pihak manapun. Bahkan Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin juga tidak memberikan laporan. Meski demikian, Sandi mengatakan menjaga ketertiban dan keamanan adalah tanggung jawab dari semua pihak. Lebih lanjut, Sandi juga memastikan pelaku tidak terafiliasi dengan paslon manapun. Terungkap Tabiat AWK, pengancam penembakan calon presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan. AWK melakukan pengancaman ketika melakukan live TikTok beberapa waktu lalu. Akibat aksi tersebut, AWK ditangkap oleh anggota tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim di Kabupaten Jember. Penangkapan AWK mengejutkan keluarga dan warga sekitar rumahnya, sebab selama ini AWK dikenal sebagai sosok yang pendiam. Hal tersebut disampaikan Siti Mudrika, warga Dusun Kerajaan, Desa Ngepoh, sekaligus tetangga AWK. Dia juga tak menyangka bila AWK tersandung kasus pengancaman salah seorang capres. Sebab, menurutnya, AWK tergolong sosok pemuda yang pendiam. Bahkan, sehari-hari AWK sibuk kerja. Jarang kemana-mana, kesehariannya kerja terus. Dia orangnya pendiam, ucapnya. Hal senada disampaikan kakak AWK, Wulandari. Menurut keluarga, AWK lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ketimbang bepergian. Lebih lanjut, Wulandari mengungkapkan, adiknya yang berasal dari Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Probolinggo tersebut ditangkap Sabtu, 13 Januari 2024, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Penangkapan terjadi di Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur saat sang adik bekerja mengantarkan bawang. Sejumlah orang yang mengaku berasal dari Polda Jatim menyatakan tujuan membawa AWK ke Mapolda Jatim untuk dimintai keterangan terkait pernyataan pengancamannya pada Capres. Sang kakak menjelaskan, awalnya keluarga tak tahu kasus apa yang membuat AWK berurusan dengan kepolisian. Baru setelah penangkapan diketahui AWK adalah orang yang diduga mengancam Anies Baswedan. Kapolda Jawa Timur Irjen Imam Sugianto mengungkapkan, AWK ditangkap di Jember, Jawa Timur oleh tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim. Polisi menyebut, AWK telah mengakui perbuatannya telah melakukan pengancaman pada Capres Anies Baswedan melalui akun TikTok calon istri 71600. Imam mengatakan, AWK akan dijerat pasal UIT. Sementara, Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho menyebutkan, berdasarkan keterangan awal yang disampaikan, tindakan ancaman pelaku tidak berkaitan dengan capres atau parpol tertentu. Benar dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadif Humas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calon istri 71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi, terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya,
benar itu akunnya dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya. Bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan tanggung kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya. Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media.
Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons terkait pihak kepolisian yang berhasil mengamankan pelaku pengancaman penembakan di media sosial terhadap dirinya. Anies pun turut mengapresiasi gerak cepat dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan jajaran kepolisian. Dilansir dari tribunnews.com, dari kompas.com pada Sabtu 13 Januari 2024, Anies mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kapolri dan institusi Polri. Pasalnya, dengan pihak Polri yang telah bergerak cepat menangkap pelaku pengancaman, ia menilai pemilu akan dapat berjalan dengan kondusif dan juga damai. Adapun Anies beranggapan langkah cepat yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangkap pelaku pengancaman tersebut merupakan salah satu upaya dalam melindungi kebebasan berpendapat. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut meminta agar pelaku ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang memenuhi prinsip keadilan dan proporsionalitas. Lebih lanjut, Anies juga berharap semoga pelaku masih bisa diberikan pembinaan dan disadarkan bahwa apa yang telah ditulis bisa berbahaya serta dapat mengirim pesan yang salah kepada publik yang luas. Sebagai informasi, polisi telah mengamankan pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies Baswedan pada Sabtu pagi 13 Januari 2024. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pelaku berinisial AWK berusia 23 tahun. Yang bersangkutan diamankan di daerah Jember, Jawa Timur. Penangkapan terhadap AWK ini merupakan kerjasama dari Direktorat Cyber Bareskrim Polri dan Subdit Cyber Polda Jawa Timur. Sandi mengatakan penangkapan terhadap AWK bukan berdasarkan laporan resmi dari pihak manapun. Bahkan Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin juga tidak memberikan laporan. Meski demikian, Sandi mengatakan menjaga ketertiban dan keamanan adalah tanggung jawab dari semua pihak. Lebih lanjut, Sandi juga memastikan pelaku tidak terafiliasi dengan paslon manapun. Terungkap Tabiat AWK, pengancam penembakan calon presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan. AWK melakukan pengancaman ketika melakukan live TikTok beberapa waktu lalu. Akibat aksi tersebut, AWK ditangkap oleh anggota tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim di Kabupaten Jember. Penangkapan AWK mengejutkan keluarga dan warga sekitar rumahnya, sebab selama ini AWK dikenal sebagai sosok yang pendiam. Hal tersebut disampaikan Siti Mudrika, warga Dusun Kerajaan, Desa Ngepoh, sekaligus tetangga AWK. Dia juga tak menyangka bila AWK tersandung kasus pengancaman salah seorang capres. Sebab, menurutnya, AWK tergolong sosok pemuda yang pendiam. Bahkan, sehari-hari AWK sibuk kerja. Jarang kemana-mana, kesehariannya kerja terus. Dia orangnya pendiam, ucapnya. Hal senada disampaikan kakak AWK, Wulandari. Menurut keluarga, AWK lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ketimbang bepergian. Lebih lanjut, Wulandari mengungkapkan, adiknya yang berasal dari Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Probolinggo tersebut ditangkap Sabtu, 13 Januari 2024, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Penangkapan terjadi di Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur saat sang adik bekerja mengantarkan bawang. Sejumlah orang yang mengaku berasal dari Polda Jatim menyatakan tujuan membawa AWK ke Mapolda Jatim untuk dimintai keterangan terkait pernyataan pengancamannya pada Capres. Sang kakak menjelaskan, awalnya keluarga tak tahu kasus apa yang membuat AWK berurusan dengan kepolisian. Baru setelah penangkapan diketahui AWK adalah orang yang diduga mengancam Anies Baswedan. Kapolda Jawa Timur Irjen Imam Sugianto mengungkapkan, AWK ditangkap di Jember, Jawa Timur oleh tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim. Polisi menyebut, AWK telah mengakui perbuatannya telah melakukan pengancaman pada Capres Anies Baswedan melalui akun TikTok calon istri 71600. Imam mengatakan, AWK akan dijerat pasal UIT. Sementara, Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho menyebutkan, berdasarkan keterangan awal yang disampaikan, tindakan ancaman pelaku tidak berkaitan dengan capres atau parpol tertentu. Benar dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain.
Kadifhumas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut. Namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim lagi mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya. Bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan kerja kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya. Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa
telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Iman Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif di balik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Iman membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons terkait pihak kepolisian yang berhasil mengamankan pelaku pengancaman penembakan di media sosial terhadap dirinya. Anies pun turut mengapresiasi gerak cepat dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan jajaran kepolisian. Dilansir dari tribunnews.com, dari kompas.com pada Sabtu 13 Januari 2024, Anies mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kapolri dan institusi Polri. Pasalnya, dengan pihak Polri yang telah bergerak cepat menangkap pelaku pengancaman, ia menilai pemilu akan dapat berjalan dengan kondusif dan juga damai. Adapun Anies beranggapan langkah cepat yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangkap pelaku pengancaman tersebut merupakan salah satu upaya dalam melindungi kebebasan berpendapat. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut meminta agar pelaku ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang memenuhi prinsip keadilan dan proporsionalitas. Lebih lanjut, Anies juga berharap semoga pelaku masih bisa diberikan pembinaan dan disadarkan bahwa apa yang telah ditulis bisa berbahaya serta dapat mengirim pesan yang salah kepada publik yang luas. Sebagai informasi, polisi telah mengamankan pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies Baswedan pada Sabtu pagi 13 Januari 2024. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pelaku berinisial AWK berusia 23 tahun. Yang bersangkutan diamankan di daerah Jember, Jawa Timur. Penangkapan terhadap AWK ini merupakan kerjasama dari Direktorat Cyber Barreskrim Polri dan Subdit Cyber Polda Jawa Timur. Sandi mengatakan penangkapan terhadap AWK bukan berdasarkan laporan resmi dari pihak manapun. Bahkan Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin juga tidak memberikan laporan. Meski demikian, Sandi mengatakan menjaga ketertiban dan keamanan adalah tanggung jawab dari semua pihak. Lebih lanjut, Sandi juga memastikan pelaku tidak terafiliasi dengan paslon manapun. Terungkap Tabiat AWK, pengancam penembakan calon presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan. AWK melakukan pengancaman ketika melakukan live TikTok beberapa waktu lalu. Akibat aksi tersebut, AWK ditangkap oleh anggota tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim di Kabupaten Jember. Penangkapan AWK mengejutkan keluarga dan warga sekitar rumahnya, sebab selama ini AWK dikenal sebagai sosok yang pendiam. Hal tersebut disampaikan Siti Mudrika, warga Dusun Kerajaan, Desa Ngepoh, sekaligus tetangga AWK. Dia juga tak menyangka bila AWK tersandung kasus pengancaman salah seorang capres.
Sebab, menurutnya, AWK tergolong sosok pemuda yang pendiam. Bahkan, sehari-hari AWK sibuk kerja. Jarang kemana-mana, kesehariannya kerja terus. Dia orangnya pendiam, ucapnya. Hal senada disampaikan kakak AWK, Wulandari. Menurut keluarga, AWK lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ketimbang bepergian. Lebih lanjut, Wulandari mengungkapkan, adiknya yang berasal dari Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Probolinggo tersebut ditangkap Sabtu, 13 Januari 2024, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Penangkapan terjadi di Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur saat sang adik bekerja mengantarkan bawang. Sejumlah orang yang mengaku berasal dari Polda Jatim menyatakan tujuan membawa AWK ke Mapolda Jatim untuk dimintai keterangan terkait pernyataan pengancamannya pada Capres. Sang kakak menjelaskan, awalnya keluarga tak tahu kasus apa yang membuat AWK berurusan dengan kepolisian. Baru setelah penangkapan diketahui AWK adalah orang yang diduga mengancam Anies Baswedan. Kapolda Jawa Timur Irjen Imam Sugianto mengungkapkan, AWK ditangkap di Jember, Jawa Timur oleh tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim. Polisi menyebut, AWK telah mengakui perbuatannya telah melakukan pengancaman pada Capres Anies Baswedan melalui akun TikTok calon istri 71600. Imam mengatakan, AWK akan dijerat pasal UIT. Sementara, Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho menyebutkan, berdasarkan keterangan awal yang disampaikan, tindakan ancaman pelaku tidak berkaitan dengan capres atau parpol tertentu. Benar dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadif Humas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun calon istri 71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi, terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya. Bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan dari kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang sehari-hari. Pak, ini pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari
alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya, ini masih kita dalamin, karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya. Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons terkait pihak kepolisian yang berhasil mengamankan pelaku pengancaman penembakan di media sosial terhadap dirinya. Anies pun turut mengapresiasi gerak cepat dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan jajaran kepolisian. Dilansir dari tribunnews.com, dari kompas.com pada Sabtu 13 Januari 2024, Anies mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kapolri dan institusi Polri. Pasalnya, dengan pihak Polri yang telah bergerak cepat menangkap pelaku pengancaman, ia menilai pemilu akan dapat berjalan dengan kondusif dan juga damai. Adapun Anies beranggapan langkah cepat yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangkap pelaku pengancaman tersebut merupakan salah satu upaya dalam melindungi kebebasan berpendapat.
Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut meminta agar pelaku ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang memenuhi prinsip keadilan dan proporsionalitas. Lebih lanjut, Anies juga berharap semoga pelaku masih bisa diberikan pembinaan dan disadarkan bahwa apa yang telah ditulis bisa berbahaya serta dapat mengirim pesan yang salah kepada publik yang luas. Sebagai informasi, polisi telah mengamankan pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies Baswedan pada Sabtu pagi 13 Januari 2024. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pelaku berinisial AWK berusia 23 tahun. Yang bersangkutan diamankan di daerah Jember, Jawa Timur. Penangkapan terhadap AWK ini merupakan kerjasama dari Direktorat Cyber Bareskrim Polri dan Subdit Cyber Polda Jawa Timur. Sandi mengatakan penangkapan terhadap AWK bukan berdasarkan laporan resmi dari pihak manapun. Bahkan Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin juga tidak memberikan laporan. Meski demikian, Sandi mengatakan menjaga ketertiban dan keamanan adalah tanggung jawab dari semua pihak. Lebih lanjut, Sandi juga memastikan pelaku tidak terafiliasi dengan paslon manapun. Terungkap Tabiat AWK, pengancam penembakan calon presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan. AWK melakukan pengancaman ketika melakukan live TikTok beberapa waktu lalu. Akibat aksi tersebut, AWK ditangkap oleh anggota tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim di Kabupaten Jember. Penangkapan AWK mengejutkan keluarga dan warga sekitar rumahnya, sebab selama ini AWK dikenal sebagai sosok yang pendiam. Hal tersebut disampaikan Siti Mudrika, warga Dusun Kerajaan, Desa Ngepoh, sekaligus tetangga AWK. Dia juga tak menyangka bila AWK tersandung kasus pengancaman salah seorang capres. Sebab, menurutnya, AWK tergolong sosok pemuda yang pendiam. Bahkan, sehari-hari AWK sibuk kerja. Jarang kemana-mana, kesehariannya kerja terus. Dia orangnya pendiam, ucapnya. Hal senada disampaikan kakak AWK, Wulandari. Menurut keluarga, AWK lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ketimbang bepergian. Lebih lanjut, Wulandari mengungkapkan, adiknya yang berasal dari Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Probolinggo tersebut ditangkap Sabtu, 13 Januari 2024, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Penangkapan terjadi di Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur saat sang adik bekerja mengantarkan bawang. Sejumlah orang yang mengaku berasal dari Polda Jatim menyatakan tujuan membawa AWK ke Mapolda Jatim untuk dimintai keterangan terkait pernyataan pengancamannya pada Capres. Sang kakak menjelaskan, awalnya keluarga tak tahu kasus apa yang membuat AWK berurusan dengan kepolisian. Baru setelah penangkapan diketahui AWK adalah orang yang diduga mengancam Anies Baswedan. Kapolda Jawa Timur Irjen Imam Sugianto mengungkapkan, AWK ditangkap di Jember, Jawa Timur oleh tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim. Polisi menyebut, AWK telah mengakui perbuatannya telah melakukan pengancaman pada Capres Anies Baswedan melalui akun TikTok calon istri 71600. Imam mengatakan, AWK akan dijerat pasal UIT. Sementara, Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho menyebutkan, berdasarkan keterangan awal yang disampaikan, tindakan ancaman pelaku tidak berkaitan dengan capres atau parpol tertentu. Benar dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calon istri 71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Shandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Shandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan
tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut. Namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim lagi mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya. Bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan kerja kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya. Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga
di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Iman Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif di balik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Iman membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons terkait pihak kepolisian yang berhasil mengamankan pelaku pengancaman penembakan di media sosial terhadap dirinya. Anies pun turut mengapresiasi gerak cepat dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan jajaran kepolisian. Dilansir dari tribunnews.com, dari kompas.com pada Sabtu 13 Januari 2024, Anies mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kapolri dan institusi Polri. Pasalnya, dengan pihak Polri yang telah bergerak cepat menangkap pelaku pengancaman, ia menilai pemilu akan dapat berjalan dengan kondusif dan juga damai. Adapun Anies beranggapan langkah cepat yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangkap pelaku pengancaman tersebut merupakan salah satu upaya dalam melindungi kebebasan berpendapat. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut meminta agar pelaku ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang memenuhi prinsip keadilan dan proporsionalitas. Lebih lanjut, Anies juga berharap semoga pelaku masih bisa diberikan pembinaan dan disadarkan bahwa apa yang telah ditulis bisa berbahaya serta dapat mengirim pesan yang salah kepada publik yang luas. Sebagai informasi, polisi telah mengamankan pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies Baswedan pada Sabtu pagi 13 Januari 2024. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pelaku berinisial AWK berusia 23 tahun. Yang bersangkutan diamankan di daerah Jember, Jawa Timur. Penangkapan terhadap AWK ini merupakan kerjasama dari Direktorat Cyber Barreskrim Polri dan Subdit Cyber Polda Jawa Timur. Sandi mengatakan penangkapan terhadap AWK bukan berdasarkan laporan resmi dari pihak manapun. Bahkan Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin juga tidak memberikan laporan. Meski demikian, Sandi mengatakan menjaga ketertiban dan keamanan adalah tanggung jawab dari semua pihak. Lebih lanjut, Sandi juga memastikan pelaku tidak terafiliasi dengan paslon manapun. Terungkap Tabiat AWK, pengancam penembakan calon presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan. AWK melakukan pengancaman ketika melakukan live TikTok beberapa waktu lalu. Akibat aksi tersebut, AWK ditangkap oleh anggota tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim di Kabupaten Jember. Penangkapan AWK mengejutkan keluarga dan warga sekitar rumahnya, sebab selama ini AWK dikenal sebagai sosok yang pendiam. Hal tersebut disampaikan Siti Mudrika, warga Dusun Kerajaan, Desa Ngepoh, sekaligus tetangga AWK. Dia juga tak menyangka bila AWK tersandung kasus pengancaman salah seorang capres. Sebab, menurutnya, AWK tergolong sosok pemuda yang pendiam. Bahkan, sehari-hari AWK sibuk kerja. Jarang kemana-mana, kesehariannya kerja terus. Dia orangnya pendiam, ucapnya. Hal senada disampaikan kakak AWK, Wulandari. Menurut keluarga, AWK lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ketimbang bepergian. Lebih lanjut, Wulandari mengungkapkan, adiknya yang berasal dari Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Probolinggo tersebut ditangkap Sabtu, 13 Januari 2024,
sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Penangkapan terjadi di Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur saat sang adik bekerja mengantarkan bawang. Sejumlah orang yang mengaku berasal dari Polda Jatim menyatakan tujuan membawa AWK ke Mapolda Jatim untuk dimintai keterangan terkait pernyataan pengancamannya pada Capres. Sang kakak menjelaskan, awalnya keluarga tak tahu kasus apa yang membuat AWK berurusan dengan kepolisian. Baru setelah penangkapan diketahui AWK adalah orang yang diduga mengancam Anies Baswedan. Kapolda Jawa Timur Irjen Imam Sugianto mengungkapkan, AWK ditangkap di Jember, Jawa Timur oleh tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim. Polisi menyebut, AWK telah mengakui perbuatannya telah melakukan pengancaman pada Capres Anies Baswedan melalui akun TikTok calon istri 71600. Imam mengatakan, AWK akan dijerat pasal UIT. Sementara, Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho menyebutkan, berdasarkan keterangan awal yang disampaikan, tindakan ancaman pelaku tidak berkaitan dengan Capres atau parpol tertentu. Benar dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadif Humas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calon istri 71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi, terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya, bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan dari kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya.
Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya. Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons terkait pihak kepolisian yang berhasil mengamankan pelaku pengancaman penembakan di media sosial terhadap dirinya. Anies pun turut mengapresiasi gerak cepat dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan jajaran kepolisian. Dilansir dari tribunnews.com, dari kompas.com pada Sabtu 13 Januari 2024, Anies mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kapolri dan institusi Polri. Pasalnya, dengan pihak Polri yang telah bergerak cepat menangkap pelaku pengancaman, ia menilai pemilu akan dapat berjalan dengan kondusif dan juga damai. Adapun Anies beranggapan langkah cepat yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangkap pelaku pengancaman tersebut merupakan salah satu upaya dalam melindungi kebebasan berpendapat. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut meminta agar pelaku ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang memenuhi prinsip keadilan dan proporsionalitas. Lebih lanjut, Anies juga berharap semoga pelaku masih bisa diberikan pembinaan dan disadarkan bahwa apa yang telah ditulis bisa berbahaya serta dapat mengirim pesan yang salah kepada publik yang luas. Sebagai informasi, polisi telah mengamankan pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies Baswedan pada Sabtu pagi 13 Januari 2024.
Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pelaku berinisial AWK berusia 23 tahun. Yang bersangkutan diamankan di daerah Jember, Jawa Timur. Penangkapan terhadap AWK ini merupakan kerjasama dari Direktorat Cyber Bareskrim Polri dan Subdit Cyber Polda Jawa Timur. Sandi mengatakan penangkapan terhadap AWK bukan berdasarkan laporan resmi dari pihak manapun. Bahkan Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin juga tidak memberikan laporan. Meski demikian, Sandi mengatakan menjaga ketertiban dan keamanan adalah tanggung jawab dari semua pihak. Lebih lanjut, Sandi juga memastikan pelaku tidak terafiliasi dengan paslon manapun. Terungkap Tabiat AWK, pengancam penembakan calon presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan. AWK melakukan pengancaman ketika melakukan live TikTok beberapa waktu lalu. Akibat aksi tersebut, AWK ditangkap oleh anggota tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim di Kabupaten Jember. Penangkapan AWK mengejutkan keluarga dan warga sekitar rumahnya, sebab selama ini AWK dikenal sebagai sosok yang pendiam. Hal tersebut disampaikan Siti Mudrika, warga Dusun Kerajaan, Desa Ngepoh, sekaligus tetangga AWK. Dia juga tak menyangka bila AWK tersandung kasus pengancaman salah seorang capres. Sebab, menurutnya, AWK tergolong sosok pemuda yang pendiam. Bahkan, sehari-hari AWK sibuk kerja. Jarang kemana-mana, kesehariannya kerja terus. Dia orangnya pendiam, ucapnya. Hal senada disampaikan kakak AWK, Wulandari. Menurut keluarga, AWK lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ketimbang bepergian. Lebih lanjut, Wulandari mengungkapkan, adiknya yang berasal dari Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Probolinggo tersebut ditangkap Sabtu, 13 Januari 2024, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Penangkapan terjadi di Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur saat sang adik bekerja mengantarkan bawang. Sejumlah orang yang mengaku berasal dari Polda Jatim menyatakan tujuan membawa AWK ke Mapolda Jatim untuk dimintai keterangan terkait pernyataan pengancamannya pada Capres. Sang kakak menjelaskan, awalnya keluarga tak tahu kasus apa yang membuat AWK berurusan dengan kepolisian. Baru setelah penangkapan diketahui AWK adalah orang yang diduga mengancam Anies Baswedan. Kapolda Jawa Timur Irjen Imam Sugianto mengungkapkan, AWK ditangkap di Jember, Jawa Timur oleh tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim. Polisi menyebut, AWK telah mengakui perbuatannya telah melakukan pengancaman pada Capres Anies Baswedan melalui akun TikTok calon istri 71600. Imam mengatakan, AWK akan dijerat pasal UIT. Sementara, Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho menyebutkan, berdasarkan keterangan awal yang disampaikan, tindakan ancaman pelaku tidak berkaitan dengan capres atau parpol tertentu. Benar dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Sandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Sandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut. Namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi, terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas
bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya. Bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan kerja kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bulan sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal, baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya. Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian
mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons terkait pihak kepolisian yang berhasil mengamankan pelaku pengancaman penembakan di media sosial terhadap dirinya. Anies pun turut mengapresiasi gerak cepat dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan jajaran kepolisian. Dilansir dari tribunnews.com, dari kompas.com pada Sabtu 13 Januari 2024, Anies mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kapolri dan institusi Polri. Pasalnya, dengan pihak Polri yang telah bergerak cepat menangkap pelaku pengancaman, ia menilai pemilu akan dapat berjalan dengan kondusif dan juga damai. Adapun Anies beranggapan langkah cepat yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangkap pelaku pengancaman tersebut merupakan salah satu upaya dalam melindungi kebebasan berpendapat. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut meminta agar pelaku ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang memenuhi prinsip keadilan dan proporsionalitas. Lebih lanjut, Anies juga berharap semoga pelaku masih bisa diberikan pembinaan dan disadarkan bahwa apa yang telah ditulis bisa berbahaya serta dapat mengirim pesan yang salah kepada publik yang luas. Sebagai informasi, polisi telah mengamankan pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies Baswedan pada Sabtu pagi 13 Januari 2024. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pelaku berinisial AWK berusia 23 tahun. Yang bersangkutan diamankan di daerah Jember, Jawa Timur. Penangkapan terhadap AWK ini merupakan kerjasama dari Direktorat Cyber Bareskrim Polri dan Subdit Cyber Polda Jawa Timur. Sandi mengatakan penangkapan terhadap AWK bukan berdasarkan laporan resmi dari pihak manapun. Bahkan Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin juga tidak memberikan laporan. Meski demikian, Sandi mengatakan menjaga ketertiban dan keamanan adalah tanggung jawab dari semua pihak. Lebih lanjut, Sandi juga memastikan pelaku tidak terafiliasi dengan paslon manapun. Terungkap Tabiat AWK, pengancam penembakan calon presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan. AWK melakukan pengancaman ketika melakukan live TikTok beberapa waktu lalu. Akibat aksi tersebut, AWK ditangkap oleh anggota tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim di Kabupaten Jember. Penangkapan AWK mengejutkan keluarga dan warga sekitar rumahnya, sebab selama ini AWK dikenal sebagai sosok yang pendiam. Hal tersebut disampaikan Siti Mudrika, warga Dusun Kerajaan, Desa Ngepoh, sekaligus tetangga AWK. Dia juga tak menyangka bila AWK tersandung kasus pengancaman salah seorang capres. Sebab, menurutnya, AWK tergolong sosok pemuda yang pendiam. Bahkan, sehari-hari AWK sibuk kerja. Jarang kemana-mana, kesehariannya kerja terus. Dia orangnya pendiam, ucapnya. Hal senada disampaikan kakak AWK, Wulandari. Menurut keluarga, AWK lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ketimbang bepergian. Lebih lanjut, Wulandari mengungkapkan, adiknya yang berasal dari Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Probolinggo tersebut ditangkap Sabtu, 13 Januari 2024, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Penangkapan terjadi di Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur saat sang adik bekerja mengantarkan bawang. Sejumlah orang yang mengaku berasal dari Polda Jatim menyatakan tujuan membawa AWK ke Mapolda Jatim untuk dimintai keterangan terkait pernyataan pengancamannya pada Capres. Sang kakak menjelaskan, awalnya keluarga tak tahu kasus apa yang membuat AWK berurusan dengan kepolisian. Baru setelah penangkapan diketahui AWK adalah orang yang diduga mengancam Anies Baswedan. Kapolda Jawa Timur Irjen Imam Sugianto mengungkapkan, AWK ditangkap di Jember, Jawa Timur oleh tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim. Polisi menyebut, AWK telah mengakui perbuatannya telah melakukan pengancaman pada Capres Anies Baswedan melalui akun TikTok calon istri 71600. Imam mengatakan, AWK akan dijerat pasal UU ITE.
Sementara, Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho menyebutkan, berdasarkan keterangan awal yang disampaikan, tindakan ancaman pelaku tidak berkaitan dengan capres atau parpol tertentu. Benar dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim lagi mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan, mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan pendukung pasangan calon lain. Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugroho membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Shandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Shandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Sudah pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut. Namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim lagi mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya. Bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan dari kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bulan sehari-hari. Pak, ini pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya. Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian.
Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons terkait pihak kepolisian yang berhasil mengamankan pelaku pengancaman penembakan di media sosial terhadap dirinya. Anies pun turut mengapresiasi gerak cepat dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan jajaran kepolisian. Dilansir dari tribunnews.com, dari kompas.com pada Sabtu 13 Januari 2024, Anies mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kapolri dan institusi Polri. Pasalnya, dengan pihak Polri yang telah bergerak cepat menangkap pelaku pengancaman, ia menilai pemilu akan dapat berjalan dengan kondusif dan juga damai. Adapun Anies beranggapan langkah cepat yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangkap pelaku pengancaman tersebut merupakan salah satu upaya dalam melindungi kebebasan berpendapat. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut meminta agar pelaku ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang memenuhi prinsip keadilan dan proporsionalitas. Lebih lanjut, Anies juga berharap semoga pelaku masih bisa diberikan pembinaan dan disadarkan bahwa apa yang telah ditulis bisa berbahaya serta dapat mengirim pesan yang salah kepada publik yang luas. Sebagai informasi, polisi telah mengamankan pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies Baswedan pada Sabtu pagi 13 Januari 2024. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pelaku berinisial AWK berusia 23 tahun. Yang bersangkutan diamankan di daerah Jember, Jawa Timur. Penangkapan terhadap AWK ini merupakan kerjasama dari Direktorat Cyber Barreskrim Polri dan Subdit Cyber Polda Jawa Timur. Sandi mengatakan penangkapan terhadap AWK bukan berdasarkan laporan resmi dari pihak manapun. Bahkan Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin juga tidak memberikan laporan. Meski demikian,
Sandi mengatakan menjaga ketertiban dan keamanan adalah tanggung jawab dari semua pihak. Lebih lanjut, Sandi juga memastikan pelaku tidak terafiliasi dengan paslon manapun. Terungkap Tabiat AWK, pengancam penembakan calon presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan. AWK melakukan pengancaman ketika melakukan live TikTok beberapa waktu lalu. Akibat aksi tersebut, AWK ditangkap oleh anggota tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim di Kabupaten Jember. Penangkapan AWK mengejutkan keluarga dan warga sekitar rumahnya, sebab selama ini AWK dikenal sebagai sosok yang pendiam. Hal tersebut disampaikan Siti Mudrika, warga Dusun Kerajaan, Desa Ngepoh, sekaligus tetangga AWK. Dia juga tak menyangka bila AWK tersandung kasus pengancaman salah seorang capres. Sebab, menurutnya, AWK tergolong sosok pemuda yang pendiam. Bahkan, sehari-hari AWK sibuk kerja. Jarang kemana-mana, kesehariannya kerja terus. Dia orangnya pendiam, ucapnya. Hal senada disampaikan kakak AWK, Wulandari. Menurut keluarga, AWK lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ketimbang bepergian. Lebih lanjut, Wulandari mengungkapkan, adiknya yang berasal dari Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Probolinggo tersebut ditangkap Sabtu, 13 Januari 2024. Sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Penangkapan terjadi di Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur saat sang adik bekerja mengantarkan bawang. Sejumlah orang yang mengaku berasal dari Polda Jatim menyatakan tujuan membawa AWK ke Mapolda Jatim untuk dimintai keterangan terkait pernyataan pengancamannya pada Capres. Sang kakak menjelaskan, awalnya keluarga tak tahu kasus apa yang membuat AWK berurusan dengan kepolisian. Baru setelah penangkapan diketahui AWK adalah orang yang diduga mengancam Anies Baswedan. Kapolda Jawa Timur Irjen Imam Sugianto mengungkapkan, AWK ditangkap di Jember, Jawa Timur oleh tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim. Polisi menyebut, AWK telah mengakui perbuatannya telah melakukan pengancaman pada Capres Anies Baswedan melalui akun TikTok calon istri 71600. Imam mengatakan, AWK akan dijerat pasal UIT. Sementara, Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho menyebutkan, berdasarkan keterangan awal yang disampaikan, tindakan ancaman pelaku tidak berkaitan dengan capres atau parpol tertentu. Benar dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim lagi mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan pendukung pasangan calon lain. Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun calon istri 71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Shandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Shandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim lagi mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi, terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan
kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya. Bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan tanggung kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya. Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga ditipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Iman Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media.
Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons terkait pihak kepolisian yang berhasil mengamankan pelaku pengancaman penembakan di media sosial terhadap dirinya. Anies pun turut mengapresiasi gerak cepat dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan jajaran kepolisian. Dilansir dari tribunnews.com, dari kompas.com pada Sabtu 13 Januari 2024, Anies mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kapolri dan institusi Polri. Pasalnya, dengan pihak Polri yang telah bergerak cepat menangkap pelaku pengancaman, ia menilai pemilu akan dapat berjalan dengan kondusif dan juga damai. Adapun Anies beranggapan langkah cepat yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangkap pelaku pengancaman tersebut merupakan salah satu upaya dalam melindungi kebebasan berpendapat. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut meminta agar pelaku ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang memenuhi prinsip keadilan dan proporsionalitas. Lebih lanjut, Anies juga berharap semoga pelaku masih bisa diberikan pembinaan dan disadarkan bahwa apa yang telah ditulis bisa berbahaya serta dapat mengirim pesan yang salah kepada publik yang luas. Sebagai informasi, polisi telah mengamankan pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies Baswedan pada Sabtu pagi 13 Januari 2024. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pelaku berinisial AWK berusia 23 tahun. Yang bersangkutan diamankan di daerah Jember, Jawa Timur. Penangkapan terhadap AWK ini merupakan kerjasama dari Direktorat Cyber Bareskrim Polri dan Subdit Cyber Polda Jawa Timur. Sandi mengatakan penangkapan terhadap AWK bukan berdasarkan laporan resmi dari pihak manapun. Bahkan Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin juga tidak memberikan laporan. Meski demikian, Sandi mengatakan menjaga ketertiban dan keamanan adalah tanggung jawab dari semua pihak. Lebih lanjut, Sandi juga memastikan pelaku tidak terafiliasi dengan paslon manapun. Terungkap Tabiat AWK, pengancam penembakan calon presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan. AWK melakukan pengancaman ketika melakukan live TikTok beberapa waktu lalu. Akibat aksi tersebut, AWK ditangkap oleh anggota tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim di Kabupaten Jember. Penangkapan AWK mengejutkan keluarga dan warga sekitar rumahnya, sebab selama ini AWK dikenal sebagai sosok yang pendiam. Hal tersebut disampaikan Siti Mudrika, warga Dusun Kerajaan, Desa Ngepoh, sekaligus tetangga AWK. Dia juga tak menyangka bila AWK tersandung kasus pengancaman salah seorang capres. Sebab, menurutnya, AWK tergolong sosok pemuda yang pendiam. Bahkan, sehari-hari AWK sibuk kerja. Jarang kemana-mana, kesehariannya kerja terus. Dia orangnya pendiam, ucapnya. Hal senada disampaikan kakak AWK, Wulandari. Menurut keluarga, AWK lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ketimbang bepergian. Lebih lanjut, Wulandari mengungkapkan, adiknya yang berasal dari Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Probolinggo tersebut ditangkap Sabtu, 13 Januari 2024, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Penangkapan terjadi di Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur saat sang adik bekerja mengantarkan bawang. Sejumlah orang yang mengaku berasal dari Polda Jatim menyatakan tujuan membawa AWK ke Mapolda Jatim untuk dimintai keterangan terkait pernyataan pengancamannya pada Capres. Sang kakak menjelaskan, awalnya keluarga tak tahu kasus apa yang membuat AWK berurusan dengan kepolisian. Baru setelah penangkapan diketahui AWK adalah orang yang diduga mengancam Anies Baswedan. Kapolda Jawa Timur Irjen Imam Sugianto mengungkapkan, AWK ditangkap di Jember, Jawa Timur oleh tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim. Polisi menyebut, AWK telah mengakui perbuatannya telah melakukan pengancaman pada Capres Anies Baswedan melalui akun TikTok calon istri 71600. Imam mengatakan, AWK akan dijerat pasal UIT. Sementara, Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho menyebutkan, berdasarkan keterangan awal yang disampaikan, tindakan ancaman pelaku tidak berkaitan dengan capres atau parpol tertentu. Benar dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain.
Kadifumas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut. Namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim lagi mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya. Bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan kerja kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bulan sehari-hari. Pak, ini baru pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya. Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri
lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Iman Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif di balik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Iman membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons terkait pihak kepolisian yang berhasil mengamankan pelaku pengancaman penembakan di media sosial terhadap dirinya. Anies pun turut mengapresiasi gerak cepat dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan jajaran kepolisian. Dilansir dari tribunnews.com, dari kompas.com pada Sabtu 13 Januari 2024, Anies mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kapolri dan institusi Polri. Pasalnya, dengan pihak Polri yang telah bergerak cepat menangkap pelaku pengancaman, ia menilai pemilu akan dapat berjalan dengan kondusif dan juga damai. Adapun Anies beranggapan langkah cepat yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangkap pelaku pengancaman tersebut merupakan salah satu upaya dalam melindungi kebebasan berpendapat. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut meminta agar pelaku ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang memenuhi prinsip keadilan dan proporsionalitas. Lebih lanjut, Anies juga berharap semoga pelaku masih bisa diberikan pembinaan dan disadarkan bahwa apa yang telah ditulis bisa berbahaya serta dapat mengirim pesan yang salah kepada publik yang luas. Sebagai informasi, polisi telah mengamankan pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies Baswedan pada Sabtu pagi 13 Januari 2024. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pelaku berinisial AWK berusia 23 tahun. Yang bersangkutan diamankan di daerah Jember, Jawa Timur. Penangkapan terhadap AWK ini merupakan kerjasama dari Direktorat Cyber Barreskrim Polri dan Subdit Cyber Polda Jawa Timur. Sandi mengatakan penangkapan terhadap AWK bukan berdasarkan laporan resmi dari pihak manapun. Bahkan Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin juga tidak memberikan laporan. Meski demikian, Sandi mengatakan menjaga ketertiban dan keamanan adalah tanggung jawab dari semua pihak. Lebih lanjut, Sandi juga memastikan pelaku tidak terafiliasi dengan paslon manapun. Terungkap Tabiat AWK, pengancam penembakan calon presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan. AWK melakukan pengancaman ketika melakukan live TikTok beberapa waktu lalu. Akibat aksi tersebut, AWK ditangkap oleh anggota tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim di Kabupaten Jember. Penangkapan AWK mengejutkan keluarga dan warga sekitar rumahnya, sebab selama ini AWK dikenal sebagai sosok yang pendiam. Hal tersebut disampaikan Siti Mudrika, warga Dusun Kerajaan, Desa Ngepoh, sekaligus tetangga AWK. Dia juga tak menyangka bila AWK tersandung kasus pengancaman salah seorang capres.
Sebab, menurutnya, AWK tergolong sosok pemuda yang pendiam. Bahkan, sehari-hari AWK sibuk kerja. Jarang kemana-mana, kesehariannya kerja terus. Dia orangnya pendiam, ucapnya. Hal senada disampaikan kakak AWK, Wulandari. Menurut keluarga, AWK lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ketimbang bepergian. Lebih lanjut, Wulandari mengungkapkan, adiknya yang berasal dari Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Probolinggo tersebut ditangkap Sabtu, 13 Januari 2024, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Penangkapan terjadi di Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur saat sang adik bekerja mengantarkan bawang. Sejumlah orang yang mengaku berasal dari Polda Jatim menyatakan tujuan membawa AWK ke Mapolda Jatim untuk dimintai keterangan terkait pernyataan pengancamannya pada Capres. Sang kakak menjelaskan, awalnya keluarga tak tahu kasus apa yang membuat AWK berurusan dengan kepolisian. Baru setelah penangkapan diketahui AWK adalah orang yang diduga mengancam Anies Baswedan. Kapolda Jawa Timur Irjen Imam Sugianto mengungkapkan, AWK ditangkap di Jember, Jawa Timur oleh tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim. Polisi menyebut, AWK telah mengakui perbuatannya telah melakukan pengancaman pada Capres Anies Baswedan melalui akun TikTok calon istri 71600. Imam mengatakan, AWK akan dijerat pasal UIT. Sementara, Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho menyebutkan, berdasarkan keterangan awal yang disampaikan, tindakan ancaman pelaku tidak berkaitan dengan capres atau parpol tertentu. Benar dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadif Humas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun calon istri 71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi, terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya, bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan tanggung kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang sehari-hari. Pak, ini pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari
alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin, karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya. Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons terkait pihak kepolisian yang berhasil mengamankan pelaku pengancaman penembakan di media sosial terhadap dirinya. Anies pun turut mengapresiasi gerak cepat dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan jajaran kepolisian. Dilansir dari tribunnews.com, dari kompas.com pada Sabtu 13 Januari 2024, Anies mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kapolri dan institusi Polri. Pasalnya, dengan pihak Polri yang telah bergerak cepat menangkap pelaku pengancaman, ia menilai pemilu akan dapat berjalan dengan kondusif dan juga damai. Adapun Anies beranggapan langkah cepat yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangkap pelaku pengancaman tersebut merupakan salah satu upaya dalam melindungi kebebasan berpendapat.
Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut meminta agar pelaku ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang memenuhi prinsip keadilan dan proporsionalitas. Lebih lanjut, Anies juga berharap semoga pelaku masih bisa diberikan pembinaan dan disadarkan bahwa apa yang telah ditulis bisa berbahaya serta dapat mengirim pesan yang salah kepada publik yang luas. Sebagai informasi, polisi telah mengamankan pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies Baswedan pada Sabtu pagi 13 Januari 2024. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pelaku berinisial AWK berusia 23 tahun. Yang bersangkutan diamankan di daerah Jember, Jawa Timur. Penangkapan terhadap AWK ini merupakan kerjasama dari Direktorat Cyber Bareskrim Polri dan Subdit Cyber Polda Jawa Timur. Sandi mengatakan penangkapan terhadap AWK bukan berdasarkan laporan resmi dari pihak manapun. Bahkan Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin juga tidak memberikan laporan. Meski demikian, Sandi mengatakan menjaga ketertiban dan keamanan adalah tanggung jawab dari semua pihak. Lebih lanjut, Sandi juga memastikan pelaku tidak terafiliasi dengan paslon manapun. Terungkap Tabiat AWK, pengancam penembakan calon presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan. AWK melakukan pengancaman ketika melakukan live TikTok beberapa waktu lalu. Akibat aksi tersebut, AWK ditangkap oleh anggota tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim di Kabupaten Jember. Penangkapan AWK mengejutkan keluarga dan warga sekitar rumahnya, sebab selama ini AWK dikenal sebagai sosok yang pendiam. Hal tersebut disampaikan Siti Mudrika, warga Dusun Kerajaan, Desa Ngepoh, sekaligus tetangga AWK. Dia juga tak menyangka bila AWK tersandung kasus pengancaman salah seorang capres. Sebab, menurutnya, AWK tergolong sosok pemuda yang pendiam. Bahkan, sehari-hari AWK sibuk kerja. Jarang kemana-mana, kesehariannya kerja terus. Dia orangnya pendiam, ucapnya. Hal senada disampaikan kakak AWK, Wulandari. Menurut keluarga, AWK lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ketimbang bepergian. Lebih lanjut, Wulandari mengungkapkan, adiknya yang berasal dari Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Probolinggo tersebut ditangkap Sabtu, 13 Januari 2024, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Penangkapan terjadi di Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur saat sang adik bekerja mengantarkan bawang. Sejumlah orang yang mengaku berasal dari Polda Jatim menyatakan tujuan membawa AWK ke Mapolda Jatim untuk dimintai keterangan terkait pernyataan pengancamannya pada Capres. Sang kakak menjelaskan, awalnya keluarga tak tahu kasus apa yang membuat AWK berurusan dengan kepolisian. Baru setelah penangkapan diketahui AWK adalah orang yang diduga mengancam Anies Baswedan. Kapolda Jawa Timur Irjen Imam Sugianto mengungkapkan, AWK ditangkap di Jember, Jawa Timur oleh tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim. Polisi menyebut, AWK telah mengakui perbuatannya telah melakukan pengancaman pada Capres Anies Baswedan melalui akun TikTok calon istri 71600. Imam mengatakan, AWK akan dijerat pasal UIT. Sementara, Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho menyebutkan, berdasarkan keterangan awal yang disampaikan, tindakan ancaman pelaku tidak berkaitan dengan capres atau parpol tertentu. Benar dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun calon istri 71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Shandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Shandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada
kepada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut. Namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim lagi mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya. Bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya. Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga
di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Iman Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif di balik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Iman membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons terkait pihak kepolisian yang berhasil mengamankan pelaku pengancaman penembakan di media sosial terhadap dirinya. Anies pun turut mengapresiasi gerak cepat dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan jajaran kepolisian. Dilansir dari tribunnews.com, dari kompas.com pada Sabtu 13 Januari 2024, Anies mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kapolri dan institusi Polri. Pasalnya, dengan pihak Polri yang telah bergerak cepat menangkap pelaku pengancaman, ia menilai pemilu akan dapat berjalan dengan kondusif dan juga damai. Adapun Anies beranggapan langkah cepat yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangkap pelaku pengancaman tersebut merupakan salah satu upaya dalam melindungi kebebasan berpendapat. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut meminta agar pelaku ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang memenuhi prinsip keadilan dan proporsionalitas. Lebih lanjut, Anies juga berharap semoga pelaku masih bisa diberikan pembinaan dan disadarkan bahwa apa yang telah ditulis bisa berbahaya serta dapat mengirim pesan yang salah kepada publik yang luas. Sebagai informasi, polisi telah mengamankan pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies Baswedan pada Sabtu pagi 13 Januari 2024. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pelaku berinisial AWK berusia 23 tahun. Yang bersangkutan diamankan di daerah Jember, Jawa Timur. Penangkapan terhadap AWK ini merupakan kerjasama dari Direktorat Cyber Barreskrim Polri dan Subdit Cyber Polda Jawa Timur. Sandi mengatakan penangkapan terhadap AWK bukan berdasarkan laporan resmi dari pihak manapun. Bahkan Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin juga tidak memberikan laporan. Meski demikian, Sandi mengatakan menjaga ketertiban dan keamanan adalah tanggung jawab dari semua pihak. Lebih lanjut, Sandi juga memastikan pelaku tidak terafiliasi dengan paslon manapun. Terungkap Tabiat AWK, pengancam penembakan calon presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan. AWK melakukan pengancaman ketika melakukan live TikTok beberapa waktu lalu. Akibat aksi tersebut, AWK ditangkap oleh anggota tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim di Kabupaten Jember. Penangkapan AWK mengejutkan keluarga dan warga sekitar rumahnya, sebab selama ini AWK dikenal sebagai sosok yang pendiam. Hal tersebut disampaikan Siti Mudrika, warga Dusun Kerajaan, Desa Ngepoh, sekaligus tetangga AWK. Dia juga tak menyangka bila AWK tersandung kasus pengancaman salah seorang capres. Sebab, menurutnya, AWK tergolong sosok pemuda yang pendiam. Bahkan, sehari-hari AWK sibuk kerja. Jarang kemana-mana, kesehariannya kerja terus. Dia orangnya pendiam, ucapnya. Hal senada disampaikan kakak AWK, Wulandari. Menurut keluarga, AWK lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ketimbang bepergian. Lebih lanjut, Wulandari mengungkapkan, adiknya yang berasal dari Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Probolinggo tersebut ditangkap Sabtu, 13 Januari 2024,
sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Penangkapan terjadi di Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur saat sang adik bekerja mengantarkan bawang. Sejumlah orang yang mengaku berasal dari Polda Jatim menyatakan tujuan membawa AWK ke Mapolda Jatim untuk dimintai keterangan terkait pernyataan pengancamannya pada Capres. Sang kakak menjelaskan, awalnya keluarga tak tahu kasus apa yang membuat AWK berurusan dengan kepolisian. Baru setelah penangkapan diketahui AWK adalah orang yang diduga mengancam Anies Baswedan. Kapolda Jawa Timur Irjen Imam Sugianto mengungkapkan, AWK ditangkap di Jember, Jawa Timur oleh tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim. Polisi menyebut, AWK telah mengakui perbuatannya telah melakukan pengancaman pada Capres Anies Baswedan melalui akun TikTok calon istri 71600. Imam mengatakan, AWK akan dijerat pasal UIT. Sementara, Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho menyebutkan, berdasarkan keterangan awal yang disampaikan, tindakan ancaman pelaku tidak berkaitan dengan Capres atau parpol tertentu. Benar dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadif Humas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calon istri 71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi, terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya. Bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan kerja kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya.
Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya. Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons terkait pihak kepolisian yang berhasil mengamankan pelaku pengancaman penembakan di media sosial terhadap dirinya. Anies pun turut mengapresiasi gerak cepat dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan jajaran kepolisian. Dilansir dari tribunnews.com, dari kompas.com pada Sabtu 13 Januari 2024, Anies mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kapolri dan institusi Polri. Pasalnya, dengan pihak Polri yang telah bergerak cepat menangkap pelaku pengancaman, ia menilai pemilu akan dapat berjalan dengan kondusif dan juga damai. Adapun Anies beranggapan langkah cepat yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangkap pelaku pengancaman tersebut merupakan salah satu upaya dalam melindungi kebebasan berpendapat. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut meminta agar pelaku ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang memenuhi prinsip keadilan dan proporsionalitas. Lebih lanjut, Anies juga berharap semoga pelaku masih bisa diberikan pembinaan dan disadarkan bahwa apa yang telah ditulis bisa berbahaya serta dapat mengirim pesan yang salah kepada publik yang luas. Sebagai informasi, polisi telah mengamankan pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies Baswedan pada Sabtu pagi 13 Januari 2024.
Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pelaku berinisial AWK berusia 23 tahun. Yang bersangkutan diamankan di daerah Jember, Jawa Timur. Penangkapan terhadap AWK ini merupakan kerjasama dari Direktorat Cyber Bareskrim Polri dan Subdit Cyber Polda Jawa Timur. Sandi mengatakan penangkapan terhadap AWK bukan berdasarkan laporan resmi dari pihak manapun. Bahkan Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin juga tidak memberikan laporan. Meski demikian, Sandi mengatakan menjaga ketertiban dan keamanan adalah tanggung jawab dari semua pihak. Lebih lanjut, Sandi juga memastikan pelaku tidak terafiliasi dengan paslon manapun. Terungkap Tabiat AWK, pengancam penembakan calon presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan. AWK melakukan pengancaman ketika melakukan live TikTok beberapa waktu lalu. Akibat aksi tersebut, AWK ditangkap oleh anggota tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim di Kabupaten Jember. Penangkapan AWK mengejutkan keluarga dan warga sekitar rumahnya, sebab selama ini AWK dikenal sebagai sosok yang pendiam. Hal tersebut disampaikan Siti Mudrika, warga Dusun Kerajaan, Desa Ngepoh, sekaligus tetangga AWK. Dia juga tak menyangka bila AWK tersandung kasus pengancaman salah seorang capres. Sebab, menurutnya, AWK tergolong sosok pemuda yang pendiam. Bahkan, sehari-hari AWK sibuk kerja. Jarang kemana-mana, kesehariannya kerja terus. Dia orangnya pendiam, ucapnya. Hal senada disampaikan kakak AWK, Wulandari. Menurut keluarga, AWK lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ketimbang bepergian. Lebih lanjut, Wulandari mengungkapkan, adiknya yang berasal dari Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Probolinggo tersebut ditangkap Sabtu, 13 Januari 2024, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Penangkapan terjadi di Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur saat sang adik bekerja mengantarkan bawang. Sejumlah orang yang mengaku berasal dari Polda Jatim menyatakan tujuan membawa AWK ke Mapolda Jatim untuk dimintai keterangan terkait pernyataan pengancamannya pada Capres. Sang kakak menjelaskan, awalnya keluarga tak tahu kasus apa yang membuat AWK berurusan dengan kepolisian. Baru setelah penangkapan diketahui AWK adalah orang yang diduga mengancam Anies Baswedan. Kapolda Jawa Timur Irjen Imam Sugianto mengungkapkan, AWK ditangkap di Jember, Jawa Timur oleh tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim. Polisi menyebut, AWK telah mengakui perbuatannya telah melakukan pengancaman pada Capres Anies Baswedan melalui akun TikTok calon istri 71600. Imam mengatakan, AWK akan dijerat pasal UITE. Sementara, Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho menyebutkan, berdasarkan keterangan awal yang disampaikan, tindakan ancaman pelaku tidak berkaitan dengan capres atau parpol tertentu. Benar dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan pendukung pasangan calon lain. Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Shandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Shandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi, terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab
pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya. Bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan tanggung kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang serial. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal, baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya. Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Iman Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian
mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons terkait pihak kepolisian yang berhasil mengamankan pelaku pengancaman penembakan di media sosial terhadap dirinya. Anies pun turut mengapresiasi gerak cepat dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan jajaran kepolisian. Dilansir dari tribunnews.com, dari kompas.com pada Sabtu 13 Januari 2024, Anies mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kapolri dan institusi Polri. Pasalnya, dengan pihak Polri yang telah bergerak cepat menangkap pelaku pengancaman, ia menilai pemilu akan dapat berjalan dengan kondusif dan juga damai. Adapun Anies beranggapan langkah cepat yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangkap pelaku pengancaman tersebut merupakan salah satu upaya dalam melindungi kebebasan berpendapat. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut meminta agar pelaku ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang memenuhi prinsip keadilan dan proporsionalitas. Lebih lanjut, Anies juga berharap semoga pelaku masih bisa diberikan pembinaan dan disadarkan bahwa apa yang telah ditulis bisa berbahaya serta dapat mengirim pesan yang salah kepada publik yang luas. Sebagai informasi, polisi telah mengamankan pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies Baswedan pada Sabtu pagi 13 Januari 2024. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pelaku berinisial AWK berusia 23 tahun. Yang bersangkutan diamankan di daerah Jember, Jawa Timur. Penangkapan terhadap AWK ini merupakan kerjasama dari Direktorat Cyber Bareskrim Polri dan Subdit Cyber Polda Jawa Timur. Sandi mengatakan penangkapan terhadap AWK bukan berdasarkan laporan resmi dari pihak manapun. Bahkan Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin juga tidak memberikan laporan. Meski demikian, Sandi mengatakan menjaga ketertiban dan keamanan adalah tanggung jawab dari semua pihak. Lebih lanjut, Sandi juga memastikan pelaku tidak terafiliasi dengan paslon manapun. Terungkap Tabiat AWK, pengancam penembakan calon presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan. AWK melakukan pengancaman ketika melakukan live TikTok beberapa waktu lalu. Akibat aksi tersebut, AWK ditangkap oleh anggota tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim di Kabupaten Jember. Penangkapan AWK mengejutkan keluarga dan warga sekitar rumahnya, sebab selama ini AWK dikenal sebagai sosok yang pendiam. Hal tersebut disampaikan Siti Mudrika, warga Dusun Kerajaan, Desa Ngepoh, sekaligus tetangga AWK. Dia juga tak menyangka bila AWK tersandung kasus pengancaman salah seorang capres. Sebab, menurutnya, AWK tergolong sosok pemuda yang pendiam. Bahkan, sehari-hari AWK sibuk kerja. Jarang kemana-mana, kesehariannya kerja terus. Dia orangnya pendiam, ucapnya. Hal senada disampaikan kakak AWK, Wulandari. Menurut keluarga, AWK lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ketimbang bepergian. Lebih lanjut, Wulandari mengungkapkan, adiknya yang berasal dari Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Probolinggo tersebut ditangkap Sabtu, 13 Januari 2024, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Penangkapan terjadi di Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur saat sang adik bekerja mengantarkan bawang. Sejumlah orang yang mengaku berasal dari Polda Jatim menyatakan tujuan membawa AWK ke Mapolda Jatim untuk dimintai keterangan terkait pernyataan pengancamannya pada Capres. Sang kakak menjelaskan, awalnya keluarga tak tahu kasus apa yang membuat AWK berurusan dengan kepolisian. Baru setelah penangkapan diketahui AWK adalah orang yang diduga mengancam Anies Baswedan. Kapolda Jawa Timur Irjen Imam Sugianto mengungkapkan, AWK ditangkap di Jember, Jawa Timur oleh tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim. Polisi menyebut, AWK telah mengakui perbuatannya telah melakukan pengancaman pada Capres Anies Baswedan melalui akun TikTok calon istri 71600. Imam mengatakan, AWK akan dijerat pasal UU ITE. Sementara,
Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho menyebutkan, berdasarkan keterangan awal yang disampaikan, tindakan ancaman pelaku tidak berkaitan dengan capres atau parpol tertentu. Benar dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan, mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan pendukung pasangan calon lain. Kadif Humas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi, terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya. Bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan tanggung kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang sehari-hari. Pak, ini pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya. Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian.
Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons terkait pihak kepolisian yang berhasil mengamankan pelaku pengancaman penembakan di media sosial terhadap dirinya. Anies pun turut mengapresiasi gerak cepat dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan jajaran kepolisian. Dilansir dari tribunnews.com, dari kompas.com pada Sabtu 13 Januari 2024, Anies mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kapolri dan institusi Polri. Pasalnya, dengan pihak Polri yang telah bergerak cepat menangkap pelaku pengancaman, ia menilai pemilu akan dapat berjalan dengan kondusif dan juga damai. Adapun Anies beranggapan langkah cepat yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangkap pelaku pengancaman tersebut merupakan salah satu upaya dalam melindungi kebebasan berpendapat. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut meminta agar pelaku ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang memenuhi prinsip keadilan dan proporsionalitas. Lebih lanjut, Anies juga berharap semoga pelaku masih bisa diberikan pembinaan dan disadarkan bahwa apa yang telah ditulis bisa berbahaya serta dapat mengirim pesan yang salah kepada publik yang luas. Sebagai informasi, polisi telah mengamankan pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies Baswedan pada Sabtu pagi 13 Januari 2024. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pelaku berinisial AWK berusia 23 tahun. Yang bersangkutan diamankan di daerah Jember, Jawa Timur. Penangkapan terhadap AWK ini merupakan kerjasama dari Direktorat Cyber Barreskrim Polri dan Subdit Cyber Polda Jawa Timur. Sandi mengatakan penangkapan terhadap AWK bukan berdasarkan laporan resmi dari pihak manapun. Bahkan Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin juga tidak memberikan laporan. Meski demikian,
Sandi mengatakan menjaga ketertiban dan keamanan adalah tanggung jawab dari semua pihak. Lebih lanjut, Sandi juga memastikan pelaku tidak terafiliasi dengan paslon manapun. Terungkap Tabiat AWK, pengancam penembakan calon presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan. AWK melakukan pengancaman ketika melakukan live TikTok beberapa waktu lalu. Akibat aksi tersebut, AWK ditangkap oleh anggota tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim di Kabupaten Jember. Penangkapan AWK mengejutkan keluarga dan warga sekitar rumahnya, sebab selama ini AWK dikenal sebagai sosok yang pendiam. Hal tersebut disampaikan Siti Mudrika, warga Dusun Kerajaan, Desa Ngepoh, sekaligus tetangga AWK. Dia juga tak menyangka bila AWK tersandung kasus pengancaman salah seorang capres. Sebab, menurutnya, AWK tergolong sosok pemuda yang pendiam. Bahkan, sehari-hari AWK sibuk kerja. Jarang kemana-mana, kesehariannya kerja terus. Dia orangnya pendiam, ucapnya. Hal senada disampaikan kakak AWK, Wulandari. Menurut keluarga, AWK lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ketimbang bepergian. Lebih lanjut, Wulandari mengungkapkan, adiknya yang berasal dari Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Probolinggo tersebut ditangkap Sabtu, 13 Januari 2024. Sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Penangkapan terjadi di Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur saat sang adik bekerja mengantarkan bawang. Sejumlah orang yang mengaku berasal dari Polda Jatim menyatakan tujuan membawa AWK ke Mapolda Jatim untuk dimintai keterangan terkait pernyataan pengancamannya pada Capres. Sang kakak menjelaskan, awalnya keluarga tak tahu kasus apa yang membuat AWK berurusan dengan kepolisian. Baru setelah penangkapan diketahui AWK adalah orang yang diduga mengancam Anies Baswedan. Kapolda Jawa Timur Irjen Imam Sugianto mengungkapkan, AWK ditangkap di Jember, Jawa Timur oleh tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim. Polisi menyebut, AWK telah mengakui perbuatannya telah melakukan pengancaman pada Capres Anies Baswedan melalui akun TikTok calon istri 71600. Imam mengatakan, AWK akan dijerat pasal UITE. Sementara, Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho menyebutkan, berdasarkan keterangan awal yang disampaikan, tindakan ancaman pelaku tidak berkaitan dengan capres atau parpol tertentu. Benar dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan pendukung pasangan calon lain. Kadif Humas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi, terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa
menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya. Bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan tanggung jawab kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya. Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Iman Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media.
Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons terkait pihak kepolisian yang berhasil mengamankan pelaku pengancaman penembakan di media sosial terhadap dirinya. Anies pun turut mengapresiasi gerak cepat dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan jajaran kepolisian. Dilansir dari tribunnews.com, dari kompas.com pada Sabtu 13 Januari 2024, Anies mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kapolri dan institusi Polri. Pasalnya, dengan pihak Polri yang telah bergerak cepat menangkap pelaku pengancaman, ia menilai pemilu akan dapat berjalan dengan kondusif dan juga damai. Adapun Anies beranggapan langkah cepat yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangkap pelaku pengancaman tersebut merupakan salah satu upaya dalam melindungi kebebasan berpendapat. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut meminta agar pelaku ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang memenuhi prinsip keadilan dan proporsionalitas. Lebih lanjut, Anies juga berharap semoga pelaku masih bisa diberikan pembinaan dan disadarkan bahwa apa yang telah ditulis bisa berbahaya serta dapat mengirim pesan yang salah kepada publik yang luas. Sebagai informasi, polisi telah mengamankan pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies Baswedan pada Sabtu pagi 13 Januari 2024. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pelaku berinisial AWK berusia 23 tahun. Yang bersangkutan diamankan di daerah Jember, Jawa Timur. Penangkapan terhadap AWK ini merupakan kerjasama dari Direktorat Cyber Bareskrim Polri dan Subdit Cyber Polda Jawa Timur. Sandi mengatakan penangkapan terhadap AWK bukan berdasarkan laporan resmi dari pihak manapun. Bahkan Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin juga tidak memberikan laporan. Meski demikian, Sandi mengatakan menjaga ketertiban dan keamanan adalah tanggung jawab dari semua pihak. Lebih lanjut, Sandi juga memastikan pelaku tidak terafiliasi dengan paslon manapun. Terungkap Tabiat AWK, pengancam penembakan calon presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan. AWK melakukan pengancaman ketika melakukan live TikTok beberapa waktu lalu. Akibat aksi tersebut, AWK ditangkap oleh anggota tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim di Kabupaten Jember. Penangkapan AWK mengejutkan keluarga dan warga sekitar rumahnya, sebab selama ini AWK dikenal sebagai sosok yang pendiam. Hal tersebut disampaikan Siti Mudrika, warga Dusun Kerajaan, Desa Ngepoh, sekaligus tetangga AWK. Dia juga tak menyangka bila AWK tersandung kasus pengancaman salah seorang capres. Sebab, menurutnya, AWK tergolong sosok pemuda yang pendiam. Bahkan, sehari-hari AWK sibuk kerja. Jarang kemana-mana, kesehariannya kerja terus. Dia orangnya pendiam, ucapnya. Hal senada disampaikan kakak AWK, Wulandari. Menurut keluarga, AWK lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ketimbang bepergian. Lebih lanjut, Wulandari mengungkapkan, adiknya yang berasal dari Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Probolinggo tersebut ditangkap Sabtu, 13 Januari 2024, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Penangkapan terjadi di Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur saat sang adik bekerja mengantarkan bawang. Sejumlah orang yang mengaku berasal dari Polda Jatim menyatakan tujuan membawa AWK ke Mapolda Jatim untuk dimintai keterangan terkait pernyataan pengancamannya pada Capres. Sang kakak menjelaskan, awalnya keluarga tak tahu kasus apa yang membuat AWK berurusan dengan kepolisian. Baru setelah penangkapan diketahui AWK adalah orang yang diduga mengancam Anies Baswedan. Kapolda Jawa Timur Irjen Imam Sugianto mengungkapkan, AWK ditangkap di Jember, Jawa Timur oleh tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim. Polisi menyebut, AWK telah mengakui perbuatannya telah melakukan pengancaman pada Capres Anies Baswedan melalui akun TikTok calon istri 71600. Imam mengatakan, AWK akan dijerat pasal UIT. Sementara, Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho menyebutkan, berdasarkan keterangan awal yang disampaikan, tindakan ancaman pelaku tidak berkaitan dengan capres atau parpol tertentu. Benar dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain.
Kadifhumas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut. Namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya. Bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan kerja kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya. Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri
lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Iman Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif di balik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Iman membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons terkait pihak kepolisian yang berhasil mengamankan pelaku pengancaman penembakan di media sosial terhadap dirinya. Anies pun turut mengapresiasi gerak cepat dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan jajaran kepolisian. Dilansir dari tribunnews.com, dari kompas.com pada Sabtu 13 Januari 2024, Anies mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kapolri dan institusi Polri. Pasalnya, dengan pihak Polri yang telah bergerak cepat menangkap pelaku pengancaman, ia menilai pemilu akan dapat berjalan dengan kondusif dan juga damai. Adapun Anies beranggapan langkah cepat yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangkap pelaku pengancaman tersebut merupakan salah satu upaya dalam melindungi kebebasan berpendapat. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut meminta agar pelaku ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang memenuhi prinsip keadilan dan proporsionalitas. Lebih lanjut, Anies juga berharap semoga pelaku masih bisa diberikan pembinaan dan disadarkan bahwa apa yang telah ditulis bisa berbahaya serta dapat mengirim pesan yang salah kepada publik yang luas. Sebagai informasi, polisi telah mengamankan pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies Baswedan pada Sabtu pagi 13 Januari 2024. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pelaku berinisial AWK berusia 23 tahun. Yang bersangkutan diamankan di daerah Jember, Jawa Timur. Penangkapan terhadap AWK ini merupakan kerjasama dari Direktorat Cyber Barreskrim Polri dan Subdit Cyber Polda Jawa Timur. Sandi mengatakan penangkapan terhadap AWK bukan berdasarkan laporan resmi dari pihak manapun. Bahkan Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin juga tidak memberikan laporan. Meski demikian, Sandi mengatakan menjaga ketertiban dan keamanan adalah tanggung jawab dari semua pihak. Lebih lanjut, Sandi juga memastikan pelaku tidak terafiliasi dengan paslon manapun. Terungkap Tabiat AWK, pengancam penembakan calon presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan. AWK melakukan pengancaman ketika melakukan live TikTok beberapa waktu lalu. Akibat aksi tersebut, AWK ditangkap oleh anggota tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim di Kabupaten Jember. Penangkapan AWK mengejutkan keluarga dan warga sekitar rumahnya, sebab selama ini AWK dikenal sebagai sosok yang pendiam. Hal tersebut disampaikan Siti Mudrika, warga Dusun Kerajaan, Desa Ngepoh, sekaligus tetangga AWK. Dia juga tak menyangka bila AWK tersandung kasus pengancaman salah seorang capres.
Sebab, menurutnya, AWK tergolong sosok pemuda yang pendiam. Bahkan, sehari-hari AWK sibuk kerja. Jarang kemana-mana, kesehariannya kerja terus. Dia orangnya pendiam, ucapnya. Hal senada disampaikan kakak AWK, Wulandari. Menurut keluarga, AWK lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ketimbang bepergian. Lebih lanjut, Wulandari mengungkapkan, adiknya yang berasal dari Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Probolinggo tersebut ditangkap Sabtu, 13 Januari 2024, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Penangkapan terjadi di Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur saat sang adik bekerja mengantarkan bawang. Sejumlah orang yang mengaku berasal dari Polda Jatim menyatakan tujuan membawa AWK ke Mapolda Jatim untuk dimintai keterangan terkait pernyataan pengancamannya pada Capres. Sang kakak menjelaskan, awalnya keluarga tak tahu kasus apa yang membuat AWK berurusan dengan kepolisian. Baru setelah penangkapan diketahui AWK adalah orang yang diduga mengancam Anies Baswedan. Kapolda Jawa Timur Irjen Imam Sugianto mengungkapkan, AWK ditangkap di Jember, Jawa Timur oleh tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim. Polisi menyebut, AWK telah mengakui perbuatannya telah melakukan pengancaman pada Capres Anies Baswedan melalui akun TikTok calon istri 71600. Imam mengatakan, AWK akan dijerat pasal UIT. Sementara, Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho menyebutkan, berdasarkan keterangan awal yang disampaikan, tindakan ancaman pelaku tidak berkaitan dengan Capres atau parpol tertentu. Benar dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadif Humas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Sudah pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut. Namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya. Bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan kerja kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bulan sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat
alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya, ini masih kita dalamin, karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya. Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons terkait pihak kepolisian yang berhasil mengamankan pelaku pengancaman penembakan di media sosial terhadap dirinya. Anies pun turut mengapresiasi gerak cepat dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan jajaran kepolisian. Dilansir dari tribunnews.com, dari kompas.com pada Sabtu 13 Januari 2024, Anies mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kapolri dan institusi Polri. Pasalnya, dengan pihak Polri yang telah bergerak cepat menangkap pelaku pengancaman, ia menilai pemilu akan dapat berjalan dengan kondusif dan juga damai. Adapun Anies beranggapan langkah cepat yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangkap pelaku pengancaman tersebut merupakan salah satu upaya dalam melindungi kebebasan berpendapat.
Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut meminta agar pelaku ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang memenuhi prinsip keadilan dan proporsionalitas. Lebih lanjut, Anies juga berharap semoga pelaku masih bisa diberikan pembinaan dan disadarkan bahwa apa yang telah ditulis bisa berbahaya serta dapat mengirim pesan yang salah kepada publik yang luas. Sebagai informasi, polisi telah mengamankan pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies Baswedan pada Sabtu pagi 13 Januari 2024. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pelaku berinisial AWK berusia 23 tahun. Yang bersangkutan diamankan di daerah Jember, Jawa Timur. Penangkapan terhadap AWK ini merupakan kerjasama dari Direktorat Cyber Bareskrim Polri dan Subdit Cyber Polda Jawa Timur. Sandi mengatakan penangkapan terhadap AWK bukan berdasarkan laporan resmi dari pihak manapun. Bahkan Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin juga tidak memberikan laporan. Meski demikian, Sandi mengatakan menjaga ketertiban dan keamanan adalah tanggung jawab dari semua pihak. Lebih lanjut, Sandi juga memastikan pelaku tidak terafiliasi dengan paslon manapun. Terungkap Tabiat AWK, pengancam penembakan calon presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan. AWK melakukan pengancaman ketika melakukan live TikTok beberapa waktu lalu. Akibat aksi tersebut, AWK ditangkap oleh anggota tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim di Kabupaten Jember. Penangkapan AWK mengejutkan keluarga dan warga sekitar rumahnya, sebab selama ini AWK dikenal sebagai sosok yang pendiam. Hal tersebut disampaikan Siti Mudrika, warga Dusun Kerajaan, Desa Ngepoh, sekaligus tetangga AWK. Dia juga tak menyangka bila AWK tersandung kasus pengancaman salah seorang capres. Sebab, menurutnya, AWK tergolong sosok pemuda yang pendiam. Bahkan, sehari-hari AWK sibuk kerja. Jarang kemana-mana, kesehariannya kerja terus. Dia orangnya pendiam, ucapnya. Hal senada disampaikan kakak AWK, Wulandari. Menurut keluarga, AWK lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ketimbang bepergian. Lebih lanjut, Wulandari mengungkapkan, adiknya yang berasal dari Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Probolinggo tersebut ditangkap Sabtu, 13 Januari 2024, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Penangkapan terjadi di Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur saat sang adik bekerja mengantarkan bawang. Sejumlah orang yang mengaku berasal dari Polda Jatim menyatakan tujuan membawa AWK ke Mapolda Jatim untuk dimintai keterangan terkait pernyataan pengancamannya pada Capres. Sang kakak menjelaskan, awalnya keluarga tak tahu kasus apa yang membuat AWK berurusan dengan kepolisian. Baru setelah penangkapan diketahui AWK adalah orang yang diduga mengancam Anies Baswedan. Kapolda Jawa Timur Irjen Imam Sugianto mengungkapkan, AWK ditangkap di Jember, Jawa Timur oleh tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim. Polisi menyebut, AWK telah mengakui perbuatannya telah melakukan pengancaman pada Capres Anies Baswedan melalui akun TikTok calon istri 71600. Imam mengatakan, AWK akan dijerat pasal UIT. Sementara, Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho menyebutkan, berdasarkan keterangan awal yang disampaikan, tindakan ancaman pelaku tidak berkaitan dengan capres atau parpol tertentu. Benar dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun calon istri 71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Shandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Shandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada
kepada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Sudah pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut. Namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim lagi mendalami baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya. Bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan tanggung kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bulan sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya. Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga
di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Iman Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif di balik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Iman membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons terkait pihak kepolisian yang berhasil mengamankan pelaku pengancaman penembakan di media sosial terhadap dirinya. Anies pun turut mengapresiasi gerak cepat dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan jajaran kepolisian. Dilansir dari tribunnews.com, dari kompas.com pada Sabtu 13 Januari 2024, Anies mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kapolri dan institusi Polri. Pasalnya, dengan pihak Polri yang telah bergerak cepat menangkap pelaku pengancaman, ia menilai pemilu akan dapat berjalan dengan kondusif dan juga damai. Adapun Anies beranggapan langkah cepat yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangkap pelaku pengancaman tersebut merupakan salah satu upaya dalam melindungi kebebasan berpendapat. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut meminta agar pelaku ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang memenuhi prinsip keadilan dan proporsionalitas. Lebih lanjut, Anies juga berharap semoga pelaku masih bisa diberikan pembinaan dan disadarkan bahwa apa yang telah ditulis bisa berbahaya serta dapat mengirim pesan yang salah kepada publik yang luas. Sebagai informasi, polisi telah mengamankan pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies Baswedan pada Sabtu pagi 13 Januari 2024. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pelaku berinisial AWK berusia 23 tahun. Yang bersangkutan diamankan di daerah Jember, Jawa Timur. Penangkapan terhadap AWK ini merupakan kerjasama dari Direktorat Cyber Barreskrim Polri dan Subdit Cyber Polda Jawa Timur. Sandi mengatakan penangkapan terhadap AWK bukan berdasarkan laporan resmi dari pihak manapun. Bahkan Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin juga tidak memberikan laporan. Meski demikian, Sandi mengatakan menjaga ketertiban dan keamanan adalah tanggung jawab dari semua pihak. Lebih lanjut, Sandi juga memastikan pelaku tidak terafiliasi dengan paslon manapun. Terungkap Tabiat AWK, pengancam penembakan calon presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan. AWK melakukan pengancaman ketika melakukan live TikTok beberapa waktu lalu. Akibat aksi tersebut, AWK ditangkap oleh anggota tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim di Kabupaten Jember. Penangkapan AWK mengejutkan keluarga dan warga sekitar rumahnya, sebab selama ini AWK dikenal sebagai sosok yang pendiam. Hal tersebut disampaikan Siti Mudrika, warga Dusun Kerajaan, Desa Ngepoh, sekaligus tetangga AWK. Dia juga tak menyangka bila AWK tersandung kasus pengancaman salah seorang capres. Sebab, menurutnya, AWK tergolong sosok pemuda yang pendiam. Bahkan, sehari-hari AWK sibuk kerja. Jarang kemana-mana, kesehariannya kerja terus. Dia orangnya pendiam, ucapnya. Hal senada disampaikan kakak AWK, Wulandari. Menurut keluarga, AWK lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ketimbang bepergian. Lebih lanjut, Wulandari mengungkapkan, adiknya yang berasal dari Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Probolinggo tersebut ditangkap Sabtu, 13 Januari 2024,
sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Penangkapan terjadi di Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur saat sang adik bekerja mengantarkan bawang. Sejumlah orang yang mengaku berasal dari Polda Jatim menyatakan tujuan membawa AWK ke Mapolda Jatim untuk dimintai keterangan terkait pernyataan pengancamannya pada Capres. Sang kakak menjelaskan, awalnya keluarga tak tahu kasus apa yang membuat AWK berurusan dengan kepolisian. Baru setelah penangkapan diketahui AWK adalah orang yang diduga mengancam Anies Baswedan. Kapolda Jawa Timur Irjen Imam Sugianto mengungkapkan, AWK ditangkap di Jember, Jawa Timur oleh tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim. Polisi menyebut, AWK telah mengakui perbuatannya telah melakukan pengancaman pada Capres Anies Baswedan melalui akun TikTok calon istri 71600. Imam mengatakan, AWK akan dijerat pasal UIT. Sementara, Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho menyebutkan, berdasarkan keterangan awal yang disampaikan, tindakan ancaman pelaku tidak berkaitan dengan Capres atau parpol tertentu. Benar dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim lagi mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan pendukung pasangan calon lain. Kadif Humas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun calon istri 71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim lagi mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi, terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya. Bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan dari kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bulan sehari-hari. Pak, ini pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya.
Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya. Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Iman Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons terkait pihak kepolisian yang berhasil mengamankan pelaku pengancaman penembakan di media sosial terhadap dirinya. Anies pun turut mengapresiasi gerak cepat dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan jajaran kepolisian. Dilansir dari tribunnews.com, dari kompas.com pada Sabtu 13 Januari 2024, Anies mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kapolri dan institusi Polri. Pasalnya, dengan pihak Polri yang telah bergerak cepat menangkap pelaku pengancaman, ia menilai pemilu akan dapat berjalan dengan kondusif dan juga damai. Adapun Anies beranggapan langkah cepat yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangkap pelaku pengancaman tersebut merupakan salah satu upaya dalam melindungi kebebasan berpendapat. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut meminta agar pelaku ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang memenuhi prinsip keadilan dan proporsionalitas. Lebih lanjut, Anies juga berharap semoga pelaku masih bisa diberikan pembinaan dan disadarkan bahwa apa yang telah ditulis bisa berbahaya serta dapat mengirim pesan yang salah kepada publik yang luas. Sebagai informasi, polisi telah mengamankan pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies Baswedan pada Sabtu pagi 13 Januari 2024.
Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pelaku berinisial AWK berusia 23 tahun. Yang bersangkutan diamankan di daerah Jember, Jawa Timur. Penangkapan terhadap AWK ini merupakan kerjasama dari Direktorat Cyber Bareskrim Polri dan Subdit Cyber Polda Jawa Timur. Sandi mengatakan penangkapan terhadap AWK bukan berdasarkan laporan resmi dari pihak manapun. Bahkan Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin juga tidak memberikan laporan. Meski demikian, Sandi mengatakan menjaga ketertiban dan keamanan adalah tanggung jawab dari semua pihak. Lebih lanjut, Sandi juga memastikan pelaku tidak terafiliasi dengan paslon manapun. Terungkap Tabiat AWK, pengancam penembakan calon presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan. AWK melakukan pengancaman ketika melakukan live TikTok beberapa waktu lalu. Akibat aksi tersebut, AWK ditangkap oleh anggota tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim di Kabupaten Jember. Penangkapan AWK mengejutkan keluarga dan warga sekitar rumahnya, sebab selama ini AWK dikenal sebagai sosok yang pendiam. Hal tersebut disampaikan Siti Mudrika, warga Dusun Kerajaan, Desa Ngepoh, sekaligus tetangga AWK. Dia juga tak menyangka bila AWK tersandung kasus pengancaman salah seorang capres. Sebab, menurutnya, AWK tergolong sosok pemuda yang pendiam. Bahkan, sehari-hari AWK sibuk kerja. Jarang kemana-mana, kesehariannya kerja terus. Dia orangnya pendiam, ucapnya. Hal senada disampaikan kakak AWK, Wulandari. Menurut keluarga, AWK lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ketimbang bepergian. Lebih lanjut, Wulandari mengungkapkan, adiknya yang berasal dari Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Probolinggo tersebut ditangkap Sabtu, 13 Januari 2024, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Penangkapan terjadi di Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur saat sang adik bekerja mengantarkan bawang. Sejumlah orang yang mengaku berasal dari Polda Jatim menyatakan tujuan membawa AWK ke Mapolda Jatim untuk dimintai keterangan terkait pernyataan pengancamannya pada Capres. Sang kakak menjelaskan, awalnya keluarga tak tahu kasus apa yang membuat AWK berurusan dengan kepolisian. Baru setelah penangkapan diketahui AWK adalah orang yang diduga mengancam Anies Baswedan. Kapolda Jawa Timur Irjen Imam Sugianto mengungkapkan, AWK ditangkap di Jember, Jawa Timur oleh tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim. Polisi menyebut, AWK telah mengakui perbuatannya telah melakukan pengancaman pada Capres Anies Baswedan melalui akun TikTok calon istri 71600. Imam mengatakan, AWK akan dijerat pasal UIT. Sementara, Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho menyebutkan, berdasarkan keterangan awal yang disampaikan, tindakan ancaman pelaku tidak berkaitan dengan capres atau parpol tertentu. Benar dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Shandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Shandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut. Namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi, terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas
bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya. Bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan tanggung kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bulan sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya. Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian
mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons terkait pihak kepolisian yang berhasil mengamankan pelaku pengancaman penembakan di media sosial terhadap dirinya. Anies pun turut mengapresiasi gerak cepat dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan jajaran kepolisian. Dilansir dari tribunnews.com, dari kompas.com pada Sabtu 13 Januari 2024, Anies mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kapolri dan institusi Polri. Pasalnya, dengan pihak Polri yang telah bergerak cepat menangkap pelaku pengancaman, ia menilai pemilu akan dapat berjalan dengan kondusif dan juga damai. Adapun Anies beranggapan langkah cepat yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangkap pelaku pengancaman tersebut merupakan salah satu upaya dalam melindungi kebebasan berpendapat. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut meminta agar pelaku ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang memenuhi prinsip keadilan dan proporsionalitas. Lebih lanjut, Anies juga berharap semoga pelaku masih bisa diberikan pembinaan dan disadarkan bahwa apa yang telah ditulis bisa berbahaya serta dapat mengirim pesan yang salah kepada publik yang luas. Sebagai informasi, polisi telah mengamankan pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies Baswedan pada Sabtu pagi 13 Januari 2024. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pelaku berinisial AWK berusia 23 tahun. Yang bersangkutan diamankan di daerah Jember, Jawa Timur. Penangkapan terhadap AWK ini merupakan kerjasama dari Direktorat Cyber Bareskrim Polri dan Subdit Cyber Polda Jawa Timur. Sandi mengatakan penangkapan terhadap AWK bukan berdasarkan laporan resmi dari pihak manapun. Bahkan Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin juga tidak memberikan laporan. Meski demikian, Sandi mengatakan menjaga ketertiban dan keamanan adalah tanggung jawab dari semua pihak. Lebih lanjut, Sandi juga memastikan pelaku tidak terafiliasi dengan paslon manapun. Terungkap Tabiat AWK, pengancam penembakan calon presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan. AWK melakukan pengancaman ketika melakukan live TikTok beberapa waktu lalu. Akibat aksi tersebut, AWK ditangkap oleh anggota tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim di Kabupaten Jember. Penangkapan AWK mengejutkan keluarga dan warga sekitar rumahnya, sebab selama ini AWK dikenal sebagai sosok yang pendiam. Hal tersebut disampaikan Siti Mudrika, warga Dusun Kerajaan, Desa Ngepoh, sekaligus tetangga AWK. Dia juga tak menyangka bila AWK tersandung kasus pengancaman salah seorang capres. Sebab, menurutnya, AWK tergolong sosok pemuda yang pendiam. Bahkan, sehari-hari AWK sibuk kerja. Jarang kemana-mana, kesehariannya kerja terus. Dia orangnya pendiam, ucapnya. Hal senada disampaikan kakak AWK, Wulandari. Menurut keluarga, AWK lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ketimbang bepergian. Lebih lanjut, Wulandari mengungkapkan, adiknya yang berasal dari Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Probolinggo tersebut ditangkap Sabtu, 13 Januari 2024, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Penangkapan terjadi di Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur saat sang adik bekerja mengantarkan bawang. Sejumlah orang yang mengaku berasal dari Polda Jatim menyatakan tujuan membawa AWK ke Mapolda Jatim untuk dimintai keterangan terkait pernyataan pengancamannya pada Capres. Sang kakak menjelaskan, awalnya keluarga tak tahu kasus apa yang membuat AWK berurusan dengan kepolisian. Baru setelah penangkapan diketahui AWK adalah orang yang diduga mengancam Anies Baswedan. Kapolda Jawa Timur Irjen Imam Sugianto mengungkapkan, AWK ditangkap di Jember, Jawa Timur oleh tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim. Polisi menyebut, AWK telah mengakui perbuatannya telah melakukan pengancaman pada Capres Anies Baswedan melalui akun TikTok calon istri 71600. Imam mengatakan, AWK akan dijerat pasal UU ITE.
Sementara, Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho menyebutkan, berdasarkan keterangan awal yang disampaikan, tindakan ancaman pelaku tidak berkaitan dengan capres atau parpol tertentu. Benar dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim lagi mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan, mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan pendukung pasangan calon lain. Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugroho membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Shandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Shandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim lagi mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi, terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya. Bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan tanggung kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bulan sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya. Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian.
Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons terkait pihak kepolisian yang berhasil mengamankan pelaku pengancaman penembakan di media sosial terhadap dirinya. Anies pun turut mengapresiasi gerak cepat dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan jajaran kepolisian. Dilansir dari tribunnews.com, dari kompas.com pada Sabtu 13 Januari 2024, Anies mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kapolri dan institusi Polri. Pasalnya, dengan pihak Polri yang telah bergerak cepat menangkap pelaku pengancaman, ia menilai pemilu akan dapat berjalan dengan kondusif dan juga damai. Adapun Anies beranggapan langkah cepat yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangkap pelaku pengancaman tersebut merupakan salah satu upaya dalam melindungi kebebasan berpendapat. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut meminta agar pelaku ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang memenuhi prinsip keadilan dan proporsionalitas. Lebih lanjut, Anies juga berharap semoga pelaku masih bisa diberikan pembinaan dan disadarkan bahwa apa yang telah ditulis bisa berbahaya serta dapat mengirim pesan yang salah kepada publik yang luas. Sebagai informasi, polisi telah mengamankan pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies Baswedan pada Sabtu pagi 13 Januari 2024. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pelaku berinisial AWK berusia 23 tahun. Yang bersangkutan diamankan di daerah Jember, Jawa Timur. Penangkapan terhadap AWK ini merupakan kerjasama dari Direktorat Cyber Barreskrim Polri dan Subdit Cyber Polda Jawa Timur. Sandi mengatakan penangkapan terhadap AWK bukan berdasarkan laporan resmi dari pihak manapun. Bahkan Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin juga tidak memberikan laporan. Meski demikian,
Sandi mengatakan menjaga ketertiban dan keamanan adalah tanggung jawab dari semua pihak. Lebih lanjut, Sandi juga memastikan pelaku tidak terafiliasi dengan paslon manapun. Terungkap Tabiat AWK, pengancam penembakan calon presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan. AWK melakukan pengancaman ketika melakukan live TikTok beberapa waktu lalu. Akibat aksi tersebut, AWK ditangkap oleh anggota tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim di Kabupaten Jember. Penangkapan AWK mengejutkan keluarga dan warga sekitar rumahnya, sebab selama ini AWK dikenal sebagai sosok yang pendiam. Hal tersebut disampaikan Siti Mudrika, warga Dusun Kerajaan, Desa Ngepoh, sekaligus tetangga AWK. Dia juga tak menyangka bila AWK tersandung kasus pengancaman salah seorang capres. Sebab, menurutnya, AWK tergolong sosok pemuda yang pendiam. Bahkan, sehari-hari AWK sibuk kerja. Jarang kemana-mana, kesehariannya kerja terus. Dia orangnya pendiam, ucapnya. Hal senada disampaikan kakak AWK, Wulandari. Menurut keluarga, AWK lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ketimbang bepergian. Lebih lanjut, Wulandari mengungkapkan, adiknya yang berasal dari Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Probolinggo tersebut ditangkap Sabtu, 13 Januari 2024. Sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Penangkapan terjadi di Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur saat sang adik bekerja mengantarkan bawang. Sejumlah orang yang mengaku berasal dari Polda Jatim menyatakan tujuan membawa AWK ke Mapolda Jatim untuk dimintai keterangan terkait pernyataan pengancamannya pada Capres. Sang kakak menjelaskan, awalnya keluarga tak tahu kasus apa yang membuat AWK berurusan dengan kepolisian. Baru setelah penangkapan diketahui AWK adalah orang yang diduga mengancam Anies Baswedan. Kapolda Jawa Timur Irjen Imam Sugianto mengungkapkan, AWK ditangkap di Jember, Jawa Timur oleh tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim. Polisi menyebut, AWK telah mengakui perbuatannya telah melakukan pengancaman pada Capres Anies Baswedan melalui akun TikTok calon istri 71600. Imam mengatakan, AWK akan dijerat pasal UITE. Sementara, Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho menyebutkan, berdasarkan keterangan awal yang disampaikan, tindakan ancaman pelaku tidak berkaitan dengan capres atau parpol tertentu. Benar dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan, mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan pendukung pasangan calon lain. Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calon istri 71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Shandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Shandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi, terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan
kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya. Bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan tanggung kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya. Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Iman Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media.
Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons terkait pihak kepolisian yang berhasil mengamankan pelaku pengancaman penembakan di media sosial terhadap dirinya. Anies pun turut mengapresiasi gerak cepat dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan jajaran kepolisian. Dilansir dari tribunnews.com, dari kompas.com pada Sabtu 13 Januari 2024, Anies mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kapolri dan institusi Polri. Pasalnya, dengan pihak Polri yang telah bergerak cepat menangkap pelaku pengancaman, ia menilai pemilu akan dapat berjalan dengan kondusif dan juga damai. Adapun Anies beranggapan langkah cepat yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangkap pelaku pengancaman tersebut merupakan salah satu upaya dalam melindungi kebebasan berpendapat. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut meminta agar pelaku ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang memenuhi prinsip keadilan dan proporsionalitas. Lebih lanjut, Anies juga berharap semoga pelaku masih bisa diberikan pembinaan dan disadarkan bahwa apa yang telah ditulis bisa berbahaya serta dapat mengirim pesan yang salah kepada publik yang luas. Sebagai informasi, polisi telah mengamankan pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies Baswedan pada Sabtu pagi 13 Januari 2024. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pelaku berinisial AWK berusia 23 tahun. Yang bersangkutan diamankan di daerah Jember, Jawa Timur. Penangkapan terhadap AWK ini merupakan kerjasama dari Direktorat Cyber Bareskrim Polri dan Subdit Cyber Polda Jawa Timur. Sandi mengatakan penangkapan terhadap AWK bukan berdasarkan laporan resmi dari pihak manapun. Bahkan Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin juga tidak memberikan laporan. Meski demikian, Sandi mengatakan menjaga ketertiban dan keamanan adalah tanggung jawab dari semua pihak. Lebih lanjut, Sandi juga memastikan pelaku tidak terafiliasi dengan paslon manapun. Terungkap Tabiat AWK, pengancam penembakan calon presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan. AWK melakukan pengancaman ketika melakukan live TikTok beberapa waktu lalu. Akibat aksi tersebut, AWK ditangkap oleh anggota tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim di Kabupaten Jember. Penangkapan AWK mengejutkan keluarga dan warga sekitar rumahnya, sebab selama ini AWK dikenal sebagai sosok yang pendiam. Hal tersebut disampaikan Siti Mudrika, warga Dusun Kerajaan, Desa Ngepoh, sekaligus tetangga AWK. Dia juga tak menyangka bila AWK tersandung kasus pengancaman salah seorang capres. Sebab, menurutnya, AWK tergolong sosok pemuda yang pendiam. Bahkan, sehari-hari AWK sibuk kerja. Jarang kemana-mana, kesehariannya kerja terus. Dia orangnya pendiam, ucapnya. Hal senada disampaikan kakak AWK, Wulandari. Menurut keluarga, AWK lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ketimbang bepergian. Lebih lanjut, Wulandari mengungkapkan, adiknya yang berasal dari Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Probolinggo tersebut ditangkap Sabtu, 13 Januari 2024, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Penangkapan terjadi di Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur saat sang adik bekerja mengantarkan bawang. Sejumlah orang yang mengaku berasal dari Polda Jatim menyatakan tujuan membawa AWK ke Mapolda Jatim untuk dimintai keterangan terkait pernyataan pengancamannya pada Capres. Sang kakak menjelaskan, awalnya keluarga tak tahu kasus apa yang membuat AWK berurusan dengan kepolisian. Baru setelah penangkapan diketahui AWK adalah orang yang diduga mengancam Anies Baswedan. Kapolda Jawa Timur Irjen Imam Sugianto mengungkapkan, AWK ditangkap di Jember, Jawa Timur oleh tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim. Polisi menyebut, AWK telah mengakui perbuatannya telah melakukan pengancaman pada Capres Anies Baswedan melalui akun TikTok calon istri 71600. Imam mengatakan, AWK akan dijerat pasal UITE. Sementara, Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho menyebutkan, berdasarkan keterangan awal yang disampaikan, tindakan ancaman pelaku tidak berkaitan dengan capres atau parpol tertentu. Benar dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan pendukung pasangan calon lain.
Kadifumas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia yang punya akun tersebut. Namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim lagi mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya. Bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan tanggung kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang sehari-hari. Pak, ini pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya. Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa
telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Iman Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif di balik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Iman membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons terkait pihak kepolisian yang berhasil mengamankan pelaku pengancaman penembakan di media sosial terhadap dirinya. Anies pun turut mengapresiasi gerak cepat dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan jajaran kepolisian. Dilansir dari tribunnews.com, dari kompas.com pada Sabtu 13 Januari 2024, Anies mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kapolri dan institusi Polri. Pasalnya, dengan pihak Polri yang telah bergerak cepat menangkap pelaku pengancaman, ia menilai pemilu akan dapat berjalan dengan kondusif dan juga damai. Adapun Anies beranggapan langkah cepat yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangkap pelaku pengancaman tersebut merupakan salah satu upaya dalam melindungi kebebasan berpendapat. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut meminta agar pelaku ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang memenuhi prinsip keadilan dan proporsionalitas. Lebih lanjut, Anies juga berharap semoga pelaku masih bisa diberikan pembinaan dan disadarkan bahwa apa yang telah ditulis bisa berbahaya serta dapat mengirim pesan yang salah kepada publik yang luas. Sebagai informasi, polisi telah mengamankan pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies Baswedan pada Sabtu pagi 13 Januari 2024. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pelaku berinisial AWK berusia 23 tahun. Yang bersangkutan diamankan di daerah Jember, Jawa Timur. Penangkapan terhadap AWK ini merupakan kerjasama dari Direktorat Cyber Barreskrim Polri dan Subdit Cyber Polda Jawa Timur. Sandi mengatakan penangkapan terhadap AWK bukan berdasarkan laporan resmi dari pihak manapun. Bahkan Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin juga tidak memberikan laporan. Meski demikian, Sandi mengatakan menjaga ketertiban dan keamanan adalah tanggung jawab dari semua pihak. Lebih lanjut, Sandi juga memastikan pelaku tidak terafiliasi dengan paslon manapun. Terungkap Tabiat AWK, pengancam penembakan calon presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan. AWK melakukan pengancaman ketika melakukan live TikTok beberapa waktu lalu. Akibat aksi tersebut, AWK ditangkap oleh anggota tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim di Kabupaten Jember. Penangkapan AWK mengejutkan keluarga dan warga sekitar rumahnya, sebab selama ini AWK dikenal sebagai sosok yang pendiam. Hal tersebut disampaikan Siti Mudrika, warga Dusun Kerajaan, Desa Ngepoh, sekaligus tetangga AWK. Dia juga tak menyangka bila AWK tersandung kasus pengancaman salah seorang capres.
Sebab, menurutnya, AWK tergolong sosok pemuda yang pendiam. Bahkan, sehari-hari AWK sibuk kerja. Jarang kemana-mana, kesehariannya kerja terus. Dia orangnya pendiam, ucapnya. Hal senada disampaikan kakak AWK, Wulandari. Menurut keluarga, AWK lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ketimbang bepergian. Lebih lanjut, Wulandari mengungkapkan, adiknya yang berasal dari Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Probolinggo tersebut ditangkap Sabtu, 13 Januari 2024, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Penangkapan terjadi di Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur saat sang adik bekerja mengantarkan bawang. Sejumlah orang yang mengaku berasal dari Polda Jatim menyatakan tujuan membawa AWK ke Mapolda Jatim untuk dimintai keterangan terkait pernyataan pengancamannya pada Capres. Sang kakak menjelaskan, awalnya keluarga tak tahu kasus apa yang membuat AWK berurusan dengan kepolisian. Baru setelah penangkapan diketahui AWK adalah orang yang diduga mengancam Anies Baswedan. Kapolda Jawa Timur Irjen Imam Sugianto mengungkapkan, AWK ditangkap di Jember, Jawa Timur oleh tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim. Polisi menyebut, AWK telah mengakui perbuatannya telah melakukan pengancaman pada Capres Anies Baswedan melalui akun TikTok calon istri 71600. Imam mengatakan, AWK akan dijerat pasal UITE. Sementara, Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho menyebutkan, berdasarkan keterangan awal yang disampaikan, tindakan ancaman pelaku tidak berkaitan dengan capres atau parpol tertentu. Benar dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan pendukung pasangan calon lain. Kadif Humas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi, terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya. Bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan kerja kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang sehari-hari. Pak, ini pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari
alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya, ini masih kita dalamin, karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya. Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Iman Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons terkait pihak kepolisian yang berhasil mengamankan pelaku pengancaman penembakan di media sosial terhadap dirinya. Anies pun turut mengapresiasi gerak cepat dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan jajaran kepolisian. Dilansir dari tribunnews.com, dari kompas.com pada Sabtu 13 Januari 2024, Anies mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kapolri dan institusi Polri. Pasalnya, dengan pihak Polri yang telah bergerak cepat menangkap pelaku pengancaman, ia menilai pemilu akan dapat berjalan dengan kondusif dan juga damai. Adapun Anies beranggapan langkah cepat yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangkap pelaku pengancaman tersebut merupakan salah satu upaya dalam melindungi kebebasan berpendapat.
Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut meminta agar pelaku ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang memenuhi prinsip keadilan dan proporsionalitas. Lebih lanjut, Anies juga berharap semoga pelaku masih bisa diberikan pembinaan dan disadarkan bahwa apa yang telah ditulis bisa berbahaya serta dapat mengirim pesan yang salah kepada publik yang luas. Sebagai informasi, polisi telah mengamankan pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies Baswedan pada Sabtu pagi 13 Januari 2024. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pelaku berinisial AWK berusia 23 tahun. Yang bersangkutan diamankan di daerah Jember, Jawa Timur. Penangkapan terhadap AWK ini merupakan kerjasama dari Direktorat Cyber Bareskrim Polri dan Subdit Cyber Polda Jawa Timur. Sandi mengatakan penangkapan terhadap AWK bukan berdasarkan laporan resmi dari pihak manapun. Bahkan Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin juga tidak memberikan laporan. Meski demikian, Sandi mengatakan menjaga ketertiban dan keamanan adalah tanggung jawab dari semua pihak. Lebih lanjut, Sandi juga memastikan pelaku tidak terafiliasi dengan paslon manapun. Terungkap Tabiat AWK, pengancam penembakan calon presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan. AWK melakukan pengancaman ketika melakukan live TikTok beberapa waktu lalu. Akibat aksi tersebut, AWK ditangkap oleh anggota tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim di Kabupaten Jember. Penangkapan AWK mengejutkan keluarga dan warga sekitar rumahnya, sebab selama ini AWK dikenal sebagai sosok yang pendiam. Hal tersebut disampaikan Siti Mudrika, warga Dusun Kerajaan, Desa Ngepoh, sekaligus tetangga AWK. Dia juga tak menyangka bila AWK tersandung kasus pengancaman salah seorang capres. Sebab, menurutnya, AWK tergolong sosok pemuda yang pendiam. Bahkan, sehari-hari AWK sibuk kerja. Jarang kemana-mana, kesehariannya kerja terus. Dia orangnya pendiam, ucapnya. Hal senada disampaikan kakak AWK, Wulandari. Menurut keluarga, AWK lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ketimbang bepergian. Lebih lanjut, Wulandari mengungkapkan, adiknya yang berasal dari Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Probolinggo tersebut ditangkap Sabtu, 13 Januari 2024, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Penangkapan terjadi di Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur saat sang adik bekerja mengantarkan bawang. Sejumlah orang yang mengaku berasal dari Polda Jatim menyatakan tujuan membawa AWK ke Mapolda Jatim untuk dimintai keterangan terkait pernyataan pengancamannya pada Capres. Sang kakak menjelaskan, awalnya keluarga tak tahu kasus apa yang membuat AWK berurusan dengan kepolisian. Baru setelah penangkapan diketahui AWK adalah orang yang diduga mengancam Anies Baswedan. Kapolda Jawa Timur Irjen Imam Sugianto mengungkapkan, AWK ditangkap di Jember, Jawa Timur oleh tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim. Polisi menyebut, AWK telah mengakui perbuatannya telah melakukan pengancaman pada Capres Anies Baswedan melalui akun TikTok calon istri 71600. Imam mengatakan, AWK akan dijerat pasal UITE. Sementara, Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho menyebutkan, berdasarkan keterangan awal yang disampaikan, tindakan ancaman pelaku tidak berkaitan dengan capres atau parpol tertentu. Benar dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calon istri 71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Shandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Shandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan
tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut. Namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim lagi mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya. Bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan tanggung kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya. Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga
di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Iman Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif di balik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Iman membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons terkait pihak kepolisian yang berhasil mengamankan pelaku pengancaman penembakan di media sosial terhadap dirinya. Anies pun turut mengapresiasi gerak cepat dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan jajaran kepolisian. Dilansir dari tribunnews.com, dari kompas.com pada Sabtu 13 Januari 2024, Anies mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kapolri dan institusi Polri. Pasalnya, dengan pihak Polri yang telah bergerak cepat menangkap pelaku pengancaman, ia menilai pemilu akan dapat berjalan dengan kondusif dan juga damai. Adapun Anies beranggapan langkah cepat yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangkap pelaku pengancaman tersebut merupakan salah satu upaya dalam melindungi kebebasan berpendapat. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut meminta agar pelaku ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang memenuhi prinsip keadilan dan proporsionalitas. Lebih lanjut, Anies juga berharap semoga pelaku masih bisa diberikan pembinaan dan disadarkan bahwa apa yang telah ditulis bisa berbahaya serta dapat mengirim pesan yang salah kepada publik yang luas. Sebagai informasi, polisi telah mengamankan pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies Baswedan pada Sabtu pagi 13 Januari 2024. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pelaku berinisial AWK berusia 23 tahun. Yang bersangkutan diamankan di daerah Jember, Jawa Timur. Penangkapan terhadap AWK ini merupakan kerjasama dari Direktorat Cyber Barreskrim Polri dan Subdit Cyber Polda Jawa Timur. Sandi mengatakan penangkapan terhadap AWK bukan berdasarkan laporan resmi dari pihak manapun. Bahkan Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin juga tidak memberikan laporan. Meski demikian, Sandi mengatakan menjaga ketertiban dan keamanan adalah tanggung jawab dari semua pihak. Lebih lanjut, Sandi juga memastikan pelaku tidak terafiliasi dengan paslon manapun. Terungkap Tabiat AWK, pengancam penembakan calon presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan. AWK melakukan pengancaman ketika melakukan live TikTok beberapa waktu lalu. Akibat aksi tersebut, AWK ditangkap oleh anggota tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim di Kabupaten Jember. Penangkapan AWK mengejutkan keluarga dan warga sekitar rumahnya, sebab selama ini AWK dikenal sebagai sosok yang pendiam. Hal tersebut disampaikan Siti Mudrika, warga Dusun Kerajaan, Desa Ngepoh, sekaligus tetangga AWK. Dia juga tak menyangka bila AWK tersandung kasus pengancaman salah seorang capres. Sebab, menurutnya, AWK tergolong sosok pemuda yang pendiam. Bahkan, sehari-hari AWK sibuk kerja. Jarang kemana-mana, kesehariannya kerja terus. Dia orangnya pendiam, ucapnya. Hal senada disampaikan kakak AWK, Wulandari. Menurut keluarga, AWK lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ketimbang bepergian. Lebih lanjut, Wulandari mengungkapkan, adiknya yang berasal dari Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Probolinggo tersebut ditangkap Sabtu, 13 Januari 2024,
sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Penangkapan terjadi di Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur saat sang adik bekerja mengantarkan bawang. Sejumlah orang yang mengaku berasal dari Polda Jatim menyatakan tujuan membawa AWK ke Mapolda Jatim untuk dimintai keterangan terkait pernyataan pengancamannya pada Capres. Sang kakak menjelaskan, awalnya keluarga tak tahu kasus apa yang membuat AWK berurusan dengan kepolisian. Baru setelah penangkapan diketahui AWK adalah orang yang diduga mengancam Anies Baswedan. Kapolda Jawa Timur Irjen Imam Sugianto mengungkapkan, AWK ditangkap di Jember, Jawa Timur oleh tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim. Polisi menyebut, AWK telah mengakui perbuatannya telah melakukan pengancaman pada Capres Anies Baswedan melalui akun TikTok calon istri 71600. Imam mengatakan, AWK akan dijerat pasal UIT. Sementara, Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho menyebutkan, berdasarkan keterangan awal yang disampaikan, tindakan ancaman pelaku tidak berkaitan dengan Capres atau parpol tertentu. Benar dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim lagi mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun calon istri 71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Shandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Shandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim lagi mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi, terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya. Bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan dari kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bulan sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya.
Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya. Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons terkait pihak kepolisian yang berhasil mengamankan pelaku pengancaman penembakan di media sosial terhadap dirinya. Anies pun turut mengapresiasi gerak cepat dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan jajaran kepolisian. Dilansir dari tribunnews.com, dari kompas.com pada Sabtu 13 Januari 2024, Anies mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kapolri dan institusi Polri. Pasalnya, dengan pihak Polri yang telah bergerak cepat menangkap pelaku pengancaman, ia menilai pemilu akan dapat berjalan dengan kondusif dan juga damai. Adapun Anies beranggapan langkah cepat yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangkap pelaku pengancaman tersebut merupakan salah satu upaya dalam melindungi kebebasan berpendapat. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut meminta agar pelaku ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang memenuhi prinsip keadilan dan proporsionalitas. Lebih lanjut, Anies juga berharap semoga pelaku masih bisa diberikan pembinaan dan disadarkan bahwa apa yang telah ditulis bisa berbahaya serta dapat mengirim pesan yang salah kepada publik yang luas. Sebagai informasi, polisi telah mengamankan pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies Baswedan pada Sabtu pagi 13 Januari 2024.
Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pelaku berinisial AWK berusia 23 tahun. Yang bersangkutan diamankan di daerah Jember, Jawa Timur. Penangkapan terhadap AWK ini merupakan kerjasama dari Direktorat Cyber Bareskrim Polri dan Subdit Cyber Polda Jawa Timur. Sandi mengatakan penangkapan terhadap AWK bukan berdasarkan laporan resmi dari pihak manapun. Bahkan Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin juga tidak memberikan laporan. Meski demikian, Sandi mengatakan menjaga ketertiban dan keamanan adalah tanggung jawab dari semua pihak. Lebih lanjut, Sandi juga memastikan pelaku tidak terafiliasi dengan paslon manapun. Terungkap Tabiat AWK, pengancam penembakan calon presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan. AWK melakukan pengancaman ketika melakukan live TikTok beberapa waktu lalu. Akibat aksi tersebut, AWK ditangkap oleh anggota tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim di Kabupaten Jember. Penangkapan AWK mengejutkan keluarga dan warga sekitar rumahnya, sebab selama ini AWK dikenal sebagai sosok yang pendiam. Hal tersebut disampaikan Siti Mudrika, warga Dusun Kerajaan, Desa Ngepoh, sekaligus tetangga AWK. Dia juga tak menyangka bila AWK tersandung kasus pengancaman salah seorang capres. Sebab, menurutnya, AWK tergolong sosok pemuda yang pendiam. Bahkan, sehari-hari AWK sibuk kerja. Jarang kemana-mana, kesehariannya kerja terus. Dia orangnya pendiam, ucapnya. Hal senada disampaikan kakak AWK, Wulandari. Menurut keluarga, AWK lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ketimbang bepergian. Lebih lanjut, Wulandari mengungkapkan, adiknya yang berasal dari Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Probolinggo tersebut ditangkap Sabtu, 13 Januari 2024, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Penangkapan terjadi di Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur saat sang adik bekerja mengantarkan bawang. Sejumlah orang yang mengaku berasal dari Polda Jatim menyatakan tujuan membawa AWK ke Mapolda Jatim untuk dimintai keterangan terkait pernyataan pengancamannya pada Capres. Sang kakak menjelaskan, awalnya keluarga tak tahu kasus apa yang membuat AWK berurusan dengan kepolisian. Baru setelah penangkapan diketahui AWK adalah orang yang diduga mengancam Anies Baswedan. Kapolda Jawa Timur Irjen Imam Sugianto mengungkapkan, AWK ditangkap di Jember, Jawa Timur oleh tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim. Polisi menyebut, AWK telah mengakui perbuatannya telah melakukan pengancaman pada Capres Anies Baswedan melalui akun TikTok calon istri 71600. Imam mengatakan, AWK akan dijerat pasal UIT. Sementara, Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho menyebutkan, berdasarkan keterangan awal yang disampaikan, tindakan ancaman pelaku tidak berkaitan dengan capres atau parpol tertentu. Benar dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Sandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Sandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi, terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab
pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya. Bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan kerja kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam durasi hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya. Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman,
namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons terkait pihak kepolisian yang berhasil mengamankan pelaku pengancaman penembakan di media sosial terhadap dirinya. Anies pun turut mengapresiasi gerak cepat dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan jajaran kepolisian. Dilansir dari tribunnews.com, dari kompas.com pada Sabtu 13 Januari 2024, Anies mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kapolri dan institusi Polri. Pasalnya, dengan pihak Polri yang telah bergerak cepat menangkap pelaku pengancaman, ia menilai pemilu akan dapat berjalan dengan kondusif dan juga damai. Adapun Anies beranggapan langkah cepat yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangkap pelaku pengancaman tersebut merupakan salah satu upaya dalam melindungi kebebasan berpendapat. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut meminta agar pelaku ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang memenuhi prinsip keadilan dan proporsionalitas. Lebih lanjut, Anies juga berharap semoga pelaku masih bisa diberikan pembinaan dan disadarkan bahwa apa yang telah ditulis bisa berbahaya serta dapat mengirim pesan yang salah kepada publik yang luas. Sebagai informasi, polisi telah mengamankan pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies Baswedan pada Sabtu pagi 13 Januari 2024. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pelaku berinisial AWK berusia 23 tahun. Yang bersangkutan diamankan di daerah Jember, Jawa Timur. Penangkapan terhadap AWK ini merupakan kerjasama dari Direktorat Cyber Bareskrim Polri dan Subdit Cyber Polda Jawa Timur. Sandi mengatakan penangkapan terhadap AWK bukan berdasarkan laporan resmi dari pihak manapun. Bahkan Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin juga tidak memberikan laporan. Meski demikian, Sandi mengatakan menjaga ketertiban dan keamanan adalah tanggung jawab dari semua pihak. Lebih lanjut, Sandi juga memastikan pelaku tidak terafiliasi dengan paslon manapun. Terungkap Tabiat AWK, pengancam penembakan calon presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan. AWK melakukan pengancaman ketika melakukan live TikTok beberapa waktu lalu. Akibat aksi tersebut, AWK ditangkap oleh anggota tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim di Kabupaten Jember. Penangkapan AWK mengejutkan keluarga dan warga sekitar rumahnya, sebab selama ini AWK dikenal sebagai sosok yang pendiam. Hal tersebut disampaikan Siti Mudrika, warga Dusun Kerajaan, Desa Ngepoh, sekaligus tetangga AWK. Dia juga tak menyangka bila AWK tersandung kasus pengancaman salah seorang capres. Sebab, menurutnya, AWK tergolong sosok pemuda yang pendiam. Bahkan, sehari-hari AWK sibuk kerja. Jarang kemana-mana, kesehariannya kerja terus. Dia orangnya pendiam, ucapnya. Hal senada disampaikan kakak AWK, Wulandari. Menurut keluarga, AWK lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ketimbang bepergian. Lebih lanjut, Wulandari mengungkapkan, adiknya yang berasal dari Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Probolinggo tersebut ditangkap Sabtu, 13 Januari 2024, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Penangkapan terjadi di Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur saat sang adik bekerja mengantarkan bawang. Sejumlah orang yang mengaku berasal dari Polda Jatim menyatakan tujuan membawa AWK ke Mapolda Jatim untuk dimintai keterangan terkait pernyataan pengancamannya pada Capres. Sang kakak menjelaskan, awalnya keluarga tak tahu kasus apa yang membuat AWK berurusan dengan kepolisian. Baru setelah penangkapan diketahui AWK adalah orang yang diduga mengancam Anies Baswedan. Kapolda Jawa Timur Irjen Imam Sugianto mengungkapkan, AWK ditangkap di Jember, Jawa Timur oleh tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim. Polisi menyebut, AWK telah mengakui perbuatannya telah melakukan pengancaman pada Capres Anies Baswedan melalui akun TikTok calon istri 71600. Imam mengatakan, AWK akan dijerat pasal UU ITE. Sementara, Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho menyebutkan, berdasarkan keterangan awal yang disampaikan, tindakan ancaman pelaku tidak berkaitan dengan capres atau parpol tertentu. Benar dia
mencuitkan, dia yang punya akun tersebut. Namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan, mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadifhumas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia yang punya akun tersebut. Namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya. Bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan tanggung kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya. Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian.
Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons terkait pihak kepolisian yang berhasil mengamankan pelaku pengancaman penembakan di media sosial terhadap dirinya. Anies pun turut mengapresiasi gerak cepat dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan jajaran kepolisian. Dilansir dari tribunnews.com, dari kompas.com pada Sabtu 13 Januari 2024, Anies mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kapolri dan institusi Polri. Pasalnya, dengan pihak Polri yang telah bergerak cepat menangkap pelaku pengancaman, ia menilai pemilu akan dapat berjalan dengan kondusif dan juga damai. Adapun Anies beranggapan langkah cepat yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangkap pelaku pengancaman tersebut merupakan salah satu upaya dalam melindungi kebebasan berpendapat. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut meminta agar pelaku ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang memenuhi prinsip keadilan dan proporsionalitas. Lebih lanjut, Anies juga berharap semoga pelaku masih bisa diberikan pembinaan dan disadarkan bahwa apa yang telah ditulis bisa berbahaya serta dapat mengirim pesan yang salah kepada publik yang luas. Sebagai informasi, polisi telah mengamankan pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies Baswedan pada Sabtu pagi 13 Januari 2024. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pelaku berinisial AWK berusia 23 tahun. Yang bersangkutan diamankan di daerah Jember, Jawa Timur. Penangkapan terhadap AWK ini merupakan kerjasama dari Direktorat Cyber Barreskrim Polri dan Subdit Cyber Polda Jawa Timur. Sandi mengatakan penangkapan terhadap AWK bukan berdasarkan laporan resmi dari pihak manapun. Bahkan Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin juga tidak memberikan laporan. Meski demikian,
Sandi mengatakan menjaga ketertiban dan keamanan adalah tanggung jawab dari semua pihak. Lebih lanjut, Sandi juga memastikan pelaku tidak terafiliasi dengan paslon manapun. Terungkap Tabiat AWK, pengancam penembakan calon presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan. AWK melakukan pengancaman ketika melakukan live TikTok beberapa waktu lalu. Akibat aksi tersebut, AWK ditangkap oleh anggota tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim di Kabupaten Jember. Penangkapan AWK mengejutkan keluarga dan warga sekitar rumahnya, sebab selama ini AWK dikenal sebagai sosok yang pendiam. Hal tersebut disampaikan Siti Mudrika, warga Dusun Kerajaan, Desa Ngepoh, sekaligus tetangga AWK. Dia juga tak menyangka bila AWK tersandung kasus pengancaman salah seorang capres. Sebab, menurutnya, AWK tergolong sosok pemuda yang pendiam. Bahkan, sehari-hari AWK sibuk kerja. Jarang kemana-mana, kesehariannya kerja terus. Dia orangnya pendiam, ucapnya. Hal senada disampaikan kakak AWK, Wulandari. Menurut keluarga, AWK lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ketimbang bepergian. Lebih lanjut, Wulandari mengungkapkan, adiknya yang berasal dari Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Probolinggo tersebut ditangkap Sabtu, 13 Januari 2024. Sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Penangkapan terjadi di Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur saat sang adik bekerja mengantarkan bawang. Sejumlah orang yang mengaku berasal dari Polda Jatim menyatakan tujuan membawa AWK ke Mapolda Jatim untuk dimintai keterangan terkait pernyataan pengancamannya pada Capres. Sang kakak menjelaskan, awalnya keluarga tak tahu kasus apa yang membuat AWK berurusan dengan kepolisian. Baru setelah penangkapan diketahui AWK adalah orang yang diduga mengancam Anies Baswedan. Kapolda Jawa Timur Irjen Imam Sugianto mengungkapkan, AWK ditangkap di Jember, Jawa Timur oleh tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim. Polisi menyebut, AWK telah mengakui perbuatannya telah melakukan pengancaman pada Capres Anies Baswedan melalui akun TikTok calon istri 71600. Imam mengatakan, AWK akan dijerat pasal UIT. Sementara, Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho menyebutkan, berdasarkan keterangan awal yang disampaikan, tindakan ancaman pelaku tidak berkaitan dengan capres atau parpol tertentu. Benar dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Shandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Shandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut. Namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi, terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan
kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya. Bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan kerja kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam durasi hari. Pak, ini berarti untuk pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya. Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media.
Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons terkait pihak kepolisian yang berhasil mengamankan pelaku pengancaman penembakan di media sosial terhadap dirinya. Anies pun turut mengapresiasi gerak cepat dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan jajaran kepolisian. Dilansir dari tribunnews.com, dari kompas.com pada Sabtu 13 Januari 2024, Anies mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kapolri dan institusi Polri. Pasalnya, dengan pihak Polri yang telah bergerak cepat menangkap pelaku pengancaman, ia menilai pemilu akan dapat berjalan dengan kondusif dan juga damai. Adapun Anies beranggapan langkah cepat yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangkap pelaku pengancaman tersebut merupakan salah satu upaya dalam melindungi kebebasan berpendapat. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut meminta agar pelaku ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang memenuhi prinsip keadilan dan proporsionalitas. Lebih lanjut, Anies juga berharap semoga pelaku masih bisa diberikan pembinaan dan disadarkan bahwa apa yang telah ditulis bisa berbahaya serta dapat mengirim pesan yang salah kepada publik yang luas. Sebagai informasi, polisi telah mengamankan pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies Baswedan pada Sabtu pagi 13 Januari 2024. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pelaku berinisial AWK berusia 23 tahun. Yang bersangkutan diamankan di daerah Jember, Jawa Timur. Penangkapan terhadap AWK ini merupakan kerjasama dari Direktorat Cyber Bareskrim Polri dan Subdit Cyber Polda Jawa Timur. Sandi mengatakan penangkapan terhadap AWK bukan berdasarkan laporan resmi dari pihak manapun. Bahkan Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin juga tidak memberikan laporan. Meski demikian, Sandi mengatakan menjaga ketertiban dan keamanan adalah tanggung jawab dari semua pihak. Lebih lanjut, Sandi juga memastikan pelaku tidak terafiliasi dengan paslon manapun. Terungkap Tabiat AWK, pengancam penembakan calon presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan. AWK melakukan pengancaman ketika melakukan live TikTok beberapa waktu lalu. Akibat aksi tersebut, AWK ditangkap oleh anggota tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim di Kabupaten Jember. Penangkapan AWK mengejutkan keluarga dan warga sekitar rumahnya, sebab selama ini AWK dikenal sebagai sosok yang pendiam. Hal tersebut disampaikan Siti Mudrika, warga Dusun Kerajaan, Desa Ngepoh, sekaligus tetangga AWK. Dia juga tak menyangka bila AWK tersandung kasus pengancaman salah seorang capres. Sebab, menurutnya, AWK tergolong sosok pemuda yang pendiam. Bahkan, sehari-hari AWK sibuk kerja. Jarang kemana-mana, kesehariannya kerja terus. Dia orangnya pendiam, ucapnya. Hal senada disampaikan kakak AWK, Wulandari. Menurut keluarga, AWK lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ketimbang bepergian. Lebih lanjut, Wulandari mengungkapkan, adiknya yang berasal dari Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Probolinggo tersebut ditangkap Sabtu, 13 Januari 2024, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Penangkapan terjadi di Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur saat sang adik bekerja mengantarkan bawang. Sejumlah orang yang mengaku berasal dari Polda Jatim menyatakan tujuan membawa AWK ke Mapolda Jatim untuk dimintai keterangan terkait pernyataan pengancamannya pada Capres. Sang kakak menjelaskan, awalnya keluarga tak tahu kasus apa yang membuat AWK berurusan dengan kepolisian. Baru setelah penangkapan diketahui AWK adalah orang yang diduga mengancam Anies Baswedan. Kapolda Jawa Timur Irjen Imam Sugianto mengungkapkan, AWK ditangkap di Jember, Jawa Timur oleh tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim. Polisi menyebut, AWK telah mengakui perbuatannya telah melakukan pengancaman pada Capres Anies Baswedan melalui akun TikTok calon istri 71600. Imam mengatakan, AWK akan dijerat pasal UIT. Sementara, Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho menyebutkan, berdasarkan keterangan awal yang disampaikan, tindakan ancaman pelaku tidak berkaitan dengan capres atau parpol tertentu. Benar dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain.
Kadifhumas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut. Namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim lagi mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya. Bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan kerja kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang sehari-hari. Pak, ini pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya. Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri
lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Iman Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif di balik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Iman membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons terkait pihak kepolisian yang berhasil mengamankan pelaku pengancaman penembakan di media sosial terhadap dirinya. Anies pun turut mengapresiasi gerak cepat dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan jajaran kepolisian. Dilansir dari tribunnews.com, dari kompas.com pada Sabtu 13 Januari 2024, Anies mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kapolri dan institusi Polri. Pasalnya, dengan pihak Polri yang telah bergerak cepat menangkap pelaku pengancaman, ia menilai pemilu akan dapat berjalan dengan kondusif dan juga damai. Adapun Anies beranggapan langkah cepat yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangkap pelaku pengancaman tersebut merupakan salah satu upaya dalam melindungi kebebasan berpendapat. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut meminta agar pelaku ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang memenuhi prinsip keadilan dan proporsionalitas. Lebih lanjut, Anies juga berharap semoga pelaku masih bisa diberikan pembinaan dan disadarkan bahwa apa yang telah ditulis bisa berbahaya serta dapat mengirim pesan yang salah kepada publik yang luas. Sebagai informasi, polisi telah mengamankan pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies Baswedan pada Sabtu pagi 13 Januari 2024. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pelaku berinisial AWK berusia 23 tahun. Yang bersangkutan diamankan di daerah Jember, Jawa Timur. Penangkapan terhadap AWK ini merupakan kerjasama dari Direktorat Cyber Barreskrim Polri dan Subdit Cyber Polda Jawa Timur. Sandi mengatakan penangkapan terhadap AWK bukan berdasarkan laporan resmi dari pihak manapun. Bahkan Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin juga tidak memberikan laporan. Meski demikian, Sandi mengatakan menjaga ketertiban dan keamanan adalah tanggung jawab dari semua pihak. Lebih lanjut, Sandi juga memastikan pelaku tidak terafiliasi dengan paslon manapun. Terungkap Tabiat AWK, pengancam penembakan calon presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan. AWK melakukan pengancaman ketika melakukan live TikTok beberapa waktu lalu. Akibat aksi tersebut, AWK ditangkap oleh anggota tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim di Kabupaten Jember. Penangkapan AWK mengejutkan keluarga dan warga sekitar rumahnya, sebab selama ini AWK dikenal sebagai sosok yang pendiam. Hal tersebut disampaikan Siti Mudrika, warga Dusun Kerajaan, Desa Ngepoh, sekaligus tetangga AWK. Dia juga tak menyangka bila AWK tersandung kasus pengancaman salah seorang capres.
Sebab, menurutnya, AWK tergolong sosok pemuda yang pendiam. Bahkan, sehari-hari AWK sibuk kerja. Jarang kemana-mana, kesehariannya kerja terus. Dia orangnya pendiam, ucapnya. Hal senada disampaikan kakak AWK, Wulandari. Menurut keluarga, AWK lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ketimbang bepergian. Lebih lanjut, Wulandari mengungkapkan, adiknya yang berasal dari Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Probolinggo tersebut ditangkap Sabtu, 13 Januari 2024, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Penangkapan terjadi di Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur saat sang adik bekerja mengantarkan bawang. Sejumlah orang yang mengaku berasal dari Polda Jatim menyatakan tujuan membawa AWK ke Mapolda Jatim untuk dimintai keterangan terkait pernyataan pengancamannya pada Capres. Sang kakak menjelaskan, awalnya keluarga tak tahu kasus apa yang membuat AWK berurusan dengan kepolisian. Baru setelah penangkapan diketahui AWK adalah orang yang diduga mengancam Anies Baswedan. Kapolda Jawa Timur Irjen Imam Sugianto mengungkapkan, AWK ditangkap di Jember, Jawa Timur oleh tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim. Polisi menyebut, AWK telah mengakui perbuatannya telah melakukan pengancaman pada Capres Anies Baswedan melalui akun TikTok calon istri 71600. Imam mengatakan, AWK akan dijerat pasal UITE. Sementara, Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho menyebutkan, berdasarkan keterangan awal yang disampaikan, tindakan ancaman pelaku tidak berkaitan dengan capres atau parpol tertentu. Benar dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan pendukung pasangan calon lain. Kadif Humas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi, terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya. Bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan tanggung kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bulan sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari
alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya, ini masih kita dalamin, karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya. Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Iman Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons terkait pihak kepolisian yang berhasil mengamankan pelaku pengancaman penembakan di media sosial terhadap dirinya. Anies pun turut mengapresiasi gerak cepat dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan jajaran kepolisian. Dilansir dari tribunnews.com, dari kompas.com pada Sabtu 13 Januari 2024, Anies mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kapolri dan institusi Polri. Pasalnya, dengan pihak Polri yang telah bergerak cepat menangkap pelaku pengancaman, ia menilai pemilu akan dapat berjalan dengan kondusif dan juga damai. Adapun Anies beranggapan langkah cepat yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangkap pelaku pengancaman tersebut merupakan salah satu upaya dalam melindungi kebebasan berpendapat.
Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut meminta agar pelaku ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang memenuhi prinsip keadilan dan proporsionalitas. Lebih lanjut, Anies juga berharap semoga pelaku masih bisa diberikan pembinaan dan disadarkan bahwa apa yang telah ditulis bisa berbahaya serta dapat mengirim pesan yang salah kepada publik yang luas. Sebagai informasi, polisi telah mengamankan pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies Baswedan pada Sabtu pagi 13 Januari 2024. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pelaku berinisial AWK berusia 23 tahun. Yang bersangkutan diamankan di daerah Jember, Jawa Timur. Penangkapan terhadap AWK ini merupakan kerjasama dari Direktorat Cyber Bareskrim Polri dan Subdit Cyber Polda Jawa Timur. Sandi mengatakan penangkapan terhadap AWK bukan berdasarkan laporan resmi dari pihak manapun. Bahkan Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin juga tidak memberikan laporan. Meski demikian, Sandi mengatakan menjaga ketertiban dan keamanan adalah tanggung jawab dari semua pihak. Lebih lanjut, Sandi juga memastikan pelaku tidak terafiliasi dengan paslon manapun. Terungkap Tabiat AWK, pengancam penembakan calon presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan. AWK melakukan pengancaman ketika melakukan live TikTok beberapa waktu lalu. Akibat aksi tersebut, AWK ditangkap oleh anggota tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim di Kabupaten Jember. Penangkapan AWK mengejutkan keluarga dan warga sekitar rumahnya, sebab selama ini AWK dikenal sebagai sosok yang pendiam. Hal tersebut disampaikan Siti Mudrika, warga Dusun Kerajaan, Desa Ngepoh, sekaligus tetangga AWK. Dia juga tak menyangka bila AWK tersandung kasus pengancaman salah seorang capres. Sebab, menurutnya, AWK tergolong sosok pemuda yang pendiam. Bahkan, sehari-hari AWK sibuk kerja. Jarang kemana-mana, kesehariannya kerja terus. Dia orangnya pendiam, ucapnya. Hal senada disampaikan kakak AWK, Wulandari. Menurut keluarga, AWK lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ketimbang bepergian. Lebih lanjut, Wulandari mengungkapkan, adiknya yang berasal dari Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Probolinggo tersebut ditangkap Sabtu, 13 Januari 2024, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Penangkapan terjadi di Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur saat sang adik bekerja mengantarkan bawang. Sejumlah orang yang mengaku berasal dari Polda Jatim menyatakan tujuan membawa AWK ke Mapolda Jatim untuk dimintai keterangan terkait pernyataan pengancamannya pada Capres. Sang kakak menjelaskan, awalnya keluarga tak tahu kasus apa yang membuat AWK berurusan dengan kepolisian. Baru setelah penangkapan diketahui AWK adalah orang yang diduga mengancam Anies Baswedan. Kapolda Jawa Timur Irjen Imam Sugianto mengungkapkan, AWK ditangkap di Jember, Jawa Timur oleh tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim. Polisi menyebut, AWK telah mengakui perbuatannya telah melakukan pengancaman pada Capres Anies Baswedan melalui akun TikTok calon istri 71600. Imam mengatakan, AWK akan dijerat pasal UITE. Sementara, Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho menyebutkan, berdasarkan keterangan awal yang disampaikan, tindakan ancaman pelaku tidak berkaitan dengan capres atau parpol tertentu. Benar dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan pendukung pasangan calon lain. Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Shandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Shandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan
tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut. Namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim lagi mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya. Bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan tanggung kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam hidup sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya. Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga
di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Iman Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif di balik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Iman membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons terkait pihak kepolisian yang berhasil mengamankan pelaku pengancaman penembakan di media sosial terhadap dirinya. Anies pun turut mengapresiasi gerak cepat dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan jajaran kepolisian. Dilansir dari tribunnews.com, dari kompas.com pada Sabtu 13 Januari 2024, Anies mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kapolri dan institusi Polri. Pasalnya, dengan pihak Polri yang telah bergerak cepat menangkap pelaku pengancaman, ia menilai pemilu akan dapat berjalan dengan kondusif dan juga damai. Adapun Anies beranggapan langkah cepat yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangkap pelaku pengancaman tersebut merupakan salah satu upaya dalam melindungi kebebasan berpendapat. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut meminta agar pelaku ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang memenuhi prinsip keadilan dan proporsionalitas. Lebih lanjut, Anies juga berharap semoga pelaku masih bisa diberikan pembinaan dan disadarkan bahwa apa yang telah ditulis bisa berbahaya serta dapat mengirim pesan yang salah kepada publik yang luas. Sebagai informasi, polisi telah mengamankan pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies Baswedan pada Sabtu pagi 13 Januari 2024. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pelaku berinisial AWK berusia 23 tahun. Yang bersangkutan diamankan di daerah Jember, Jawa Timur. Penangkapan terhadap AWK ini merupakan kerjasama dari Direktorat Cyber Barreskrim Polri dan Subdit Cyber Polda Jawa Timur. Sandi mengatakan penangkapan terhadap AWK bukan berdasarkan laporan resmi dari pihak manapun. Bahkan Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin juga tidak memberikan laporan. Meski demikian, Sandi mengatakan menjaga ketertiban dan keamanan adalah tanggung jawab dari semua pihak. Lebih lanjut, Sandi juga memastikan pelaku tidak terafiliasi dengan paslon manapun. Terungkap Tabiat AWK, pengancam penembakan calon presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan. AWK melakukan pengancaman ketika melakukan live TikTok beberapa waktu lalu. Akibat aksi tersebut, AWK ditangkap oleh anggota tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim di Kabupaten Jember. Penangkapan AWK mengejutkan keluarga dan warga sekitar rumahnya, sebab selama ini AWK dikenal sebagai sosok yang pendiam. Hal tersebut disampaikan Siti Mudrika, warga Dusun Kerajaan, Desa Ngepoh, sekaligus tetangga AWK. Dia juga tak menyangka bila AWK tersandung kasus pengancaman salah seorang capres. Sebab, menurutnya, AWK tergolong sosok pemuda yang pendiam. Bahkan, sehari-hari AWK sibuk kerja. Jarang kemana-mana, kesehariannya kerja terus. Dia orangnya pendiam, ucapnya. Hal senada disampaikan kakak AWK, Wulandari. Menurut keluarga, AWK lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ketimbang bepergian. Lebih lanjut, Wulandari mengungkapkan, adiknya yang berasal dari Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Probolinggo tersebut ditangkap Sabtu, 13 Januari 2024,
sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Penangkapan terjadi di Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur saat sang adik bekerja mengantarkan bawang. Sejumlah orang yang mengaku berasal dari Polda Jatim menyatakan tujuan membawa AWK ke Mapolda Jatim untuk dimintai keterangan terkait pernyataan pengancamannya pada Capres. Sang kakak menjelaskan, awalnya keluarga tak tahu kasus apa yang membuat AWK berurusan dengan kepolisian. Baru setelah penangkapan diketahui AWK adalah orang yang diduga mengancam Anies Baswedan. Kapolda Jawa Timur Irjen Imam Sugianto mengungkapkan, AWK ditangkap di Jember, Jawa Timur oleh tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim. Polisi menyebut, AWK telah mengakui perbuatannya telah melakukan pengancaman pada Capres Anies Baswedan melalui akun TikTok calon istri 71600. Imam mengatakan, AWK akan dijerat pasal UIT. Sementara, Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho menyebutkan, berdasarkan keterangan awal yang disampaikan, tindakan ancaman pelaku tidak berkaitan dengan capres atau parpol tertentu. Benar dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan, mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan pendukung pasangan calon lain. Kadif Humas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calon istri 71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Sudah pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut. Namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya. Bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan dari kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya.
Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya. Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons terkait pihak kepolisian yang berhasil mengamankan pelaku pengancaman penembakan di media sosial terhadap dirinya. Anies pun turut mengapresiasi gerak cepat dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan jajaran kepolisian. Dilansir dari tribunnews.com, dari kompas.com pada Sabtu 13 Januari 2024, Anies mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kapolri dan institusi Polri. Pasalnya, dengan pihak Polri yang telah bergerak cepat menangkap pelaku pengancaman, ia menilai pemilu akan dapat berjalan dengan kondusif dan juga damai. Adapun Anies beranggapan langkah cepat yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangkap pelaku pengancaman tersebut merupakan salah satu upaya dalam melindungi kebebasan berpendapat. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut meminta agar pelaku ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang memenuhi prinsip keadilan dan proporsionalitas. Lebih lanjut, Anies juga berharap semoga pelaku masih bisa diberikan pembinaan dan disadarkan bahwa apa yang telah ditulis bisa berbahaya serta dapat mengirim pesan yang salah kepada publik yang luas.
Sebagai informasi, polisi telah mengamankan pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies Baswedan pada Sabtu pagi 13 Januari 2024. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pelaku berinisial AWK berusia 23 tahun. Yang bersangkutan diamankan di daerah Jember, Jawa Timur. Penangkapan terhadap AWK ini merupakan kerjasama dari Direktorat Cyber Bareskrim Polri dan Subdit Cyber Polda Jawa Timur. Sandi mengatakan penangkapan terhadap AWK bukan berdasarkan laporan resmi dari pihak manapun. Bahkan Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin juga tidak memberikan laporan. Meski demikian, Sandi mengatakan menjaga ketertiban dan keamanan adalah tanggung jawab dari semua pihak. Lebih lanjut, Sandi juga memastikan pelaku tidak terafiliasi dengan paslon manapun. Terungkap Tabiat AWK, pengancam penembakan calon presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan. AWK melakukan pengancaman ketika melakukan live TikTok beberapa waktu lalu. Akibat aksi tersebut, AWK ditangkap oleh anggota tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim di Kabupaten Jember. Penangkapan AWK mengejutkan keluarga dan warga sekitar rumahnya, sebab selama ini AWK dikenal sebagai sosok yang pendiam. Hal tersebut disampaikan Siti Mudrika, warga Dusun Kerajaan, Desa Ngepoh, sekaligus tetangga AWK. Dia juga tak menyangka bila AWK tersandung kasus pengancaman salah seorang capres. Sebab, menurutnya, AWK tergolong sosok pemuda yang pendiam. Bahkan, sehari-hari AWK sibuk kerja. Jarang kemana-mana, kesehariannya kerja terus. Dia orangnya pendiam, ucapnya. Hal senada disampaikan kakak AWK, Wulandari. Menurut keluarga, AWK lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ketimbang bepergian. Lebih lanjut, Wulandari mengungkapkan, adiknya yang berasal dari Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Probolinggo tersebut ditangkap Sabtu, 13 Januari 2024, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Penangkapan terjadi di Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur saat sang adik bekerja mengantarkan bawang. Sejumlah orang yang mengaku berasal dari Polda Jatim menyatakan tujuan membawa AWK ke Mapolda Jatim untuk dimintai keterangan terkait pernyataan pengancamannya pada Capres. Sang kakak menjelaskan, awalnya keluarga tak tahu kasus apa yang membuat AWK berurusan dengan kepolisian. Baru setelah penangkapan diketahui AWK adalah orang yang diduga mengancam Anies Baswedan. Kapolda Jawa Timur Irjen Imam Sugianto mengungkapkan, AWK ditangkap di Jember, Jawa Timur oleh tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim. Polisi menyebut, AWK telah mengakui perbuatannya telah melakukan pengancaman pada Capres Anies Baswedan melalui akun TikTok calon istri 71600. Imam mengatakan, AWK akan dijerat pasal UITE. Sementara, Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho menyebutkan, berdasarkan keterangan awal yang disampaikan, tindakan ancaman pelaku tidak berkaitan dengan capres atau parpol tertentu. Benar dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan pendukung pasangan calon lain. Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Shandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Shandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami,
baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya. Bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan kerja kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang serial. Pak, pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal, baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya. Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Iman Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal
pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons terkait pihak kepolisian yang berhasil mengamankan pelaku pengancaman penembakan di media sosial terhadap dirinya. Anies pun turut mengapresiasi gerak cepat dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan jajaran kepolisian. Dilansir dari tribunnews.com, dari kompas.com pada Sabtu 13 Januari 2024, Anies mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kapolri dan institusi Polri. Pasalnya, dengan pihak Polri yang telah bergerak cepat menangkap pelaku pengancaman, ia menilai pemilu akan dapat berjalan dengan kondusif dan juga damai. Adapun Anies beranggapan langkah cepat yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangkap pelaku pengancaman tersebut merupakan salah satu upaya dalam melindungi kebebasan berpendapat. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut meminta agar pelaku ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang memenuhi prinsip keadilan dan proporsionalitas. Lebih lanjut, Anies juga berharap semoga pelaku masih bisa diberikan pembinaan dan disadarkan bahwa apa yang telah ditulis bisa berbahaya serta dapat mengirim pesan yang salah kepada publik yang luas. Sebagai informasi, polisi telah mengamankan pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies Baswedan pada Sabtu pagi 13 Januari 2024. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pelaku berinisial AWK berusia 23 tahun. Yang bersangkutan diamankan di daerah Jember, Jawa Timur. Penangkapan terhadap AWK ini merupakan kerjasama dari Direktorat Cyber Bareskrim Polri dan Subdit Cyber Polda Jawa Timur. Sandi mengatakan penangkapan terhadap AWK bukan berdasarkan laporan resmi dari pihak manapun. Bahkan Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin juga tidak memberikan laporan. Meski demikian, Sandi mengatakan menjaga ketertiban dan keamanan adalah tanggung jawab dari semua pihak. Lebih lanjut, Sandi juga memastikan pelaku tidak terafiliasi dengan paslon manapun. Terungkap Tabiat AWK, pengancam penembakan calon presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan. AWK melakukan pengancaman ketika melakukan live TikTok beberapa waktu lalu. Akibat aksi tersebut, AWK ditangkap oleh anggota tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim di Kabupaten Jember. Penangkapan AWK mengejutkan keluarga dan warga sekitar rumahnya, sebab selama ini AWK dikenal sebagai sosok yang pendiam. Hal tersebut disampaikan Siti Mudrika, warga Dusun Kerajaan, Desa Ngepoh, sekaligus tetangga AWK. Dia juga tak menyangka bila AWK tersandung kasus pengancaman salah seorang capres. Sebab, menurutnya, AWK tergolong sosok pemuda yang pendiam. Bahkan, sehari-hari AWK sibuk kerja. Jarang kemana-mana, kesehariannya kerja terus. Dia orangnya pendiam, ucapnya. Hal senada disampaikan kakak AWK, Wulandari. Menurut keluarga, AWK lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ketimbang bepergian. Lebih lanjut, Wulandari mengungkapkan, adiknya yang berasal dari Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Probolinggo tersebut ditangkap Sabtu, 13 Januari 2024, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Penangkapan terjadi di Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur saat sang adik bekerja mengantarkan bawang. Sejumlah orang yang mengaku berasal dari Polda Jatim menyatakan tujuan membawa AWK ke Mapolda Jatim untuk dimintai keterangan terkait pernyataan pengancamannya pada Capres. Sang kakak menjelaskan, awalnya keluarga tak tahu kasus apa yang membuat AWK berurusan dengan kepolisian. Baru setelah penangkapan diketahui AWK adalah orang yang diduga mengancam Anies Baswedan.
Kapolda Jawa Timur Irjen Imam Sugianto mengungkapkan, AWK ditangkap di Jember, Jawa Timur oleh tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim. Polisi menyebut, AWK telah mengakui perbuatannya telah melakukan pengancaman pada Capres Anies Baswedan melalui akun TikTok calon istri 71600. Imam mengatakan, AWK akan dijerat pasal UITE. Sementara, Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho menyebutkan, berdasarkan keterangan awal yang disampaikan, tindakan ancaman pelaku tidak berkaitan dengan capres atau parpol tertentu. Benar dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan, mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan pendukung pasangan calon lain. Kadif Humas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi, terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya. Bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan kerja kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bulan sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya.
Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons terkait pihak kepolisian yang berhasil mengamankan pelaku pengancaman penembakan di media sosial terhadap dirinya. Anies pun turut mengapresiasi gerak cepat dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan jajaran kepolisian. Dilansir dari tribunnews.com, dari kompas.com pada Sabtu 13 Januari 2024, Anies mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kapolri dan institusi Polri. Pasalnya, dengan pihak Polri yang telah bergerak cepat menangkap pelaku pengancaman, ia menilai pemilu akan dapat berjalan dengan kondusif dan juga damai. Adapun Anies beranggapan langkah cepat yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangkap pelaku pengancaman tersebut merupakan salah satu upaya dalam melindungi kebebasan berpendapat. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut meminta agar pelaku ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang memenuhi prinsip keadilan dan proporsionalitas. Lebih lanjut, Anies juga berharap semoga pelaku masih bisa diberikan pembinaan dan disadarkan bahwa apa yang telah ditulis bisa berbahaya serta dapat mengirim pesan yang salah kepada publik yang luas. Sebagai informasi, polisi telah mengamankan pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies Baswedan pada Sabtu pagi 13 Januari 2024. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pelaku berinisial AWK berusia 23 tahun. Yang bersangkutan diamankan di daerah Jember, Jawa Timur. Penangkapan terhadap AWK ini merupakan kerjasama dari Direktorat Cyber Barreskrim Polri dan Subdit Cyber Polda Jawa Timur.
Sandi mengatakan penangkapan terhadap AWK bukan berdasarkan laporan resmi dari pihak manapun. Bahkan Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin juga tidak memberikan laporan. Meski demikian, Sandi mengatakan menjaga ketertiban dan keamanan adalah tanggung jawab dari semua pihak. Lebih lanjut, Sandi juga memastikan pelaku tidak terafiliasi dengan paslon manapun. Terungkap Tabiat AWK, pengancam penembakan calon presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan. AWK melakukan pengancaman ketika melakukan live TikTok beberapa waktu lalu. Akibat aksi tersebut, AWK ditangkap oleh anggota tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim di Kabupaten Jember. Penangkapan AWK mengejutkan keluarga dan warga sekitar rumahnya, sebab selama ini AWK dikenal sebagai sosok yang pendiam. Hal tersebut disampaikan Siti Mudrika, warga Dusun Kerajaan, Desa Ngepoh, sekaligus tetangga AWK. Dia juga tak menyangka bila AWK tersandung kasus pengancaman salah seorang capres. Sebab, menurutnya, AWK tergolong sosok pemuda yang pendiam. Bahkan, sehari-hari AWK sibuk kerja. Jarang kemana-mana, kesehariannya kerja terus. Dia orangnya pendiam, ucapnya. Hal senada disampaikan kakak AWK, Wulandari. Menurut keluarga, AWK lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ketimbang bepergian. Lebih lanjut, Wulandari mengungkapkan, adiknya yang berasal dari Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Probolinggo tersebut ditangkap Sabtu, 13 Januari 2024, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Penangkapan terjadi di Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur saat sang adik bekerja mengantarkan bawang. Sejumlah orang yang mengaku berasal dari Polda Jatim menyatakan tujuan membawa AWK ke Mapolda Jatim untuk dimintai keterangan terkait pernyataan pengancamannya pada Capres. Sang kakak menjelaskan, awalnya keluarga tak tahu kasus apa yang membuat AWK berurusan dengan kepolisian. Baru setelah penangkapan diketahui AWK adalah orang yang diduga mengancam Anies Baswedan. Kapolda Jawa Timur Irjen Imam Sugianto mengungkapkan, AWK ditangkap di Jember, Jawa Timur oleh tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim. Polisi menyebut, AWK telah mengakui perbuatannya telah melakukan pengancaman pada Capres Anies Baswedan melalui akun TikTok calon istri 71600. Imam mengatakan, AWK akan dijerat pasal UIT. Sementara, Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho menyebutkan, berdasarkan keterangan awal yang disampaikan, tindakan ancaman pelaku tidak berkaitan dengan capres atau parpol tertentu. Benar dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadif Humas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calon istri 71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi, terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya,
benar itu akunnya dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya. Bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan kerja kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya. Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media.
Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons terkait pihak kepolisian yang berhasil mengamankan pelaku pengancaman penembakan di media sosial terhadap dirinya. Anies pun turut mengapresiasi gerak cepat dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan jajaran kepolisian. Dilansir dari tribunnews.com, dari kompas.com pada Sabtu 13 Januari 2024, Anies mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kapolri dan institusi Polri. Pasalnya, dengan pihak Polri yang telah bergerak cepat menangkap pelaku pengancaman, ia menilai pemilu akan dapat berjalan dengan kondusif dan juga damai. Adapun Anies beranggapan langkah cepat yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangkap pelaku pengancaman tersebut merupakan salah satu upaya dalam melindungi kebebasan berpendapat. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut meminta agar pelaku ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang memenuhi prinsip keadilan dan proporsionalitas. Lebih lanjut, Anies juga berharap semoga pelaku masih bisa diberikan pembinaan dan disadarkan bahwa apa yang telah ditulis bisa berbahaya serta dapat mengirim pesan yang salah kepada publik yang luas. Sebagai informasi, polisi telah mengamankan pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies Baswedan pada Sabtu pagi 13 Januari 2024. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pelaku berinisial AWK berusia 23 tahun. Yang bersangkutan diamankan di daerah Jember, Jawa Timur. Penangkapan terhadap AWK ini merupakan kerjasama dari Direktorat Cyber Bareskrim Polri dan Subdit Cyber Polda Jawa Timur. Sandi mengatakan penangkapan terhadap AWK bukan berdasarkan laporan resmi dari pihak manapun. Bahkan Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin juga tidak memberikan laporan. Meski demikian, Sandi mengatakan menjaga ketertiban dan keamanan adalah tanggung jawab dari semua pihak. Lebih lanjut, Sandi juga memastikan pelaku tidak terafiliasi dengan paslon manapun. Terungkap Tabiat AWK, pengancam penembakan calon presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan. AWK melakukan pengancaman ketika melakukan live TikTok beberapa waktu lalu. Akibat aksi tersebut, AWK ditangkap oleh anggota tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim di Kabupaten Jember. Penangkapan AWK mengejutkan keluarga dan warga sekitar rumahnya, sebab selama ini AWK dikenal sebagai sosok yang pendiam. Hal tersebut disampaikan Siti Mudrika, warga Dusun Kerajaan, Desa Ngepoh, sekaligus tetangga AWK. Dia juga tak menyangka bila AWK tersandung kasus pengancaman salah seorang capres. Sebab, menurutnya, AWK tergolong sosok pemuda yang pendiam. Bahkan, sehari-hari AWK sibuk kerja. Jarang kemana-mana, kesehariannya kerja terus. Dia orangnya pendiam, ucapnya. Hal senada disampaikan kakak AWK, Wulandari. Menurut keluarga, AWK lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ketimbang bepergian. Lebih lanjut, Wulandari mengungkapkan, adiknya yang berasal dari Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Probolinggo tersebut ditangkap Sabtu, 13 Januari 2024, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Penangkapan terjadi di Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur saat sang adik bekerja mengantarkan bawang. Sejumlah orang yang mengaku berasal dari Polda Jatim menyatakan tujuan membawa AWK ke Mapolda Jatim untuk dimintai keterangan terkait pernyataan pengancamannya pada Capres. Sang kakak menjelaskan, awalnya keluarga tak tahu kasus apa yang membuat AWK berurusan dengan kepolisian. Baru setelah penangkapan diketahui AWK adalah orang yang diduga mengancam Anies Baswedan. Kapolda Jawa Timur Irjen Imam Sugianto mengungkapkan, AWK ditangkap di Jember, Jawa Timur oleh tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim. Polisi menyebut, AWK telah mengakui perbuatannya telah melakukan pengancaman pada Capres Anies Baswedan melalui akun TikTok calon istri 71600. Imam mengatakan, AWK akan dijerat pasal UIT. Sementara, Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho menyebutkan, berdasarkan keterangan awal yang disampaikan, tindakan ancaman pelaku tidak berkaitan dengan capres atau parpol tertentu. Benar dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain.
Kadifumas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut. Namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim lagi mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya. Bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan kerja kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya. Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri
lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Iman Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif di balik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Iman membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons terkait pihak kepolisian yang berhasil mengamankan pelaku pengancaman penembakan di media sosial terhadap dirinya. Anies pun turut mengapresiasi gerak cepat dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan jajaran kepolisian. Dilansir dari tribunnews.com, dari kompas.com pada Sabtu 13 Januari 2024, Anies mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kapolri dan institusi Polri. Pasalnya, dengan pihak Polri yang telah bergerak cepat menangkap pelaku pengancaman, ia menilai pemilu akan dapat berjalan dengan kondusif dan juga damai. Adapun Anies beranggapan langkah cepat yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangkap pelaku pengancaman tersebut merupakan salah satu upaya dalam melindungi kebebasan berpendapat. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut meminta agar pelaku ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang memenuhi prinsip keadilan dan proporsionalitas. Lebih lanjut, Anies juga berharap semoga pelaku masih bisa diberikan pembinaan dan disadarkan bahwa apa yang telah ditulis bisa berbahaya serta dapat mengirim pesan yang salah kepada publik yang luas. Sebagai informasi, polisi telah mengamankan pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies Baswedan pada Sabtu pagi 13 Januari 2024. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pelaku berinisial AWK berusia 23 tahun. Yang bersangkutan diamankan di daerah Jember, Jawa Timur. Penangkapan terhadap AWK ini merupakan kerjasama dari Direktorat Cyber Barreskrim Polri dan Subdit Cyber Polda Jawa Timur. Sandi mengatakan penangkapan terhadap AWK bukan berdasarkan laporan resmi dari pihak manapun. Bahkan Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin juga tidak memberikan laporan. Meski demikian, Sandi mengatakan menjaga ketertiban dan keamanan adalah tanggung jawab dari semua pihak. Lebih lanjut, Sandi juga memastikan pelaku tidak terafiliasi dengan paslon manapun. Terungkap Tabiat AWK, pengancam penembakan calon presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan. AWK melakukan pengancaman ketika melakukan live TikTok beberapa waktu lalu. Akibat aksi tersebut, AWK ditangkap oleh anggota tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim di Kabupaten Jember. Penangkapan AWK mengejutkan keluarga dan warga sekitar rumahnya, sebab selama ini AWK dikenal sebagai sosok yang pendiam. Hal tersebut disampaikan Siti Mudrika, warga Dusun Kerajaan, Desa Ngepoh, sekaligus tetangga AWK. Dia juga tak menyangka bila AWK tersandung kasus pengancaman salah seorang capres.
Sebab, menurutnya, AWK tergolong sosok pemuda yang pendiam. Bahkan, sehari-hari AWK sibuk kerja. Jarang kemana-mana, kesehariannya kerja terus. Dia orangnya pendiam, ucapnya. Hal senada disampaikan kakak AWK, Wulandari. Menurut keluarga, AWK lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ketimbang bepergian. Lebih lanjut, Wulandari mengungkapkan, adiknya yang berasal dari Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Probolinggo tersebut ditangkap Sabtu, 13 Januari 2024, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Penangkapan terjadi di Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur saat sang adik bekerja mengantarkan bawang. Sejumlah orang yang mengaku berasal dari Polda Jatim menyatakan tujuan membawa AWK ke Mapolda Jatim untuk dimintai keterangan terkait pernyataan pengancamannya pada Capres. Sang kakak menjelaskan, awalnya keluarga tak tahu kasus apa yang membuat AWK berurusan dengan kepolisian. Baru setelah penangkapan diketahui AWK adalah orang yang diduga mengancam Anies Baswedan. Kapolda Jawa Timur Irjen Imam Sugianto mengungkapkan, AWK ditangkap di Jember, Jawa Timur oleh tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim. Polisi menyebut, AWK telah mengakui perbuatannya telah melakukan pengancaman pada Capres Anies Baswedan melalui akun TikTok calon istri 71600. Imam mengatakan, AWK akan dijerat pasal UITE. Sementara, Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho menyebutkan, berdasarkan keterangan awal yang disampaikan, tindakan ancaman pelaku tidak berkaitan dengan capres atau parpol tertentu. Benar dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan, mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadif Humas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut. Namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi, terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya. Bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan kerja kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bulan sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal, baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari
alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya, ini masih kita dalami, karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya. Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons terkait pihak kepolisian yang berhasil mengamankan pelaku pengancaman penembakan di media sosial terhadap dirinya. Anies pun turut mengapresiasi gerak cepat dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan jajaran kepolisian. Dilansir dari tribunnews.com, dari kompas.com pada Sabtu 13 Januari 2024, Anies mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kapolri dan institusi Polri. Pasalnya, dengan pihak Polri yang telah bergerak cepat menangkap pelaku pengancaman, ia menilai pemilu akan dapat berjalan dengan kondusif dan juga damai. Adapun Anies beranggapan langkah cepat yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangkap pelaku pengancaman tersebut merupakan salah satu upaya dalam melindungi kebebasan berpendapat.
Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut meminta agar pelaku ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang memenuhi prinsip keadilan dan proporsionalitas. Lebih lanjut, Anies juga berharap semoga pelaku masih bisa diberikan pembinaan dan disadarkan bahwa apa yang telah ditulis bisa berbahaya serta dapat mengirim pesan yang salah kepada publik yang luas. Sebagai informasi, polisi telah mengamankan pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies Baswedan pada Sabtu pagi 13 Januari 2024. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pelaku berinisial AWK berusia 23 tahun. Yang bersangkutan diamankan di daerah Jember, Jawa Timur. Penangkapan terhadap AWK ini merupakan kerjasama dari Direktorat Cyber Bareskrim Polri dan Subdit Cyber Polda Jawa Timur. Sandi mengatakan penangkapan terhadap AWK bukan berdasarkan laporan resmi dari pihak manapun. Bahkan Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin juga tidak memberikan laporan. Meski demikian, Sandi mengatakan menjaga ketertiban dan keamanan adalah tanggung jawab dari semua pihak. Lebih lanjut, Sandi juga memastikan pelaku tidak terafiliasi dengan paslon manapun. Terungkap Tabiat AWK, pengancam penembakan calon presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan. AWK melakukan pengancaman ketika melakukan live TikTok beberapa waktu lalu. Akibat aksi tersebut, AWK ditangkap oleh anggota tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim di Kabupaten Jember. Penangkapan AWK mengejutkan keluarga dan warga sekitar rumahnya, sebab selama ini AWK dikenal sebagai sosok yang pendiam. Hal tersebut disampaikan Siti Mudrika, warga Dusun Kerajaan, Desa Ngepoh, sekaligus tetangga AWK. Dia juga tak menyangka bila AWK tersandung kasus pengancaman salah seorang capres. Sebab, menurutnya, AWK tergolong sosok pemuda yang pendiam. Bahkan, sehari-hari AWK sibuk kerja. Jarang kemana-mana, kesehariannya kerja terus. Dia orangnya pendiam, ucapnya. Hal senada disampaikan kakak AWK, Wulandari. Menurut keluarga, AWK lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ketimbang bepergian. Lebih lanjut, Wulandari mengungkapkan, adiknya yang berasal dari Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Probolinggo tersebut ditangkap Sabtu, 13 Januari 2024, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Penangkapan terjadi di Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur saat sang adik bekerja mengantarkan bawang. Sejumlah orang yang mengaku berasal dari Polda Jatim menyatakan tujuan membawa AWK ke Mapolda Jatim untuk dimintai keterangan terkait pernyataan pengancamannya pada Capres. Sang kakak menjelaskan, awalnya keluarga tak tahu kasus apa yang membuat AWK berurusan dengan kepolisian. Baru setelah penangkapan diketahui AWK adalah orang yang diduga mengancam Anies Baswedan. Kapolda Jawa Timur Irjen Imam Sugianto mengungkapkan, AWK ditangkap di Jember, Jawa Timur oleh tim gabungan dari Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim. Polisi menyebut, AWK telah mengakui perbuatannya telah melakukan pengancaman pada Capres Anies Baswedan melalui akun TikTok calon istri 71600. Imam mengatakan, AWK akan dijerat pasal UIT. Sementara, Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho menyebutkan, berdasarkan keterangan awal yang disampaikan, tindakan ancaman pelaku tidak berkaitan dengan capres atau parpol tertentu. Benar dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun calon istri 71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Shandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Shandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat
akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut. Namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim lagi mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya. Bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan kerja kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang sehari-hari. Pak, ini pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya. Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga
di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Iman Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif di balik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Iman membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons terkait pihak kepolisian yang berhasil mengamankan pelaku pengancaman penembakan di media sosial terhadap dirinya. Anies pun turut mengapresiasi gerak cepat dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan jajaran kepolisian. Dilansir dari tribunnews.com, dari kompas.com pada Sabtu 13 Januari 2024, Anies mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kapolri dan institusi Polri. Pasalnya, dengan pihak Polri yang telah bergerak cepat menangkap pelaku pengancaman, ia menilai pemilu akan dapat berjalan dengan kondusif dan juga damai. Adapun Anies beranggapan langkah cepat yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangkap pelaku pengancaman tersebut merupakan salah satu upaya dalam melindungi kebebasan berpendapat. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut meminta agar pelaku ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang memenuhi prinsip keadilan dan proporsionalitas. Lebih lanjut, Anies juga berharap semoga pelaku masih bisa diberikan pembinaan dan disadarkan bahwa apa yang telah ditulis bisa berbahaya serta dapat mengirim pesan yang salah kepada publik yang luas. Sebagai informasi, polisi telah mengamankan pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies Baswedan pada Sabtu pagi 13 Januari 2024. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pelaku berinisial AWK berusia 23 tahun. Yang bersangkutan diamankan di daerah Jember, Jawa Timur. Penangkapan terhadap AWK ini merupakan kerjasama dari Direktorat Cyber Barreskrim Polri dan Subdit Cyber Polda Jawa Timur. Sandi mengatakan penangkapan terhadap AWK bukan berdasarkan laporan resmi dari pihak manapun. Bahkan Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin juga tidak memberikan laporan. Meski demikian, Sandi mengatakan